Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran teman-teman sekalian? Kenangan kan ya? Wow, kita tunggu Bang Suma ya teman-teman. Di tap-tap layarnya dulu sampai 50k. 50k baru kita naikkan Bang Suma. Aku kenal dia. Oke, geser dulu HP-nya. Kita persiapan dulu Bang Suma ya teman-teman. 50k kita naikkan Bang Suma ya. Oke, di tap-tap layarnya sampai 50k baru kita naikkan Bang Suma. Oke, katanya sih aturannya gitu, 50k baru Bang Suma dinaikkan. Emang ada aturan kayak gitu? Oke, gimana kabar teman-teman sekalian? Sehat? Sehat dong ya. Jangan nggak sehat ya. Harus sehat. Ini ya, sehat alhamdulillah. Teman-teman yang ada di YouTube juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Bang Suma sampai 50k teman-teman. Di tap-tap layarnya baru kita naikkan beliau. Suaranya kecil. Oh. Kalau gini gimana? Masih kecil? Masih? Suaranya masih kecil? Oke, cukup ya. Ayo teman-teman di tap-tap 50k. Habis itu kita naikkan Bang Suma ya. Kita naikkan Bang Suma. Materinya mungkin ya tergantung dari beliau. Dia mau bahas apa gitu ya teman-teman. Kita ikuti aja Bang Sumanya mau bahas apa gitu ya. Kita kan cuma admin. Jadi apa yang Bang Suma inginkan untuk dibahas, ya kita ikuti aja. Kita nggak bisa ngatur beliau. Ya, sedikit lagi teman-teman, kita undang Bang Suma untuk bergabung dengan kita di sini. Mudah-mudahan bisa segera mencapai 50k baru kita naikkan Bang Suma. Oke, kita tunggu ya. Sudah mencapai 50k belum? Oh, sudah. Kita naikkan beliau. Orangnya sudah datang. Assalamualaikum Bang Suma. Apa kabar? Kabar baik.
Cek, cek. Suaranya double ya. Tes mic. Apa kabar Bang Suma? Baik. Suma Bang. Ini namanya dua natur. Jadi Bang Suma menjadi dua natur. Suaranya double nggak? Double nggak suaranya teman-teman? Tunggu ya. Sabar. Gimana bilangnya? Aku lupa caranya. Cukup. Sih. Halo Bang Suma, apa kabar? Dua natur ini namanya. Jadi ada Suma Senior, ada Suma Junior. Inilah yang disebut dua natur. Nanti kita buat tiga natur juga kalau perlu ya. Suaranya double nggak ini? Teman-teman. Ini namanya dua natur kan? Itu dia. Baguslah. Di sini mirip Bang Suma. Di sini juga mirip. Yang aslinya yang mana? Yang di surga atau yang di bumi? Gimana dong? Ayo, mana yang asli nih teman-teman? Yang diutus atau yang diutus ini? Yang mengutus atau yang diutus? Bang Suma. Iya. Gimana teman-teman? Kita tunggu moderator kita naik dulu ya untuk mengatur ini ya. Tadi ada ini teman-teman, ada apa namanya? Ada saudara Kristen maki-maki saya gitu loh. Jadi saya ke komalnya dia, tapi ternyata dia tidak live. Dia kirim apa tuh? Akunnya dia, tapi ternyata nggak live. Gimana dong? Jadi aku muter-muter di komal-komal, ternyata nggak ada yang seru dan rata-rata sudah ada pematerinya. Nah ini nomornya 08, ya itulah nomor dia ya, nggak boleh disebutkan. Namanya Sepen Sitomorang. Sepen Sitomorang, kalau ada di bawah tolong naik menjawab tantangan Anda untuk membahas tentang Islam. Silakan naik ke atas, kita berdiskusi sesuai dengan apa yang Anda ucapkan di WA barusan. Dia mau katanya, dia tanya juga ya teman-teman. Mana tadi dia itu? Ngamuk-ngamuk dia teman-teman. Dibilang-bilangnya aku, dibilangnya makanannya dia disebut semua malah. Mana dia ya? Emosi dia kan. Aku bilang kau datanglah. Ini dia orangnya. Ini fotonya mungkin pada saat waktu kecil mungkin ya. Ini orangnya. Sepen Sutamorang. Chatnya gini, kalau berani lu jawab aja anjing nih. Nyemut anjing, mungkin sarapannya tadi mungkin ya. Alah bacot anjing. Mungkin sarapannya tadi makan itu teman-teman. Double nggak suaranya? Kita tunggu-tunggu aja ya. Double. Cek. Double juga. Gimana supaya nggak double?
Kan sudah dibisukan di sini. Gimana dong? Gini. Cek aman nggak suaranya tuh? Dia maunya head to head, ya teman-teman. Kita tunggu dia naik dulu, baru yang lain dinaikkan. Aku datang, tunggu sebentar, kata beliau. Aku datang, tapi berdua aja. Kita tunggu dia, teman-teman. Kalau benar-benar dia datang, baru kita naikkan teman-teman muslim. Jangan sampai dia takut sama kalian, makanya dia nggak naik. Kalau cuman berdua, bisa aja dia berani, kan gitu ya. Ah ini, siapa ini? Si busuk otak. Halo, selamat pagi bro Zuma. Kok nggak ada suaranya ya? Sini kali ya. Cek. Halo. Nggak ada suara saya nggak bang? Suaranya ada bro, ada. Cek. Suaranya ada bro, jelas. Suaranya ada di sini. Suaramu jelas. Tapi kok saya nggak dengar suaramu? Mau bahas apa Bang Juma? Tunggu, sabar. Saya setting dulu ini. Kamu nggak ada di sini. Oh gini. Oke. Gimana bro? Suara saya jelas di sana? Iya jelas tapi jelek. Ya nggak apa-apa. Yang suara jelek yang penting hatinya baik Bang Juma. Yang penting bagus. Ya itu. Oke lah kalau begitu. Temanya apa ini Bung? Temanya apa ya? Itu temanya Bro Juma, Kristen anti Tuhan. Itu gimana tuh Bang Juma? Iya. Coba ya memang. dulu. Ya kan memang Kristen itu anti Tuhan, bro. Gimana? Coba jelaskan biar seperti apa sih anti Tuhan itu gimana? Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Tuhan itu yang ada di langit. Tidak ada di bumi Tuhan itu. Sebagai hakikat Tuhan itu adanya di langit saja, bukan di bumi. Yang di bumi itu makhluk. Makanya Maria itu melahirkan makhluk. Tetapi orang Kristen tidak puas. Orang Kristen ingin menuhankan anak Maria. Orang Kristen itu tidak puas kalau yang bukan Tuhan itu Yesus. Harus Yesus. Ya kan? Betul nggak? Oke. Nah, oleh karena itulah kemudian orang Kristen itu anti terhadap Tuhan. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan, tetapi Kristen menolak itu. Kristen maunya yang Tuhan itu Yesus. Sedangkan Yesus maunya yang Tuhan itu adalah yang ada di langit, yang mengutus dirinya, yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengarkan suaranya. Dalam Yohanes 5 nomor 37. Oke Bang Zuma. Bang Zuma ini setuju nggak? Berarti dari narasi Bang Zuma, berarti Bang Zuma ini setuju bahwa kalau Tuhan itu berasal dari langit, dari atas, betul?
Kok pelanggaran ya? Tuhan tidak punya asal, Bung, karena Tuhan itu meliputi alam semesta. Iya, dari surga lah, dari surga. Hah? Dari surga. Dari surga. Dari langit itu banyak, malaikat dari langit, makhluk dari langit. Ya, oke. Menurut Bang Zuma, nanti kalau Bang Zuma meninggal, Bang Zuma ini mau kemana? Alam barzah. Oke, setelah alam barzah, Alam barzah ke surga, ke jannah. oke, surga di mana itu? Surga itu masih rahasia. Yang jelas surga itu meliputi seluas langit dan bumi. Oke, Bang Zuma percaya ada surga? Oh pasti. Oke, surga tempatnya Allah enggak? Enggak. Terus gimana tuh? Surga itu alam. Dan Tuhan mustahil kemudian tinggal di alam ciptaannya. Itu mustahil. Makanya Ya. Tuhan itu menurut Yesus maha tinggi. Kalau dia Ya. disebut maha tinggi, berarti dia tidak rendah. Oke. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kita fokus saja ke mana? Ke tema kita. Kristen itu anti Tuhan. Tuhan itu harus absolut. Tuhan itu wajib mutlak, tak ada kekurangan, sempurna dia. Tidak berbagi, tidak berbilang. Seperti itu, Bang. Nah, sedangkan orang Kristen ini menggantikan Tuhan yang maha tinggi ini dengan manusia bernama Yesus. Oke. Berarti kalau begitu Bang Zuma, berarti inti dari narasi itu berarti Allah Maha Kuasa, betul nggak? Allah maha kuasa, makanya nggak bisa jadi makhluk dia. Oke. Bang Zuma, di dalam diri Allah itu, Abang Zuma setuju nggak kalau Allah itu melampaui akal dan Allah itu tidak ada yang mustahil baginya untuk melakukan segala sesuatu. Ya, Dan kalau gimana? bentar. Dan tidak ada kata tidak di dalam dirinya. Abang setuju nggak dengan hal itu? Kalau dalam dirinya ya jelas tak ada mustahil. Oke. Berarti Dalam dirinya ya, dalam oke. dirinya. Oke. Tetapi yang perlu Anda pahami, berbicara mengenai hakikat Tuhan, mustahil Tuhan itu lemah. Mustahil kemudian Tuhan itu sama dengan makhluk. Ya, Mustahil Tuhan itu binasa. Mustahil Tuhan itu baru. Mustahil Tuhan itu tidak ada. Nah, itu jawaban ke depan nanti. Pelan-pelan dulu. Kita yang mendasar dulu, Bro. Ya, apa itu? Oke, yang mendasarnya begini, Bro. Kita harus memastikan dulu seperti apa kemahakuasaan yang dipahami oleh Bang Zuma gitu loh. Ya, Tuhan ketika ingin mengadakan sesuatu, dia tinggal mengatakan jadi, maka terciptalah hal tersebut. Oke, berarti Bang Zuma ini percaya bahwa Allah itu maha kuasa kan? Iya, Oke, pasti. berarti tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang kata tidak di dalam dirinya, betul? Oh, ada sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan. Salah satunya adalah mustahil membutuhkan yang lain. Itu mustahil. Oke. Buat salatuhu lihawadisi, itu mustahil. Kemudian dia fana, mustahil dia mati. Kemudian mustahil dia lemah, ajzun. Itu tidak bisa. Berarti Tuhan tidak mati. Oh jelas, karena Tuhan itu menghidupkan. Dia adalah sumber kehidupan. Yang mati itu makhluk. Oke, Isa mati enggak? Isa mati. Yesus mati juga. Bentar. Saya bingung. Yang lain juga mengatakan Isa tidak mati. Oh, belum mati saat sekarang. Masih sekarang hidup belum dia. mati. Masih hidup kan? Yes, seperti layaknya malaikat masih hidup, mereka belum mati. Nggak ada yang kemudian luar biasa di situ, karena itu kehendak Tuhan. Isa manusia, dia bukan malaikat, apalagi Tuhan. Oke. Isa kan manusia seperti kita kan, bukan malaikat kan? Betul sekali. Oke, manusia mengalami kematian, betul? Betul sekali. Oke, Isa mengalami kematian enggak? Jelas nanti akan mengalami kematian. Kapan? Pada saat dia datang yang kedua kalinya, mengemban amanah, mengaminkan ajaran Islam, menjadi makmum bagi umat Islam, lalu kemudian beliau meninggal dunia. Wafat dia. Oke, ayatnya di mana, Bro? Dia nanti setelah dia melakukan penghakiman, setelah itu dia meninggal, ayatnya di mana? Biar aku buka di sini. Di Bible? Enggak,
Maksud di iman Anda lah, kan kita bahas iman saudara. Oke. Surah Maryam. Oke, bentar ya. Surah Maryam ayat 30 coba Anda lihat. 30 ya? Bentar, Bukan ya? bentar, saya buka di sini. Ayat berapa itu? 33 ya? Bentar, bro. Silakan. Jadi itu makanya gue bilang Anda itu anti Tuhan karena Iya. Yesus yang Anda sembah itu bukan Tuhan. Dia Ya, makhluk ciptaan. Kita uji, baru nanti narasi Anda terbukti. Tidak ada lagi yang bisa. Perlu lagi diuji Yesus, buktinya manusia. Apa yang coba Iya, diuji kita lagi? uji seperti apa? Apa yang mau diuji? Kan ini Uji kan aja. framing, ini kan framing. Oh, kalau begitu buktikan Yesus bukan manusia. Bentar. Ya silakan. Iya. Jadi taraf otak manusia itu memang ini ya berlevel-level ya. Ada yang level 1, ada yang 0,5. Orang-orang yang menyembah Yesus itu saya katakan taraf otaknya terkait ketuhanan itu 0,2. Oke. Jadi kalau dihitung 1 sampai 100 otak Kristen ketika membahas ketuhanan itu cuma 0,2. Gitu, Bang. Maryam berapa, bro? 33. Ini larinya ke Maryam, kenapa nggak larinya ke Yesus? Ya kan itu kan berbicara kematian Isa kan? Enggak, Kan kami tidak menyembah Isa. Yang Iya, kami kan- sembah Allah. Harusnya tema kan Kristen Iya. anti Tuhan. Apakah Kan orang Kristen, apakah saudara menyembah Nabi Isa? Iya, maksudnya kan Enggak, saya tanya dulu, apakah Iya. saudara menyembah Nabi Isa? saya mau membuktikan narasi Enggak ada Bang Zuma ini hubungannya loh, enggak ada hubungannya loh. Nabi Isa bagi kami itu makhluk, manusia. Dia nabi. Nah, sekarang yang Anda sembah itu Yesus. Maka muncul pertanyaan, apakah Yesus itu bukan manusia? Kalau dia manusia berarti tema kita betul. Oke, dah saya baca ya, bro. Maryam 33. Apa hubungannya Dan- kira-kira ya? Hah? Apa hubungannya ya? Ya kan Bang Zuma yang kasih ayat ini, Mbok. Iya, kan Anda bertanya tentang Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu tidak wafat? Saya katakan untuk saat ini beliau belum wafat. Nanti datang kedua kalinya baru wafat. Oke. Hmm. Saya baca, dan Ya. kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, terus yang Anda ingin jual di sini apa? Oke, tadi kan Bang Zuma bilang Isa itu tidak mati. Iya. Oke, sedangkan Enggak, ayat ini, yang Anda sembah ini ya Isa. oke, Kan lucu. bukan, kan kita uji Kok dong. jadi kemana-mana ambil pelampung? Kita uji dong. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Anda nguji apa? Ini yang jadi masalah ini Kristen anti Tuhan. Kenapa ke Nabi Isa? Lucu kan? Kan Anda tadi kan yang membawa kalau Iya, Tuhan terus itu tidak mati. saya katakan kepada saudara, Nabi Isa itu belum mati. Berarti- Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum Belum mati. bin nahar. Jadi kalau kata wafat itu bisa diartikan tidur. Jadi Nabi Isa sekarang itu masih tidur dia. Belum meninggalkan dunia dalam arti kata seperti terpisahnya jasad dan ruh. Sekarang Yesus jasadnya dan ruhnya masih menyatu, berarti dia masih hidup. Berarti Isa tidak mati dong. Berarti sama dengan Tuhan. Berapa dong. kali saya harus sampaikan kepada Anda Nabi Isa belum meninggal dalam arti kata terlepas ruh dan jasad. La haula wala quwata illa billah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini kita sedang bahas Kristen. Iya lah, Bang. Nah, Oke, Islam itu adalah makhluk bertuhan, Kristen itu adalah makhluk anti Tuhan. Kok nggak bisa dibantah? Sebenarnya begini Bang Zuma, saya kan menyenggol tentang Isa itu karena Anda mengatakan Tuhan itu tidak mati, betul? Iya, masalahnya sekarang ini apa coba? Sebenarnya tadi kita Masalahnya bahas tentang Nabi Isa ini apa Tuhan hubungannya Yesus. dengan Kristen yang anti Tuhan? Nah,
Begini bro. Apa nggak Kan malu tadi- dengan tema ini? Buktikan kalau Anda itu bertuhan. Ngapain malu? Enggak Yesus malu. bukan Tuhan loh. Saya nggak malu bro. Karena memang saya bilang tadi apa 0,2% aja. Oke, saya nggak malu bro. Begini. Nah, iya memang karena bagaimana Anda bisa menjadi Kristen kalau Anda masih punya malu? Orang yang punya malu tidak mungkin menjadi Kristen. Oke. Gini Bang Zuma. Tadi saya mau menyenggol tentang Isa karena Bang Zuma tadi bilang Tuhan itu tidak mengalami kematian, tidak seperti Iya, manusia. tidak Iya mengalami kan? kematian. Makanya Terus? saya juga menyenggol sedikit tentang Siapa? Nabi Anda, si Ya, Isa. Nabi Isa itu bakal Ya. wafat nantinya. Setelah datang kedua kalinya beliau itu akan wafat. Ayatnya Oke. sudah kubacakan kepada Anda tadi kan. Tadi tadi Bro bilang wafat itu bukan berarti mati tapi tidur. Iya, betul? Bung, di dalam ayat Maryam, surah Maryam ayat 33 itu tidak berfokus pada kata wafat, berfokusnya pada dibangkitkan hidup kembali. Wa yauma ub'atsu hayya. Mana yang benar ini Bang Zuma? Apakah wafat atau kayak seperti tidur? Tadi narasi Loh, Anda begitu. makanya gini, pasang tapi bagaimana ya? Kamu punya otak berfungsi cuma Loh, kan saya 0,2 dengar jadi narasi Anda begitu, loh, bro. susah gitu loh. Dengarkan saya. Dengar. Otakmu itu cuma 0,2%. Bagaimana bisa saya menjelaskan Al-Quran sementara otakmu nggak muat penjelasan Quran? Gimana itu? Gimana ini? Oke, Seibarat saya sedang menjelaskan tentang komponen kapal selam ke anak TK, itu gimana itu? Oke, saya minta pengakuanmu dulu. Anda tadi menyampaikan bahwa wafat itu bukan berarti meninggal, tetapi Oke. seperti tidur. Kamu Betul. baca surah Al-An'am ayat 60. Baca aja terjemahannya karena kapasitas otak nggak sampai. Apa bedanya dengan Iya, Maryam? kamu baca dulu dong, biar otakmu itu Oke. bisa sedikit ada masukan oksigen gitu loh. Oke. Berapa, Bro? Al-An'am ayat 60. Al-An'am tiga puluh. Oke, saya baca. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Oke, pikir tadi 30. Itu ku bilang bang, otak kapasitasnya rendah. Tenang, Susah. Nah, kita tinggal uji aja lah mana yang. Iya susah. Anda ingin melarikan, Oke. ingin menyembunyikan identitas Kristen yang menyembah Iya, makhluk enggak dengan apa-apa. membawa Nabi Isa kan lucu. Kita uji aja, tinggal uji aja, nggak usah. Apa yang mau Anda uji? Sementara Yesus manusia. Kenapa Oke. mengujinya ke Nabi Isa? Oke. Temanya Kristen anti Tuhan, larinya ke Nabi Isa. Oke. Licik Ya, ini. tadi kan Anda Pengikut setan. menyinggung kalau Tuhan itu tidak. Pengikut iblis itu memang licik. Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Aku bilang, apakah Anda itu menyembah Nabi Isa? Tidak. Yang Anda sembah itu Yesus. Oke, ini Makanya saya katakan surah- Anda anti Tuhan. Surah Al-An'am 60, Bro. Anda Dan kalau masih ngotot di sini, saya turunkan ya. Ya, gimana Oke, tuh? saya turunkan. Nggak ada hubungannya. Nabi Isa dengan Yesus yang Anda sembah itu nggak ada hubungannya dengan materi yang Anda bawa ini. Saya menunjukkan Al-Quran surah Al-An'am untuk membuktikan bahwa wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Itu wafat tuh, diartikan tidur. Jangan main turunkan lah. Kan Aku kita- nggak suka kita dengan lagi- orang lagi tulul, menguji kapasitasnya. berdiskusi dengan orang tulul. Saya turunkan. Aku nggak ada waktu untuk orang tulul. Kalau Anda ngotot, saya turunkan. Oke? Anda bahas Yesus, kenapa Anda bahas Yesus yang Anda sembah itu? Oke, Kenapa? Oke, Kenapa? sekarang kita beralih kepada Tuhan Yesus, betul?
Ya iyalah, kan itu temanya. Gak ada hubungannya itu. Oke. Gini, tadi Bang Zuma bilang bahwa Tuhan itu berasal dari surga. Kok Tuhan berasal? Tuhan berasal? Dari mana Anda dapat ilmu Tuhan berasal? Tapi narasi awalnya tadi begitu, Itu bro. Tuhan Anda. Tuhan Anda itu berasal dari suku Yehuda. Itu Tuhan Anda. Oke. Bukti Bro, bahwa Tuhan oke. Anda itu bukan Tuhan. Oke. Sembahan Anda itu bukan Tuhan. Gitu loh. Oke. Bung Zuma percaya nggak ada surga? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Temanya itu Kristen anti Tuhan. Maka Anda harus kemudian antitesis, membuktikan Yesus itu Tuhan. Kok larinya ke surga? Apa sih? Maksudnya begini, bro. Saya kan menanyakan itu karena tadi mengawali narasi Anda tadi bahwa Tuhan itu dari surga, dari langit. Dari mana Tuhan itu dari surga, dari langit? Berarti Alamak. narasi Anda awal tadi salah. Tuhan Narasi- itu pencipta alam semesta. Ente yang mengatakan Tuhanmu dari surga. Kok jadinya tuduh ke saya? Tuhan kok berasal? Tuhannya Kristen itu berasal dari suku Yehuda. Hah? Ngerti? Oke. Nah, makanya aku bilang kamu itu anti Tuhan karena kau menuhankan manusia yang berasal dari suku Yehuda. Masa sampai gitu aja nggak paham sih? Oke. Begini Bang Zuma. Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu Kenapa? bagimu. Nah sekarang bagi Yesus Tuhan itu yang mana? Jelas kalau Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan kitab-kitab para nabi. Itu imanmu. Yang saya tanya Yesusnya Tuhan itu yang mana? Ini ku bilang kan otakmu itu cuma 0,2% aja otakmu kawan. Yesus itu mengajarkan Tuhan itu Jangan yang framing mana? dulu lah, belum ada uji udah main framing, gimana sih itu? Nggak perlu diuji, pokoknya Kristen itu anti Tuhan, titik. Ya itu kan main framing kan? Lah, Yesus Belum bertuhan atau diuji tidak? udah main framing. Mari kita uji, Yesus bertuhan atau tidak? Oke. Di dalam diri Yesus itu ada dua natur, bro. Nah, itu ilmu dari mana? Ya kan berdasarkan dasar kitab suci lah. Dari mana? Dasarnya itu dari mana Anda mengatakan Yesus punya dua natur? Siapa yang ngajarin? Oke. Bang Zuma ada Alkitab di situ enggak? Saya tanya, siapa yang ngajarin dua natur? Itu Yesus? Alkitab. Yesus atau penulis kitab? Alkitab. Yesus atau penulis Bible? Alkitab firman Tuhan. Yesus yang mengajarkan dirinya dua natur atau pengarang Bible? Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Oke. 2 Yohanes Kolose 2. Itu Paulus punya itu, please. Fred. Udah kamu turun, kamu Dikasih turun. data Kamu turun, Bang. menyangkal Kamu turun. gimana sih? Kamu turun nih atau gimana nih? Nah. Kok terguncang Masih sih? mau bertanya. Bukan terguncang. Yang saya tanya Yesus, tapi kau melakukan kebohongan mengatakan Kolose. Loh, terus gimana? Itu kan firman Tuhan. Kolose itu karangan Paulus. Saya tidak butuh itu, yang saya tanya Yesusnya. Loh, itu data, bro. Data nenekmu peang. Saya ngerti, itu datamu, datanya Karisteng yang anti Tuhan. Kan saya sudah bilang temaku Kristen anti Tuhan. Ternyata Anda mengatakan Yesus Tuhan berdasarkan surat Paulus. Selesai kan? Berarti Anda mempertuhankan Yesus karena didoktrin dan didogma dan dipatolotoloi sama Paulus. Nah, Anda ini pengikut Paulus. Nah, kalau Anda berbicara itu udah beda tema lagi, bro. Beda tema. Saya Beda ingin tema. bukti. Saya ingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Loh, kan supaya data kan? Supaya saya tidak salah tema kalau Kristen itu anti Tuhan. Ternyata kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan saya minta siapa yang mengatakan itu? Anda mengatakan Yesus. Begitu saya minta pengakuan Yesus, kamu tunjukkan pengakuan Paulus. Sakit ente ini. Loh, itu memang itu kan yang diwahyukan Tuhan bagi para nabi karena dia yang memilih para nabi itu memberitakan firman. Udahlah Bang. Udah. Anda terguncang kalau dikasih data. Udah. Yang mengajarkan Kolose siapa?
Hah? Yang mengajarkan, yang menulis. Iya, yang mengajarkan Kolose. Kalau yang mengajarkan ya semua orang percaya. Kalau yang menulis ya mulai hanya error kan. Paulus. Yang, Tengoklah. yang mengajarkan sama yang menulis. Lihatlah itu beda, teman-teman bro. ya. Lihatlah teman-teman ya. Lihatlah teman-teman kan. Loh, sekarang bro, Bang Zuma mengajar lihatlah kan teman-teman. Lihat Kan yang lain ini juga, ustaz yang lain kan mengajar ini Al-Quran. kenapa Yesus dijadikan anak tiri? Apakah Zuma Kenapa? menulis Al-Quran? Kenapa Yesus didiamkan? Kenapa Yesus ini hanya seperti apa? Seperti patung yang dipasang-pasang untuk jadi Tuhan. Kenapa Jangan bukan Yesus kemana-mana sendiri yang dulu. mengatakan itu? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Kenapa? Kenapa harus orang lain yang Yesus sendiri tidak kenal? Kenapa? Jawab saya. Jangan kemana-mana dulu bro. Iya, saya tidak kemana-mana. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran Kolose. Nah, Kolose itu suratnya Paulus. Yang saya minta bukan pengakuan Paulus, yang saya minta pengakuan Yesus. Tuhan itu wajib hukumnya mengaku dirinya Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan dan hanya dituhankan berdasarkan pengakuan Paulus, berarti Paulus ini siapa? oke. Hah? Oke, Bang Zuma mau seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bang Zuma mau data seperti itu? Otak kalau cuma 0,2%, Oke. dosa Bang belagu. Zuma buka Lukas 4:12. Oke, saya buka. Saya ikuti maumu. Ya. Ikutilah mauku sesekali, jangan saya ikutin maunya Bang Zuma. Ya, oke. Saya ikutin. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ini iblis yang dicobai, iblis di sini yang tertulis atau yang mana? Oke. Di sini Baik. ada dua oknum, ada berapa oknum, bro? Di sini ada berapa oknum, bro? Kacau. Ini iblis sedang ingin mencobai Tuhan atau mencobai Yesus. Pelan-pelan kita melihat dulu narasi ini berapa tokohnya, apa yang dibicarakan di sana. Kita itu pelan-pelan. Iya, Kita kan- otakmu itu kita kan- 0,2%. Saya sudah tahu tujuanmu, kamu baru mau mikir. Itu pun tidak sampai. Bukan baru mikir, bro. Di sini ada berapa oknum, bro? Dua. Oke, dua. Yesus dan Yesus dan iblis. Ya. Oke. Yang dicobai siapa di sini, bro? Yang dicobai itu firman Tuhan yang tertulis. Oke, firman Tuhan Yesus. Yang Dasar penyesat. gimana Ciluk. sih? Kan yang dicobai di sini Udah kan kamu turun, Yesus, kamu kan? turun. Kamu nggak level dengan saya, Bung. Ya Kamu ampun, main turun sembarang. nggak. Kamu nggak bisa diskusi dengan sehat. Otakmu masih Loh, kan kita main 0,2%. akal ini, bukan memakai nalar. Yang mau dicobai di situ siapa? Yang tertulis atau yang bukan tertulis? Iblis yang mengatakan, jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang mau dicobai itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Mazmur. Tuyul, udah kau turun. Kamu turun. Jangan Kamu nggak main level. turun lah. Enggak. Gimana sih? Nggak. Kita kan, saya memberikan data saya. Kamu ke gereja sana, kamu jilat pantat pendeta, dah selesai. Mending saya bernyanyi daripada saya diskusi sama orang yang otaknya nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otak nol Inilah mau. akhi, dogma itu benar-benar membuat mereka itu bodoh. Ketika Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, itu bukan maksudnya jangan mencobai aku, bukan itu. Maksudnya Yesus itu jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Karena di dalam Mazmur 91 kita baca dari 11-12, di situ dikatakan bahwa Yesus itu tidak akan mendapatkan celaka. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu maksudnya. Jadi kalau iblis minta bukti apakah benar Yesus itu kalau jatuh dari bumbungan bait Allah itu mampus atau tidak, kalau dia anak Allah seharusnya dia nggak mati karena ada janji itu.
Nah, itu ingin pembuktian. Jadi yang ingin dibuktikan oleh iblis adalah janji Tuhan. Benar yang dikatakan akhir Jumat tadi, itu yang dicobai adalah janji Tuhan. Sehingga wajar ketika Yesus mengutip dari kitab Ulangan 6 itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Bukan begitu, Ahi? Lanjut. Iya, betul. Betul itu. Bahkan kalau kita lihat dari kitabnya sendiri di Yakobus 1 ya, ini surat Paulus ini pada jemaat Yakobus. Allah itu tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan tidak mencobai siapapun. Itu dalil kitabnya mereka. Jadi iblisnya kan tahu tuh bahwa ada tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan menjaga anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Allah akan menjaga itu. Dan Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya, hamba-hambanya ini untuk dicobai atau untuk dicelakai oleh manusia. Nah, iblis datang. Benarkah Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci? Sebab ada tertulis. Yesus mengatakan, dia mengutip Ulangan 6 tadi. Betul. Jangan kau mencobai Allahmu, maksudnya jangan kau mencobai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Oke, jadi masih tetap Kristen anti Tuhan. Tuhan di sini adalah pencipta alam semesta. Karena Kristen terbukti mentuhankan ciptaan bernama Yesus. Oke, silakan teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan minta permintaan. Ini yang saya lihat ini Islam semua ini. Mau ngapain ke atas, Bang? Kira-kira mau ngapain ini teman-teman Muslim? Mau jadi narasumber? Oke, kita naikkan. Kalau mau jadi narasumber kita naikkan satu-satunya. Habis itu kita naikkan Kristen untuk Anda teman diskusi. Bismillah. Semangat. Rambos. Ya, silakan Bang. Rambos, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Rambos. Aduh, gak ada suaranya. Nah, ini minta naik terus di atas jadi berhalang, ngapain, Bang? Ngomong dong. Ya udah, turunin Nahi, nggak ada suaranya. Kasih saya moderator. Biar saya apakan. Tunggu, moderator. Oke, sip. Oke, Rambos, Anda dipanggil tidak ada respon, mohon maaf, Anda turun. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Wih, 20 orang permintaan nih. Ini mana yang Kristen, coba dong tapping yang Kristen. Banyak banget nih. Mana yang Kristen nih? Coba tapping yang Kristen, coba. Mana ini ya? Coba ini. Iya, selamat Ini siang. Kristen nih. Selamat siang, Bang Sam. Kristen, Bang Sam. Oh, Kristen. Dari sekte apa? Protestan, Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Silakan Ahi Juma. Iya. Oke. Iya, gimana Bang? Baik. Abang mau bertanya apa saya mau bertanya? Tema saya tuh Bang. Pasti cakrawala berpikir Anda itu kemudian menyangga pernyataan dari tema ini. Untuk itu, tolong Anda buktikan kepada kami bahwa Yesus itu bukan manusia. Oke, baik. Yesus bukan manusia. Dalam kordat ilahinya dia bukan manusia, tetapi dalam jasmani dia adalah manusia. Gimana itu maksudnya? Oke. Maksudnya manusia yang dilantik jadi Tuhan gitu Bang? Karena Kalau Tuhan itu Tuhan menjadi manusia, apa tidak bisa karena kemahakuasaannya? Oh, tidak Kalau bisa. apakah manusia punya Nggak bisa, kuasa? nggak bisa Kan Tuhan tentu jadi tidak. manusia, nggak bisa. Terus kemahakuasaan Allah di mana? Tetap Terbatas kekal, dong. tetap kekal, tidak bisa berkurang apalagi hilang.
Makanya dia tidak bisa jadi makhluk. Berarti kemahakuasaan Allah terbatas kalau Allah bisa menjadi manusia. Justru karena dia tidak terbatas kemahakuasaannya, selamanya dia maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Apa salahnya? Loh, salah dong. Karena ketika saudara, karena ketika Tuhan menjadi manusia, itu hilang kemahakuasaannya. Tuhan tidak pernah menjadi manusia, tetapi Firman yang telah menjadi manusia. Apalagi ini, apalagi tadi katanya Tuhan, sekarang lari Firman lagi. Kalau Firman jadi manusia, ya Firman semuanya menjadi manusia. Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah Firman. Oke, baik. Iya. Kalau Firman yang telah menjadi buku kemahakuasaan Allah bisa enggak? Kalau firman perkataan Tuhan disalin masuk ke dalam buku, tak masalah. Seperti saya mengucapkan mendikte, kemudian murid-murid saya menulis di buku, tak masalah. Ini masalahnya yang mendikte, yang berucap, yang jadi manusia. Gimana itu? Jadi Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Sedangkan Anda menyembah manusia, berarti Anda anti Tuhan. Kan gitu poinnya. Kita menyembah manusia bukan dalam artinya menyembah dalam fisik jasadnya, tetapi di dalam keilahian. Ya itu kan iman, itu kan iman Anda. Tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia, mau kayak mana? Yesus itu manusia, mau kayak mana? Bukan dalam sisi kemanusiaannya kita menyembah dia, tetapi di dalam ajaran dan kebenaran dia, yang itulah kita sembah. Iya sama aja, itu kan cuman mulut aja yang ngomong kayak gitu, tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia bernama Yesus. Anda kan tinggal nambah-nambahin aja. Bukan kemanusiaan yang kami sembah, tapi yang kami sembah adalah keilahian. Ya itu kan tambahan-tambahan Anda saja. Tapi pada faktanya yang Anda sembah itu manusia. Sekarang Anda buktikan dulu. Coba saudaraku, Anda buktikan kepada kami. Ya bagus. Kalau bicara mengenai iman udah selesai. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena iman Kristen menyembah manusia. Selesai kan? Kami tidak menyembah manusia, Bang. Yesus manusia, saudaraku. Anda mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Sampai kapanpun dia tetap seperti manusia. Kata Yesus kepada kalian, kepada kita semua ya. Pada zaman dia datang ke dalam Yesus tidak pernah berkata kepada kita jangan ngadi-ngadi. Inilah kalian selalu offside. Yesus hanya berkata kepada muridnya Bani Israel, jangan ditambah-tambahin. Iya, baik Bang Suma, aku mau katakan buat Bang Sumai, Yesus berkata, "Jikalau engkau tidak percaya kepada aku, percaya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Nah, siapa yang memerintahkan dia untuk melakukan itu? Yang memerintahkan dia, Bapa yang memberi kuasa kepada dia seluruhnya. Bagus, selesai kan? Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi kekuatan untuk melakukan itu. Contoh, Lukas 5 nomor 17. Pada suatu hari ketika Yesus, sabar dulu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Mana ada Tuhan kayak begini? Dia itu hanya makhluk utusan, duta. Dia nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan dia. Maka dia bukanlah Tuhan, dia hanya manusia yang berstatus nabi. Itu loh. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena menuhankan utusan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus. Dia adalah perantara antara Tuhan dan manusia, di mana dia dibekali kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Dia hanya perantara kok jadi Tuhan. Gimana sih abang ini? Kamu mesti tahu Bang Suma. Kamu mesti tahu apa itu ketuhanannya, apa itu Tuhan. Ya apa itu Tuhan, Bang? Ya, Tuhan itu adalah yang diurapi. Tuhan itu otoritas tertinggi. Bang, Tuhan itu otoritas tertinggi, Bang. Tuhan itu gelar, Bang. Tuhan ini salah satu gelar, Bang. Sesebutan gelar, Bang. Kata Tuhan memang adalah gelar yang dipakai Yesus sebagai otoritas tertinggi yang ada kodrat ilahinya itu, Bang. Bagian dari
Sang pencipta itu, Bang. Saudara, kalau Anda berbicara Tuhan itu adalah yang diurapi, Tuhan mengatakan begini di dalam Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengganggu orang-orang yang kuurapi. Berarti yang diurapi banyak. Bukan cuma Yesus. Jangan kau ganggu. Tak boleh diganggu Yesus itu. Dia boleh otoritas dibunuh. tertinggi, Bang. Makanya disebut Tuhan yang adalah hakikatnya Bapa itu yang berada di bumi, Bang. Anda melantiknya Tuhan, oke, itu Anda. Makanya saya katakan Anda anti Tuhan karena Anda melantik manusia yang adalah Mesias yang diurapi sebagai Tuhan. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Dia bukan makhluk. Yesus makhluk. Dia manusia biasa dia. Dia mampu melakukan sesuatu itu karena dia adalah manusia pilihan. Sama seperti Nabi Musa, dia manusia pilihan, tetapi bukan mereka itu Tuhan, Bang. Makanya saya katakan agama Kristen itu adalah agama anti Tuhan, karena mereka menuhankan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Bang. Dalam wujud dia sebagai manusia, dia memang kemanusiaannya dia, wujudnya dia nyata di tengah-tengah dunia, Bang. Tetapi dalam proses dia keilahian dia itu adalah bagian daripada Tuhan itu, Bang. Bagaimana Anda mengatakan dia ilahi sementara dia manusia? Otoritas tertinggi dia adalah ilahi daripada Bapa itu, Bang. Di mana Anda mengatakan? Firman ada dalam diri Bapa itu keluar. Apa yang membuat Anda mendudukkan Yesus itu memiliki keilahian? Apanya? Dari aspek mananya? Kuasanya di tengah-tengah dunia, Bang. Kuasa apa itu? Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan Alamak, tadi saya sudah bacakan dalilnya kepada Anda. Pun sendiri bangkit dari antara orang mati. Lukas 15 nomor 7. Oke. Orang-orang yang sakit yang berasal dari desa Galilea dan juga di Yudea dan Yerusalem, dia menyembuhkan orang-orang sakit melalui kuasa Tuhan yang menyertai dirinya. Bolehkah saya bertanya, Bang Suma? Ada seorang tabib, ada seorang dokter mampu mengobati obat jantung, Anda tuhankan. Boleh saya bertanya, Padahal Bang bukan Suma? dia yang menyembuhkan. Alamak. Boleh saya bertanya, apakah ada manusia yang berkata akulah ada jalan dan kebenaran dan hidup? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 31. Ali Imran. Ali Imran mengatakan bahwa Isa putar Maryam, iya kan? Bukan gitu ayat bunyinya. Bukan, Isa. Bang. Bukan. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada manusia, barang siapa yang ingin selamat, ikutlah denganmu. Tuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 15-16, barang siapa yang mengikuti beliau maka dia menuju kepada jalan keselamatan. Boleh saya bertanya? Ya kan sudah tadi barusan. Masih Iya. kurang. Oke, Boleh silakan. membuktikan datanya, Bang? Biar Iya, aku silakan. lihat, biar aku Iya, tahu di silakan. sini datanya. Silakan. Datanya silakan. gimana, Bang? Silakan. Bahwa Muhammad itu jalan dan kebenaran. Al-Quran mengatakan itu, Bang. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi Muhammad petunjuk. sendiri yang berkata, Bang. Maksudnya Muhammad sendiri yang berkata di mana ayatnya bahwa dialah jalan, akulah jalan dan kebenaran. Jaminlah aku 6 perkara maka aku akan jamin engkau Maksudnya, surga. saya tanya, Bang, di mana perkataan Itu ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminlah aku.
Tidak pernah Muhammad berkata bahwa Sampai di akulah mana jalan materi dan pelajaran Anda tentang Di mana Islam? ayatnya Bang Suma? Tolong tunjukkan ayatnya. Nah, ini Sampai aja udah mana? goblok dia, akhi. Masa Udah Nabi diturunan Muhammad aja. ayat gimana sih? Ya sudah, abang Bukan kalau itu maksudnya kalau saya. otak masih Maksudnya saya 0,2 tolong mau bahas tunjukkan Islam bahwa itu susah bang. Muhammad Susah. berkata, aku di mana ayatnya? Muhammad berkata, akulah ini jalan dan kebenaran dan hidup. Perkataan Dan Nabi seorang Muhammad pun itu bukan di Quran, yang Bang. datang kepada Perkataan Bapa. Nabi Muhammad itu di dalam hadis. Kok di ayat Anda ini ngerti Islam enggak sih? Bahkan lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad ya ketika Umar datang kepada Rasulullah, dia baru bercerita bahwa dia baru saja dibacakan Alkitab. Kata Rasulullah, apa? Dan aku Seandainya bukan Musa tahu. dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi mereka tidak mengikutiku, niscaya mereka termasuk orang yang sesat. Ini Musa langsung yang dipegang. Lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Yesus cuma akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bohong dia. Faktanya Elia tidak melalui Yesus, dia masuk surga. Yesus bohong di situ. Iya, Elia masuk surga aku tanpa di lewat sini Yesus. Di mana Lanjut Muhammad lagi. berkatanya sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran. Aduh, dan itu tadi hidup. sudah saya tunjukkan. Bahkan lebih Di mana hebat, bukan hanya ayatnya? sekedar jalan. Buktikan Bahkan supaya Nabi saya tahu Isa kalimat ketika Muhammad. dia datang, kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia sesat. Yesus tidak mengikuti Nabi Muhammad, nanti kedatangan yang kedua dia sesat. Itu lebih daripada jalan kebenaran. Kok masih nanya lagi? Gimana sih lu? Ganti ya, nggak mutu ini Iya, orang ini. maksudnya bisa membuktikan data. Udah cari yang lain, nggak mutu itu. Belum Udah dikasih terbukti Kristen tidak menyembah yang bukan Tuhan. Malah terbukti Kristen menyembah yang bukan Tuhan. Ayo yang lainnya Kristen silakan Tewing. Yang bener dong, kalau udah dijawab itu jangan mana ayatnya mana. Oh, kupingnya budek atau gimana sih? Padahal udah dijawab berkali-kali. Pakai Quran dijawab, pakai hadis dijawab. Masih juga nanya. Ayo, orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Kristen tidak menyembah yang bukan Tuhan, silakan naik. Oke, Audrey, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Oke, Audrey. Ya. David, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. David. Kok pada jadi berhala semua sih? Halo David. Oh, ganti. Halo David. Nah, Gak bisa buktikan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, gak bisa buktikan. Gak bisa membuktikan bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu bukan manusia. Jerin, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Jerin, ini kenapa sih yang naik kok begini semua ini? Halo Jerin. Masa nanya perkataan Nabi Muhammad ayat gimana sih? Ten, aduh parah kau ini ten. Mana nih yang kira-kira Kristen nih? Coba kita naikkan satu persatu lah. Coba kita naikkan dulu satu persatu. Kalau Mas Gal, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Mas Gal. Halo Mas Gal. Azaz Asman, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo Asgal. Ini ngapa kayak gini semua nih? Asman, satu. Asman, dua. Udah turun. Males aku manggil-manggil terus. Mbak.
Cari lagi yang lainnya. Dari Mustafa Topek Dayah, mana nih yang kira-kira Kristen ya? Yang Muslim jangan ingin naik dong, biar kita nggak kesulitan untuk apa nyari yang Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, apa yang mau disampaikan bang? Nimbrung ini semalam aku dapat dari sebelah itu. Mereka itu dia tidak mau bahwasanya katanya kita yang klaim karena kita berada di abad ke-7 sedangkan mereka di abad pertama. Itu gimana penjelasannya? Mohon penjelasannya bang. Yang ngeklaim Katolik apa Protestan bang? Ya dari rumah RK semalam aku nyimak Oh, sana. dia itu nggak punya malu kalau dia mengaku abad pertama dia, bang. Dia itu abad 16. Protestan itu abad 16, Katolik abad ketiga, ya kan? Nah, jadi salah dia kalau mengklaim itu, gitu bang. Iya, kalau maksudnya kalau ada jawaban signifikan mereka tuh kita kok dibilang yang ngeklaim padahal kan kita yang di abad berapa? Dulu bang, gimana sih aku juga lupa semalam. Bisa Jadi maksudnya kebenaran dibuatkan agama itu bukan siapa yang lebih dulu bang. Kalau kebenaran agama itu berdasarkan siapa yang lebih dulu ada, kenapa orang Kristen nggak jadi Hindu? Karena Hindu itu lebih dulu ada ribuan tahun sebelum Kristen bang. Jadi kebenaran itu bukan dari siapa yang lebih dulu ada, tapi lihat kitab sucinya, apa yang diajarkan, terjadi pertentangan atau tidak, terjadi kebohongan atau tidak. Nah kalau itu tidak ada kebohongan, tidak ada pertentangan di dalamnya, barulah itu bisa dibilang agama yang benar. Kristen ini bagaimana bisa dibilang agama yang benar kalau masalah ketuhanan saja belum beres? Yang paling mendasar di sebuah agama itu adalah masalah ketuhanan, itu masalah fundamental itu. Nah kalau masalah ketuhanan saja mereka masih cakar-cakaran, bagaimana bisa dikatakan Kristen itu agama yang beres? Makanya ini temanya Bang Juma mantap sekali nih, Kristen anti Tuhan. Ya karena mereka masalah Tuhan aja nggak beres-beres. Tokpeda, selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Tokpeda. Halo Tokpeda. Kok pada nggak ada suaranya sih? Ya udah turun bang ya. Kalau nggak ada suaranya. Susanti, assalamualaikum. Halo Susanti. Susanti. Bang Tap, tolong di mute bang, noise. Tias, selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Siang, Ini susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apa yang mau disampaikan bang? Nggak ada, saya turun aja, saya nyimak di bawah. Oh ya, siap. Mana nih yang Kristen ya? Susah banget cari yang Kristen ya, Ahi. Iya, ini temanya serem soalnya. Karena mereka sebenarnya itu menyadari yang mereka sembah itu manusia, yang mereka kemudian embel-embelin dengan dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dan bergono dan seterusnya. Itu doktrin, tapi kebenaran itu tidak bisa mengalahkan doktrin, tidak bisa mengalahkan kebenaran. Gitu. Doktrin ya doktrin, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa lumpuh oleh doktrin. Yesus Tuhan itu doktrin, tapi kebenarannya Yesus itu manusia ciptaan Tuhan. Nah, berarti mereka mempertuhankan Yesus karena doktrin. Nah sekarang yang menyelamatkan manusia itu doktrin atau kebenaran? Itu poinnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran akan Tuhan ya, umat Islam itu melalui Al-Quran yang diwahyukan kemudian memberikan jawaban terkait dan pertanyaan mendasar
menyangkut ketuhanan. Tuhan itu menurut Al-Quran Maha Esa. Maha Esa itu tunggal, bukan satu, tapi tunggal. Kemudian Tuhan itu tempat meminta. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Sementara Yesus itu pertama, dia tidak esa. Kedua, dia masih meminta. Ketiga, dia diperanakkan. Keempat, dia setara dengan manusia. Jadi dia gugur untuk duduk sebagai pencipta alam semesta. Kita ini manusia kan. Ketika kita berbicara mengenai konsep kemanusiaan, maka ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan, manusia itu punya naluri. Ada hal ilmiah atau yang terjadi secara alamiah, natural, yang kemudian dalam bahasa Islam disebut sunnatullah. Jadi makhluk bernama manusia itu secara hukum naluriah yang merupakan sifat kemanusiaan itu akan melahirkan kemudian di mana manusia itu menyadari bahwa pada dirinya ada sesuatu yang tidak sanggup untuk ia lakukan. Ada sesuatu yang sifatnya eksis di luar daripada dirinya, yang menguasai dirinya, yang mengatur dirinya, yang mengadakan dirinya, dan kemudian meniadakan dirinya. Inilah yang kemudian disebut Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan kaitannya dengan ketuhanan, nah itu artinya kita masuk ke dalam kajian antropologis. Manusia merasakan adanya sesuatu yang menguasai dirinya. Adanya sesuatu yang melakukan hal untuk dirinya di luar daripada dirinya sendiri. Inilah yang kemudian secara naluri manusia sebut sebagai Tuhan. Nah, contoh sederhana misalnya, adanya naluri keberagamaan nampak pada diri kita sebelum Islam itu datang, misalnya sebelum Kristen itu datang. Di Nusantara ini ada di mana nenek moyang kita selalu membuat sajen seperti mengumpulkan bunga-bunga lalu kemudian menabur bunga itu di pohon atau di bebatuan. Ini apa yang bisa kita lihat di sana? Itu secara natural, secara naluri mereka, nenek moyang kita itu mengatakan bahwa ada unsur di luar diri mereka yang berkuasa, baik menguasai dirinya, menguasai alam tempat di mana mereka tinggal. Nah, inilah yang kita sebut hari ini sebagai Tuhan. Semakin ke depan, semakin kita belajar, semakin kita menemukan bahwa Tuhan yang benar itu polanya seperti apa. Nah, kitab suci Al-Quran memberikan sinyal sebagai ini. Kenapa ya naik selalu noise ya? Teman-teman yang baru naik tolong di mute dulu ya. Jadi ketika kita semakin hidup di zaman modern, orang semakin memahami tentang Tuhan itu kayak apa. Tuhan itu mustahil kemudian memiliki kelemahan. Tuhan pencipta alam semesta ini mustahil kemudian memiliki noda. Nah, kita dudukkan nih, Islam Kristen bertemu. Siapa yang mampu menunjukkan kemudian kelemahan Tuhannya umat Islam yang umat Islam sebut Allah? Tak ada yang bisa menunjukkan kelemahannya. Begitu juga pertanyaan sebaliknya. Siapa yang mampu menunjukkan kelemahan Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu? Saya bisa. Sampai berkarung-karung pun bisa kutunjukkan. Kenapa? Kan Tuhannya tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Jadi dia dituhankan, diilahkan, disembah, diibadahi oleh teman-teman, ya dikarenakan cuman modal doktrin, dogma nenek moyang, bukan proses belajar. Maka saya mengatakan saudara Kristen itu adalah
orang-orang yang anti terhadap Tuhan alam semesta. Karena ketidakmampuan mereka menelaah, karena ketidakmampuan mereka untuk memahami tentang Tuhan dalam aspek tauhid sebagaimana ajaran para nabi, maka mereka mengambil pengajaran-pengajaran aliran kepercayaan Tuhan dewa-dewa itu nuzul menjadi makhluk supaya bisa dilihat, bisa diraba. Nah, ini yang dianut kemudian oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Padahal itu adalah bukan Tuhan alam semesta. Itu adalah bagian daripada alam semesta yang diciptakan. Nah, kalau Anda tidak puas, saudara Kristen tidak puas dengan pernyataan saya bahwa Kristen itu anti terhadap pencipta alam semesta, silakan Anda naik, nyatakan bahwa saya salah dengan argumentasi Anda yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Ya, yang baru masuk RJ Citra, selamat siang. Assalamualaikum kul muslim. Selamat siang. Muslim Kristen, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya, Bang. Bentar, Bang, bentar. Nyapa yang lain dulu, Bang. Yang cari yang Kristen dulu. Yune, selamat siang. Assalamualaikum kul muslim. Yune. Halo Yune, dibuka mute-nya. Yune? Nggak ada suara, turun. Oke. Tanjung, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Tanjung. Halo Tanjung. Nggak ada suara. Turun ya. 1, 2, 3. Oke. Aji Rasta, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam, selamat siang abang. Saya Muslim. Oke, kita kasih kesempatan dulu Bang RJ Citra, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya Bang, jujur aja nih Bang, saya suka sama Bang ini nih. Bang siapa nih? Tuh, Bang Juma. Bang Juma. Ya, gimana Bang kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah Bang. Bang, saya ingin bilang aja nih, boleh kan saya bilang, ngomong. Apa tuh Bang? Tuh masalah orang Kristen tuh, kalau bisa mah diinjek dong kepalanya biar penyek gitu. Nggak boleh Bang, nggak boleh, kecuali Kristen-Kristen yang penghujat baru kita injek lehernya Bang. Tapi kalau yang baik-baik nggak boleh lah. Kita harus berlaku adil kepada mereka Bang. Saya mah ya. itu adalah. Oke, makasih Bang. Ya, ya. Ayo. Aji Rasta, apa yang mau disampaikan Bang? Iya, assalamualaikum Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaan saya ini keluar dari tema ya, karena saya bukan anti Tuhan. Ya, nggak apa-apa kan Bang ya. Saya hanya ingin menanyakan Bang ini. Yang pertama, saudara kita penganut ajaran Kristen itu selalu berada di pihak Israel ya. Ini mohon maaf sekali lagi tidak ada hubungannya antara konflik Palestina dan Israel. Cuman bahwasannya saya hanya ingin tahu Bang, apa sih hubungannya antara Kristen dan orang Israel itu aja Bang? Hubungannya harus ada jadi serigala Bang. Oh gitu ya Bang ya. Enggak, Iya. Harus ada penyamar-penyamar Israel. Oh, Kan itu nubuat. Itu nubuat. Harus ada yang menduduki posisi sebagai serigala nyamar domba. Kalau itu tidak tergenapi maka bohong dong Yesus. Iya Bang. Ya hanya itu aja Bang. Menggenapi 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu digenapi juga itu. Iya Bang. Ya karena yang kedua karena mereka itu kan karena sudah ada tertulis ya dalam kitab ajaran mereka saudara kita dalam Kejadian 17 ayat 8 disebutkan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah perjanjian. Apakah saudara kita Kristen ada berhak juga ke tanah di Israel gitu Bang? Tidak bisa. Dia dihalangi oleh Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang Kristen masuk di tanah Yerusalem. Oh iya. Tidak bisa. Iya Bang, hanya itu aja Bang. Terima kasih banget atas jawabannya Bang. Oke Bang, makasih. Kita sapa yang lainnya Mas siapa nih?
M4S, silakan. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim semua yang naik ini. Iya. Mau nanya sedikit boleh? Ya silakan Bang. Kenapa kok yang bertanya yang kok cuman Kristen aja gitu, gak agama yang lain kok gak membantah Bang Suma gitu, yang Buddha atau yang lain gitu, kok cuman Kristen gitu? Itu aja Bang. Silakan Bang Juma. Ya karena cuman Kristen yang mencuri istilah-istilah Islam dalam Al-Quran. Buddha, Hindu bukan agama syiar, Kristen agama syiar. Dia memurtadkan orang untuk menjadi Kristen dengan segala macam cara mereka lakukan. Orang Hindu enggak, orang Buddha juga kagak, orang Yahudi juga tidak. Hanya mereka inilah yang usil, karena memang diajarkan kemudian untuk berpura-pura menjadi bunglon, gitu Bang. Kristen agama syiar. Oh iya. Ya itu aja Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Iya, coba aja orang Hindu ambil istilah-istilah Al-Quran dalam agamanya untuk dia ajarkan kepada orang lain, maka mereka pun akan kita babat. Ya, assalamualaikum. Siapa ya? Yuhe. Halo Yuhe. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Yuhe. Dibuka mute-nya Bang. Yuhe nggak ada jawaban. Turun. Saya malas mengundang berkali-kali. Alfat. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau tanya Bang Suma, salam. Mau masuk anggota API Bang Suma, gimana caranya ya? Anggota API? Iya. Saya kan tinggal di Makassar juga Bang Suma. Oh di Makassar. Iya. Tinggal hubungi akunnya siapa ya? Di sini ya cabangnya. API Makassar. Iya. API Sulawesi Selatan. API Sulsel. Ya karena mereka sering kumpul-kumpul itu, kemarin kumpul pada saat ada Kodondi juga, mereka anak-anak API Sulsel kumpul di sana. Gitu. Di mana kantornya itu Bang Suma, kalau bisa tahu? Kalau sementara ini kita masih di Sekretariat Masjid Nur Maulida di bawah naungan Yayasan MMNCI. Iya, di depan wisata Rumah Hobbit Bolangi. Oh iya. Kalau pamer batuk nggak usah naik Bang. Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirain saya belum naik. Siap ngawal. Apa kabar Abang Zuma? Kabar baik, alhamdulillah. Ya Allah. Mulai dari Zoom sampai sekarang baru pertama kali naik nih Bang. Iya, masya Allah. Ini outletnya mana nih, nggak ada nih? Mau bertanya nih Bang. Iya, gimana Bang? Ini kan saya ada keluarga orang Kristen. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa kan kalau saya tuh Natalan, nggak masalah gitu Bang. Natalan. Emang Anda Kristen? Ya apa? Iya keluarga dari Bapak. Ya nggak boleh lah Bang, kita ikut Natalan. Oh iya gitu ya. Soalnya kan kalau macam Lebaran itu mereka ke rumah. Ya biarin aja. Kan tidak ada larangan gitu ya, kemudian untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri. Tetapi kita ada larangan untuk melakukan kebohongan. Karena mengucapkan Natal itu sama dengan kita berbohong. Lagian kalau macam gini Bang, saya kasih tahu sedikit ya Bang. Lagian gini, Natal itu sendiri artinya adalah selamat telah lahir Tuhan.
Nah, Ya, betul. ketika Anda mengikuti Natalan, berarti Anda menyetujui bahwa Tuhan itu lahir. Sementara dalam surah Al-Ikhlas sangat jelas dikatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran? Kan begitu Bang. Jadi jelas sekali dilarang Bang. Ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa mengikuti cara suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan seperti kaum yang diikutinya itu. Anda ikut-ikutan Natalan, berarti nanti akan Anda di hari kebangkitan, Anda itu jadi rombongannya orang Kristen. Mau? Allah, nggak mau lah Bang. Nah, itu Bang, itu Tapi saja kan, saya Bang, kira. itu istilahnya kalau kita itu kan sama aja kita memutus hubungan silaturahim antar keluarga gitu ya enggak? Oh tidak, berarti kalau Enggak mereka ya? mau memutus hubungan dengan Anda, berarti mereka tidak toleransi. Padahal di negara kita, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, setiap warga negara berhak menjalankan, dijamin kebebasannya untuk menjalankan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, ketika kita tidak mau mengikuti Natalan, artinya kita sedang menjalankan agama kita. Kenapa mereka mau memutus? Kalau memutus ya silakan. Tapi jangan gara-gara hanya hubungan silaturahmi Anda mengorbankan akidah. Tidak boleh. Akidah itu nomor satu, Bang. Iya betul Bang. Ya, itu Bang jawabannya, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang. Iya. Semua sehat Iya, selalu. sama. Bang, dari saya Bang, kalau bisa nanti Abang bawa papan bunga aja udah. Selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus, semoga panjang umur, murah rezeki. Itu aja Bang. Oh siap tuh Bang. Ayo, assalamualaikum Bang. Saya turun dulu Bang. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang. Blokir Islam dan Kristen. Waalaikumsalam Pak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku Islam Pak Dia. Kita sambut dulu putra bungsu Islam Pak Kristen. Assalamualaikum kalau Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, aku lihat di YouTube itu agama Kristen itu berjoget-joget sampai berbeleng-beleng Bang, bisa nggak ngomongnya agak tegas Bang? Bang bisa nggak ngomongnya aku tegas? Aku lihat di YouTube itu gitu. Di sini tegas, ada blokir permanen ngomongnya agak mantap Bang. Ayo ngomong, Bang. Aku lihat di YouTube itu gitu, tegas gitu. Coba Bang. Cambuk. Iya aku lihat di YouTube kalau itu begini di nih. agama Kristen itu kan ada yang joget sampai beleng-beleng kepalanya. Itu sebuah ibadah yang kewajiban dia. Bagaimana? Silakan Bang Juma. Silakan Ahi. Yang jelas Yesus itu tidak mungkin berbuat seperti orang gila. Yesus itu ketika beribadah dia khusyuk. Makanya dia berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh. Nah, roh di sini bukan berarti Tuhan itu roh, tidak. Maksudnya Tuhan itu gaib. Apa buktinya bahwa Tuhan itu gaib? Di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu maksudnya Tuhan itu roh, maksudnya gaib. Beribadahlah kamu dalam roh, maksudnya apa? Beribadahlah kamu dengan khusyuk, dengan jiwamu. Seperti itu Bang. Yesus nggak pernah joget-joget, ada yang kayak orang kesurupan tangannya itu nggak ada. Yesus nggak begitu Bang. Itulah makanya Yesus mengusir mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku hai para pembuat kejahatan. Boro-boro bisa joget-joget di tempat ibadah Bang. Sementara ada orang jualan di Serambi Bait Allah saja diusir sama Yesus. Bagaimana mungkin kalau ada orang joget-joget di Bait Allah bisa diinjek lehernya sama Yesus Bang? Itu jawaban saya. Makasih ya Bang. Ya. Ivan, assalamualaikum, selamat siang kalau Muslim. Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Oh iya. Satu kampung sama Bang Zuma.
Alhamdulillah. Iya, Bang Suma, izin Bang Suma. Fotonya saya Gantian blokir permanen kasih punya bergantikan tugas dengan untuk foto saya, menyapa-nyapa. Bang. Saya mute dulu. Boleh ya, Bang? Iya, silakan Bang. Yang penting jangan dipakai untuk terima jualan kasih obat, banyak. Bang ya. Tidak mungkin, Bang. Insya Allah tidak akan. Siap, Bang. Terus berjuang, Bang. Sehat-sehat semua, itu aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang teman saudara-saudara Muslim, tahan dulu permintaannya. Kita menunggu yang Kristen. Kita di sini mau edukasi, diskusi lintas agama. Buat teman-teman yang Muslim ya, kita mengharapkan teman-teman Kristen yang naik, yang Islam tahan dulu, ya. Ada saatnya. Nanti kalau orang mikir kita takut jantungan oten nih. Kita mau bantu oten sini, ya, teman-teman Muslim. Ya, Jose, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, apa mau disampaikan Bang? Aduh, Bang. Mau sampaikan saja sama Bang Suma. Terima kasih edukasinya selama ini. Ya. Sering nonton tapi tidak pernah jumpa langsung di live-nya. Iya. Nanti ada saatnya Bang. Ada saatnya Bang. Ya Bang. Insya Allah kalau Allah pertemukan ada ketemu Bang. Siap. Oke. Saling doa dan dukung aja Bang ya. Oke Bang Kak, Abang dah. Amin. Ya Bang. Oke. Di bawah dulu Bang ya, jemaah ya Bang. Siap. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman yang Kristen silakan dibantah narasi Bang Juma tadi. Kalau kalian memang punya nyali silakan. Kalau nggak punya nyali kalian berarti kampungan lah kalian. Jadi kan Bang, ini ada lagi kasus baru aku dapatkan langsung sama pelakunya. Misionaris mereka dengan cara sekarang ini menghamilin wanita-wanita Muslim. Dan ini sudah kedapatan pelakunya menurut survei wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan sudah banyak yang terkena ya. Mereka menghamilin, merayu dengan modus mereka mau mualaf. Tapi ekonomi yang lemah ya. Jadi oten-oten yang perantauan bekerja di batubara sana, tambang. Setelah sudah hamil, kemudian minta pertanggungjawaban, akhirnya apa? Murtadlah dulu, dijanjikan murtad, habis itu ditinggalin. Coba buat teman-teman saudara-saudaraku yang Muslim, sekarang sudah banyak kali misionaris dengan cara-cara mereka itu merayu, membujuk. Jadi mohon hati-hati ya. Mohon hati-hati untuk wilayah Kalimantan, sudah banyak kasus. Ya Putra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Ya, cuma salam kenal buat teman-teman yang ada di komunitas, terutama Bang Suma. Kebetulan saya orang dari Goa, Bang Suma, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Cuma kebetulan lagi kerja di Kalimantan Utara ini Bang, sering mengikuti komal-komal Muslim ini Bang. Alhamdulillah. Iya. Kalimantan Utara. Saya mau menyampaikan itu di roomnya Batak apa itu yang memakai nama Bang Zuma penyesat di situ Bang. Saya langsung naik tekanan juga membacanya itu Bang. Iya. Memang sekarang ini mungkin karena faktor ekonomi ya. Terlalu banyak orang yang stres di sosmed. Banyak orang stres di sosmed itu. Iya, bahkan sampai nekat ngemis pakai kostum Yesus. Ada Bang kayak gitu Bang. Karena kemiskinan Bang. Banyak orang gila. Iyalah. Ya itu aja Bang Suma mau sampaikan, cuma mungkin darah Makassarnya naik jadi tekanan juga. Mungkin izin mau turun sudah Bang. Ya makasih ya. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, silakan. Pak Desugi ada salam dari Malaysia.
Oh, Masya Allah. Terima kasih, sampaikan salamku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah kalau apa beliau nanti kirim ke Pade. Wah, ini baru keren nih. Masya Allah, berita bagus. Ya. Ya habis Pade bilang, Alisa. wah masa aku dilupakan, kata Pade. Siapa yang lupakan, orang Padenya nggak nongol-nongol. Jangan mengada-ada. Asal nggak pernah ngomong gitu ya. Framing dia. Alisa, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim, Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jangan marah dulu, Mak Alis gitu. Alis mau tanya sesuatu sama Bang Juma gitu. Maaf. Oh, boleh. Bang Juma. Apa jadi channel curhat ya? Coba aku kayak Alicia ya, coba ya, aku bisa nggak ya? Assalamualaikum Bang Juma. Aduh, jangan ditambah-tambahin pula. Cepetan dong, ini mau diskusi nih. Aku lagi nyari oten ini. Itu Bang Juma mau tanya, itu Bang kenapa di surat Ibrani 5:12 ada tertulis alif bata gitu? Apakah mereka suruh baca Iqra? Ya, soalnya harus baca kayak gitu, ada alif batanya. Iya, mau belajar Iqra itu, betul. Oh betul ya Bang. Berarti mereka memang udah harus baca Iqra gitu Bang. Iya. Mereka udah kehilangan arah kali ya. Sampai-sampai harus niru-niru gitu ejaan. Iya, soalnya harus baca di situ Ibrani 5:12 ada alif batanya gitu. Iya, ya Alis, nyimak aja dulu Alis ya. Iya, memang sebenarnya itu doang aja. Iya. Masih banyak semuanya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alis turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hanya karena ingin menyapa Bang Zuma ini. Iya Bang. Silakan Bang. Bela-bela. Aduh, cambuk juga. Dari tadi ya teman-teman Muslim ya, yang teman-teman Muslim sekali lagi ya jangan minta permintaan. Nanti dulu, tahan dulu. Ya, kita nunggu yang Kristen ya. Buat teman-teman Muslim sekali lagi ya, kena cambuk juga nanti kalian ya. Nanti ada saatnya. Setelah kita selesai diskusi baru silakan mau menyapa ya. Oke, sekali lagi teman Muslim. Silakan. Ya, silakan. Koir. Ya, Bang. Assalamualaikum. Kristen. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Ya Bang, apa yang mau sampaikan Bang? Salam Bang. Ya. Mau tanya sama Bang Zuma ini. Perbedaan yang mendasar agama Yahudi, Kristen dan Islam itu apa Bang? Ya, mendasar itu Yahudi punya aturan tertulis, tapi mereka kemudian sebagian besar dari mereka tidak mempraktekkan apa yang tertulis itu. Kristen tidak memiliki tertulis, tapi mereka mempraktekkan. Kalau Islam tertulis dan dipraktekkan. Saya ulang, Yahudi punya aturan tertulis, tidak mereka praktekkan. Kristen tidak punya aturan tertulis, tapi mereka praktekkan. Kalau Islam ada tertulis dan juga mereka praktekkan apa yang tertulis itu. Seperti itu Bang. Jadi kalau agama Yahudi apa Israel itu sampai sekarang pun apa masih diterima itu Bang ibadahnya? Nggak ada lagi ibadah yang diterima selain daripada Islam Bang. Setelah Islam itu datang, semua ibadah tertolak. Oke. Terus nanya lagi nih Bang ya. Satu lagi nih. Apa surat Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim itu apa? Itu tantangan Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada malaikat, bahkan kepada siapapun,
untuk membuktikan bahwa ada di antara makhluk yang mengetahui ya takwilnya selain daripada Allah. Membuktikan bahwa ada di antara makhluk yang mengetahui ya takwil. Kalau cuma mau naik ke sini bertanya ngapain? Ke Agim sana, Agim bertanya ke Agim kemana UAS. Kadang juga bikin lapar ya, malas. Bandel kali. Mr. X, halo selamat siang Mr. X. Assalamualaikum kalau muslim Mr. X. Mr. X. Halo Mr. X. Masih kejeda dia, malah kejeda dia. Ya udah turun. Jadi Bang Juma, gimana Bang tanggapan Bang yang misionaris mereka dengan cara kayak gitu menurut Abang? Ini loh sahabatku, itu praktek yang mereka sudah lakukan sudah lama. Oh sudah lama itu. Kalau mereka gaungkan lagi, mungkin karena mereka merasa bahwa sekian banyak trik yang mereka gunakan, salah satunya itu berhasil. Dan itu juga saya alami loh, saya alami. Ada customer service saya di kantor, saya selalu ibadah di masjid sama-sama, bareng sama-sama, anaknya Sabar dan seterusnya. Nah, ada suatu hari kemudian ada pegawai baru pindahan dari Medan. Dari Medan, memang dia ODV. Kalau di BUMN itu dia, kalau di polisi itu seperti perwira gitu ya. Tiba-tiba jadi terangkat, dia baru masuk terangkat langsung jadi kepala kantor di cabang pembantu gitu ya. Nah, harusnya kan dia cari sesamanya ya kan. Tapi tidak. Dia cari korban dari umat muslim. Nah, itu yang terjadi sehingga customer service kita itu murtad. Wah, gila. Gila ya. Iya. Dia rela mengundurkan diri, kan kalau di bank itu kan, di BUMN itu tidak boleh kemudian suami istri dalam satu cabang. Resign ceweknya, perempuannya, demi untuk menjadi istri daripada sang suami yang kacap ini. Nah, itu salah satu triknya. Dia cari umat Islam yang bisa mereka nikahi untuk mereka murtadkan. Karena mereka memiliki kredit plus dari gereja mereka apabila dia menikahi seorang muslimah. Gitu. Oh, naik derajat mereka itu. Bisa pasang dada mereka itu, hebat orang ini. Iya. Kalau mereka menikahi wanita murtad, apalagi dia pekerja, nah itu dia. Apalagi kalau wanitanya itu Aceh dan bangsawan Bugis, Andi atau bangsawan orang Makassar, dia murtadkan. Oh, itu satu kehebatan yang luar biasa itu. Pokoknya bangsawan dari Islam dimurtadkan itu memiliki nilai yang jauh dibandingkan 100 orang biasa yang dimurtadkan. Itu. Terus dapat duit tuh Bang? Menurut informasi teman-teman kita misionaris, ada juga yang pernah saya mualafkan, seorang misionaris. Alhamdulillah beliau aktif hari ini juga bersama teman-teman Arimatea. Oh iya, mereka dapat duit. Kesaksian dia ya, kesaksian mereka dapat duit. Berkali ya. Memang karena ada umpan makanya seperti itu ya. Memang jahat kali ajaran orang ini memang. Kali kayak gitu. Iya. Riki, siapa ini namanya? Rudi apa siapa? Rudi. Iya, halo, selamat sore Bang Juma. Sore. Kristen. Iya, kita Kristen. Oke, silakan. Iya, Bang Juma ini kan Muslim kan? Iya, saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Iya, jadi ada pertanyaan di sini yang dari Rudi, Abang Muslim tapi yang dibuat konten di sini kenapa Kristen? Apakah cinta sama Kristen atau bagaimana? Pertama, itu bisa jadi karena saya sayang, saya cinta kepada saudara-saudara Kristen sebagai manusia ya, bukan sebagai keyakinan. Amin. Sangat disayangkan kalau di masa modern sekarang ini, di mana segala sesuatu bisa kita akses dengan mudah, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Dan kami punya ruang, kami punya kesempatan untuk mengingatkan, dan kami tidak ingatkan, itu sangat disayangkan. Apatah lagi dari kelompok tertentu dalam golongan Kristen ini memiliki misi untuk mengkristenkan orang-orang Islam.
tuh Bang. Dan itu diadakan secara terstruktur, itu diadakan secara masif, terencana dan berkelompok. Iya. Itu seperti itu Bang. Jadi kalau menurut saya ya kan, kalau namanya kita seorang muslim berarti ya kita yang beritakan tentang firman tentang Al-Quran untuk bisa memahami jemaatnya lah, begitu maunya. Jangan pula agama orang kita kabarkan tapi mereka jemaat kita nggak tahu, kan begitu. Oh, itu kerjaan ustadz, itu mubalik. Kalau saya apologet. Apologet itu apa? Pembela Islam. Islam tak perlu dibela. Ya, apabila tak ada musuh. Ngapain Islam dibela kalau nggak ada musuh? Ini masalahnya ada musuh. Musuhnya itu siapa? Kristenisasi, pemurtadan. Maka kami tampil di sini sebagai anti terhadap gerakan kristenisasi. Siapa bilang musuh Muslim Kristen? Kristenisasi dan pemurtadan itu musuh kami Bang. Termasuk lembaga kitab Indonesia itu musuh kami juga. Dari mana jalannya bisa bermusuhan sama bahkan semua pendeta di Indonesia itu musuh-musuh kami. Kenapa bisa dimusuhin? Karena mereka mengajarkan manusia itu adalah Allah. Maka saya memusuhi mereka karena perintah dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqalu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Nah, kami memerangi kalian perang logika, tapi perang ayat, perang dalil, perang kebenaran terhadap keyakinan, bukan perang dalam bentuk fisik, tidak. Karena Al-Quran mengatakan itu. Iya, coba aku tanya sama Bang Juma ya. Salah satu abang bilang menyembah manusia, kan begitu kan? Iya pasti. Yesus kan manusia Bang, bukan kutu. Iya, oke. Saya bertanya kepada Bang Juma, itu namanya itu Allah itu pernah Bang lihat? Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi, termasuk yang diperkenalkan oleh Yesus, itu tidak bisa kemudian dilihat dijamah oleh manusia, nggak bisa. Jawab dulu satu dulu perkataan dulu. Itu jawaban saya dari pertanyaannya. Manusia hanya mampu merasakan adanya Allah. Tidak ada manusia yang bisa melihat, tapi manusia hanya mampu merasakan adanya Allah. Allah itu dirasakan Bang, bukan dilihat keberadaannya. Al-Quranul Karim menjelaskan itu kepada kami umat Islam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh. Ngapain dicari? Ngapain Anda mau mengatakan Allah itu di mana? Untuk mengetahui keberadaan Allah sekarang coba. Mana yang ada pada diri Anda itu adalah milik Anda sendiri? Ada nggak? Nggak ada kan? Apa yang ada pada diri Anda itu yang adalah milik Anda sendiri? Mata bukan milik Anda, tangan bukan milik Anda, kepala juga bukan milik Anda, bahkan mulut yang berbicara juga bukan milik Anda. Lalu mana yang punya Anda? Nggak ada. Lalu kita ini punya siapa? Kita ini punya Allah. Kita ini miliknya Sang Pencipta alam semesta. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Manusia bisa menemukan Allah dengan cara apa? Dengan menelaah dirinya. Siapa yang menemukan dirinya, maka dia menemukan Tuhannya. Anda justru mencari Tuhan, mencari ke hutan. Mana Tuhan saya ya? Mana ya? Oh, itu di atas pohon digantung. Wah, parah kali. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya tema kita Kristen itu anti Tuhan. Itu kesalahan manusia itu Bang Jum. Kalau begitu, saya bikin contoh satu ya. Contohnya Allah itu dengan Tuhan, kan begitu kan? Inilah satu perumpamaan dulu presiden dengan Jokowi. Apakah itu presiden itu bekerja atau yang Jokowi yang kerja? Apa ini maksud Anda ini mau apa? Apa maksud Anda ingin? Marwahnya Allah. Dia mau nyalon tapi gagal. Gitu. Maksudnya apa ini Bang? Maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Presiden dan Jokowi maksudnya apa? Ya, itu kan sebagai nama gelarnya Allah itu. Dan turun dia ke dunia menjadi Tuhan Yesus. Baik. Yang bekerja itu kan Tuhan Yesus. Ini bahaya ini kalau orang yang otaknya cuma 0,2% tapi sok tahu
Banyak bicara ini seperti pantat ayam yang tak ada ilmu tapi mulut tak pernah diam. Saya katakan kepada saudara, berbicara mengenai ketuhanan, Kristen itu cuma punya kapasitas otak 0,2%. Jadi jangan lebay dalam berbicara mengenai Tuhan. Oke? Anda nggak usah lari ke Jokowi, Anda nggak usah lari ke presiden. Tunjukkan aja dulu bukti bahwa Yesus bukan manusia. Selama Yesus masih manusia, mau Anda menjadi apapun kemudian, Anda tetap saja menyembah bukan Tuhan, yaitu Yesus. Buktikan Yesus bukan manusia. Sederhana bukan? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Anda menyembah manusia, berarti Anda menyembah bukan Tuhan. Selesaikan. Dengan Anda menyembah bukan Tuhan, berarti Anda anti terhadap Tuhan yang benar. Anda hanya menyembah Tuhan-Tuhanan. Ayo bukti fakta di lapangan bagaimana? Siapa yang banyak menyembah Tuhan? Oh, bukan itu. Sekarang permasalahannya, sekarang yang banyak di dunia ini siapa yang menyembah Tuhan? Kristen tidak menyembah Tuhan, Bang. Ya, Kristen itu menyembah dewa. Dewa yang nusul menjadi manusia bernama Yesus, itulah yang kalian sembah. Gini. Saudara Roy. Otak dan mulut Anda itu kan cuma berapa sinti. Bisa enggak Anda berbicara pakai otak? Jangan cuma modal mulut. Bisa enggak? Ini tema Kristen anti Tuhan. Loh, faktanya Kristen menyembah. Oke, Kristen menyembah siapa? Yesus. Loh, kenapa disebut anti Tuhan? Karena Yesus bukan Tuhan. Buktikan bahwa tema kita ini salah dengan cara Anda membuktikan secara wahyu, secara akal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana buktinya? Jadi kalau menurut abang ini apa yang diperlukan, teori atau praktek? Yesus yang Anda sembah itu manusia, Bung. Iya, praktek di teori yang mana diikuti? Pencipta alam semesta ini manusia atau bukan? Dua-duanya. Nah, kan? Kalau teman-teman dia kan cuma 0,2% otaknya. Kalau umat Islam otaknya 99% berfungsi. Itu cuma 0,2. Bagaimana Anda mengatakan semesta itu adalah manusia? Bagaimana mungkin? Apakah Anda pikir pencipta alam semesta itu hanya kolak, bubur? Alam semesta ini cakupannya seluas langit dan bumi. Yesus yang bikin. Udah. Ini tugasnya pemblender ini. Silakan abangku, silakan. Masuk akal nggak kira-kira Tuhan manusia? Kau pun longor kau lah. Masa Tuhan manusia? Yang enggak aja kau. Jangan kau paksakan lah. Allah itu turun, dia menjadi manusia, menyerupai manusia. Sudah sekarang ini aja lah. Tuhan kau 1/3. Jadi Tuhan kau ada berapa? Itu menjadi Tuhan gitu? Enggak, aku tanya dulu. Tuhan kau ada berapa? Nah? Tuhan kau ada berapa? Ya, 1. Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya? Nah, itu pikiran manusia. Alah, macet. Jangan udah bahas Tuhan, macet kau kan. Kau aja pun nggak bisa menjelaskan kepada kami tentang Tuhan kau. Aduh. Itulah pikiran manusia yang ngerti Tuhan Allah jadi itu. Pikiran kau yang ribet. Penjumlahan aja kau pun ribet. Gimana coba? Itu dikalikan, dibagi atau jumlah ditambah? Cobalah berpikir dulu secara Oke, sekarang aku tanya, di antara 3 Tuhan tadi siapa yang kau sembah? Ini dulu abang jawab dulu. Enggak, dari 3 yang tadi, coba aku tanya dulu. Yang dari 3 tadi siapa yang kau sembah? Ya itu satu paket itu Bapak. Iya, paket barang aja Pak. Paket. Di antara yang ini ada cuma 1 paket. Istilah baru ini. Istilah baru. Di antara yang 3 tadi siapa yang kau sembah namanya? Ya Bapak. Bapak. Berarti bukan Yesus. Sama Yesus dengan Bapak sama. Aduh, madang peninggal enggak dimarahin sama Roh Kudus gitu enggak? Ya, siapa yang dimarahi? Kau lah dimarahi Roh Kudus. Roh Kudus enggak kau sebutkan. Di kepala Bapak itu kepala Bapak
berpikir hati Kepala bapak itu bapak kau juga. lah, nah, ini bukan kepala bapakku, kepala bapak kau lah. Ya kepala kau itu kan Kepala pintar. kau lah, ini bukan kepalaku. Kepala otak kau. Mana ada pula kepala bapak? Enak aja bukan kepala bapak. Itulah Roh Kudus. Jadi itu satu paket. Bapak dengan anak. Itu Mau dikirim kemana? Tuhan satu paket udah, Tuhan satu paket udah. Mau dikirim kemana itu paketnya? Satu ngomong biar tertib, kita dengar Kepala satu-satu. paketnya, yang kepala paketnya siapa? Orang lagi ngomong nyong makanya nggak ngerti nanti kalian. Enggak mau dikirim kemana paketnya? Dengar satu-satu kalau bertanya kan gitu biar jelas. Ya, jadi bukan Yesus ya, Bapak yang Tuhanmu ya, clear ya. Iya. Oke, berarti bukan Yesus ya. Bukan kan? Hah? Teruskan. Ya bukan Yesus kan? Di antara tiga tadi yang kau sembah itu Bapa, bukan Yesus, ya kan? Jawab di satu paket di jawab. Kan sudah dibilang tadi. Ya, udah aku bilang tadi itu Yesus dengan Tuhan dan Roh Kudus itu satu paket. Mereka itu karena namanya itu paket. Satu paket. Dengar. Enggak. Dengar di sini semuanya ya. Kalau kita di kepala kita itu kan ini yang berpikir, hati kita yang mengikuti. Apa bisa itu kepala dengan hati? Pantat dengan otak kau satukan dulu biar nyambung. Bisa atau tidak? Ikuti aja biar ada mainan. Tuhan Allah itu Oke. tidak ada Oke. Ya, berarti tidak terpisah ya. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Nah, tidak terpisahkan. mana terpisah? Betul, yakin? Dia adalah yang dipanggil adalah Bapa di surga. Ya, antara Yesus dan Bapa tidak terpisahkan kan? Allah yang menjalankan tugas untuk menerangkan ke dunia bahwa seperti ini kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya. Itulah yang menjalankan Yesus. Ya, antara Yesus dan Bapa, tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisah. Yakin? Yakin. Betul. Ketika Yesus disalib, Bapa juga disalib. Ya, tersalib itu Macet. Yesus itu Macet. Macet. Sekali lagi koordinator kasih tahu yang di salib itu satu paket ya gitu. Yang disalib satu paket. Ya. Nah, ya coba. Oke, saya ulang ya. Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Oke. Ya. Oke, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapak juga di situ. Iya di situ. Ya satu paket. Perawan Maria, Bapak, biar ngerti. Kalau dia ngerti turun melalui perawan Maria menjadi manusia, maka tidak akan tercipta Allah sendiri. Kenapa? Kalau dia langsung turun ke dunia tanpa melalui manusia, maka itu tidak akan dibenarkan. Iya, maksud itu Bapak itu kan Tuhan. Bapak itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Iya kan? Nah, ketika Bapak di dalam kandungan Bunda Maria, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang mengurus langit dan bumi? Ya tetap namanya itu udah adalah itu Allah. Tetapi dia tambah turun lagi Allah lagi. Aduh, tadi kita sampai sini mengkerucutkan nama Tuhanmu. Tolong. Kita di sini niatnya mengkerucutkan, ya. Roy, Budi, yang dari Yesus, Bapa, Roh Kudus kita kerucutkan jadi satu. Jangan kau tambah lagi. Aduh, Majan. Ini kita kerucutkan jadi satu dulu. Jangan tambah lagi Allah. Oke ya. Nah, kita kerucutkan ya. Berarti Bapa itulah yang pencipta langit dan bumi. Ya. Oke, berarti ketika di dalam kandungan, siapa yang ngurus langit dan bumi ini kalau Bapak dalam kandungan? Orangnya penguasa. Mau di mana-mana pun dia bisa. Emang di dalam rahim bisa berkuasa? Bisa. Bisa keluar masuk dia. Aduh, Mak. Selamat. Sedih kali Tuhan begitu ya Allah Rabbi. Jadi maksud Bapak, kalau dia lagi di perawan Maria, berarti Allah itu bisa atau masih di situ? Itu maksudnya. Ya, tapi kan tadi tidak terpisahkan. Ya memang berarti, tidak terpisahkan. Iya, berarti ikut di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan kan? 9 bulan. Ya, ikut 9 bulan. Ya. Aduh, Mak, 9 bulan ya mati lagi kita.
bahwa bagaimana namanya Allah itu suka-suka dia untuk menerangkan kebenaran di dalam dunia untuk menyelamatkan umat. Kan ada lagunya suka-suka Tuhan kan. Jadi Bunda Maria berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Bunda Maria. Nah, itulah yang nggak mengerti manusia yang memahami Maria. Ya berdoa aja kepada Bapa. Loh, tapi di dalam perutnya. Ya, itu secara manusia itu di dalam perutnya, tetapi secara keilahian harus berdoa kepada siapa? Gimana cara berdoanya? Ya Tuhanku di dalam perut gitu. Gimana cara berdoanya coba lah? Mas, begitu bodoh kali manusia berdoa ya Tuhan dalam perut. Bodoh kali manusianya itu. Ya kan Bapak, kan Tuhannya Bapak di dalam perut Bunda Maria. Bagaimana dia berdoanya? Ya namanya juga sudah dikasih ke aduh macam mana Bapak bilang sama ini ya. Kurang memahami, maka itu bagi orang-orang di luar Kristen salah arti. Jadi Ibu Maria itu berdoa kepada Bapa atau kepada Allah Maha Besar bahwasanya dia sudah dilewatkan oleh kuasa Roh Kudus menampakkan Allah melalui dia karena dia jangan lagi tambah Allah, jangan lagi berdosa. Jangan lagi pakai Allah. Bapaknya aja, Bapak Roh Kudus Yesus. Jangan ditambah lagi. Betul. Ya. Iya betul. Nah, jadi bagaimana Bunda Maria berdoa kepada Bapa sedangkan Bapa di dalam perut Bunda Maria? Aduh, gimana ini? Secara manusia itu kita bilang secara keilahian karena sudah diberi kuasa kepada Maria ini untuk bisa melewati dia karena dia perawan yang kudus, maka itulah dia berdoa. Ya Bapa Maha Besar, berkatilah. Besar satu paket dalam kandungan. Maha Besar di dalam perut. Aduh ya Allah Rabbi. Kepada bapaknya supaya dia juga bisa menambah berkat yang sudah telah terkandung oleh mananya Bapak tidak mengerti di situ. Jangan dibawakan seperti enggak. Anda mengatakan Bapak itu Maha Besar, sedangkan dia di dalam perut Bunda Maria besar. Hancur kali lah kalian adu Rudi. Hancur kali. Gimana lagi gini? Jadi bahan tertawaan ajaran kalian ini. Coba lah. Iya. Jadi saya bertanya kembali ya, kalau memang begitu, nggak percaya seperti itu. Jadi bagaimana? Jangan tanya dulu, jelasin dulu itulah tadi lo. Ada Bapak dalam kandungan Kita balik fakta dulu. Bagaimana caranya untuk umat Muslim menuhankan itu? Coba. Bagaimana caranya? Itu dulu selesaiin dulu itu Bang Blender. Itu Tuhan belum keluar kandungan lo tadi. Masa menongol terus? Keluarin dulu. Karena kalian tidak percaya di situ, maka enggak, saya keluarin dulu. Selesai dulu Bang Blender. Suruh keluarin dulu. Kasihan lo dalam kandungan terus. Kegantung. Iya, betul. Keluarin dulu. Kemudian saya tanya dulu, bagaimana kalian menuhankan Muhammad? Bagaimana caranya? Coba, apa yang dibuat? Aduh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Aduh, mak ya ampun. Kau banyak kali. Kepada Allah itu, coba bagaimana? Jangan coba Kristen ini kalian pintar sedikit. Jangan banyak kali dengar cakap orang gitu loh. Ya sama juga, jangan dengar orang kan begitu juga Kristen. Enggak, kami belajar sudah Islam. jelas, sudah tercantum di dalam Alkitab semua berita yang dibawakannya. Bahwasan sehingga manusia itu mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sementara Allah Muslim apa yang dibuat, coba apa yang disampaikan tidak ada tercantum di Al-Quran itu. Coba disampaikan bagaimana caranya memberikan kepada umat manusia ini untuk bisa lebih baik. Bagaimana cara-caranya akhirat, kematian, bagaimana hidup. Coba bagaimana ayatnya, coba. Itu dulu kalau kita jawab. Jangan hanya Kristen aja, itu jelas. Semua itu yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Itu jelas. Bahkan pun Bang Juma yang selalu memberitakan tentang firman Tuhan.
bukan yang dibawakan tentang Al-Quran. Kan begitu. Oke, baik. Oke, kau pernah, kau tahu nggak berita Firaun sampai saat ini? Firaun, tahu? Enggak. Aduh, kau cemana kayak gini? Firaun aja pun nggak tahu kau. Cemana mau kita buktikan? Kayak mana coba lah? Oi, Firaun jasad Blender, Tuhan itu Ya. Tuhan belum keluar kandungan, keluarin dulu. belum selesai di situ. Keluarin dulu, Dijawab itu tadi itu bagaimana Allah Muslim itu dijelaskan dulu, dijawab tadi itu seperti Kristen saya menjawab gitu. Kalau memang jadi benar. clear ya. Jadi clear ya, Bapak itu di dalam kandungan Bunda Maria ya. Oke. Berarti Ya. Tuhanmu di dalam kandungan Bunda Maria. Itu ya. Iya, Ya. itulah Tuhan Kristen ya. Udah, Iya. ya nggak apa-apa. Berarti Bunda Maria berdoa di dalam perutnya sendiri ya. Iya. Iya pula ya, astagfirullahaladzim. Ya udah nggak salah itu. Orang yang terendah Nggak salah Tuhan ya? Yesus menjalani tugasnya sebagai umat manusia. Dia harus rela lahir di kandang. Kenapa? Supaya kita itu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan dalam arti karena dia lahir di kandang rendah. Bukan. Itu salah tanggapan bagi umatnya, kita manusia ini yang tidak mengerti. Dia menurunkan dia dari surga untuk menyerupai manusia, untuk menjalankan tugas-tugas seperti kebenaran di dalam firman. Udah panjang kali. Gini. Udah, panjang kali udah. Udah terus. ribet. Kau yang mau kau tanya apa? Yang mau kau tanya apa? Ini gini loh. Kalau kau buka, dengar ya. Itu jasad Firaun sampai sekarang ini masih utuh. Ketika kau baca surah Yunus 92, di situ tertulis, maka hari ini kami biarkan jasad kau Firaun, maka hari ini. Jadi sampai kiamat kau baca, tetap itu jasadnya masih ada. Siapa yang buat jasadnya seperti itu? Allah kami. Nah, beda dengan kitabmu. Pada di Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari ku baca di itu, tiap hari Tuhan mau lahir. Enggak pening. Coba kau bayangkan tuh, Itu. Setiap hari. Maka pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Nah, kalau kau baca Al-Quran, maka hari ini sampai kiamat pun itu jasadnya masih ada. Itu Allah kami yang buat. Coba, itu buktinya. Belum lagi laut berbelahan dua itu, satu hijau satu kuning. Kau tengok itu. Nah, kau apa bukti Yesus apa coba? Apa buktinya coba sekarang ini yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan sekarang ini ya? Sama-sama kita lihat apa? Apa bukti? Apa coba? Apa? Ya, ternyata umat manusia terselamatkan di dalam firman Tuhan, bahwasanya jiwa-jiwa banyak. Banyak kau nih, enggak. Buktinya saat ini, bukti yang bisa kita lihat saat ini apa yang Tuhan mau lakukan? Ya itu buktinya. Apa? Umat manusia terselamatkan di dalam dosa. Tuhanmu aja pun nggak selamat kok, cemana pula menyelamatkan kalian? Alah, Tuhanmu saja pun nggak selamat. Mendukung Tuhan Yesus. Bagi yang percaya kepada Yesus adalah kebenaran di dalam firman Tuhan adalah semua mengikuti dia. Begitu. Siapa yang terbanyak memilih Tuhan Yesus? Umat Kristen kan? Berapa jumlahnya di Indonesia? Di Indonesia jumlahnya berapa? Ah, itulah Indonesia. Karena Indonesia ini seakan-akan berbeda dengan banyak yang memprovokasi. Nah itulah Indonesia. Kalau di luar sana mana ada di situ bedanya Muslim dengan Kristen sama semua pandangan di sana, enggak ada beda. Tetapi kita yang di sini memihak-mihak agama satu sama lain. Kenapa anti kali? Terus kenapa? Tapi di luar negeri sana Kalau tidak begitu ada kenapa pisah. ada? Termasuk gereja yang itu yang di dalamnya ada orang kawin laki sama laki itu juga menyembah Yesus ya? Itu jangan disamakan, itu kan pribadi orang. Jangan kita bawa pribadi orang, ya beda namanya bodoh orang di sana. Masa kita bodoh? Itu dalam gereja itu, dalam gereja. Ya, di dalam gereja, tetapi orang sana bodoh. Jadi kita ikut-ikutan itu bodoh. Terus kenapa gereja dijual? Kenapa gereja dijual-jualin? Kenapa?
Apa semua gereja seperti itu? Banyak gereja yang dijual. Iya maksudku, karena itu salah satu gereja yang membuat hal seperti itu. Apakah semua gereja begitu juga? Kalau Yesus itu pernah nggak sih bangun gereja, bro? Siapa bilang pernah Yesus bangun gereja? Saya tanya, Yesus pernah bangun gereja nggak? Pernah bangun gereja Yesus. Di mana dia bangun gereja? Tetapi dia berkata di dalam firman-Nya untuk gereja di pribadi kita, bahkan kita itu adalah gereja, iman kita. Iman disitulah gereja kita. Hati kita itu baik, berbuah yang baik. Bagaimana mencermati orang-orang di sekitar kita supaya jangan dendam, ada sakit hati, dan kita benci kepada sesama manusia. Itulah adalah iman di dalam hati kita sendiri. Oke, terus terus kenapa kau biarkan Yesus mati di salib terkutuk? Kenapa kau biarkan? Kenapa dibiarkan? Nah begini, kalau seorang Yesus dia tidak mati di kayu salib, mungkin umat manusia ini tidak akan percaya bahwasannya ada Tuhan, kan begitu, atau ada Allah. Tetapi karena dia rela mati menembuskan daging yang sudah berdosa, itu makanya dia rela mati untuk menunjukkan bahwa kekuasaan keilahiannya adalah ada dan kuasa Roh Kudus itu berjalan. Maka itu dia rela mati demi kita umat manusia. Siapa yang bunuh Yesus? Siapa yang bunuh? Hah? Siapa yang bunuh dia? Bukan siapa yang membunuh dia. Itu makanya kita harus cermat. Saya tanya dulu, dengerin, siapa yang bunuh dia? Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau kita cermat, bukan itu dibunuh, cuman Allahnya sendiri menyuruh. Dengarkan dulu pertanyaannya. Wis, dengarkan dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Ya, secara mata kita yang memang dibunuh. Dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Hah? Siapa yang bunuh? Itulah kerjaan iblis. Nah, Kau minta terima kasih lah sama dia. Nah, kenapa sama dia terima kasih? Kalau nggak ada dia, kau nggak punya Tuhan. Aduh, inilah, itu kan secara pikiran manusia seperti itu mengatakan itu. Udahlah, ucapkanlah terima kasih kepada Bintang Timur. Iblis, udahlah. Terima Ucapkan kasih dulu. lah. Terima kasih. Ya. Tetapi apa? Nggak minta terima kasih beneran. Begini samamu. Minta terima kasih kepada Lucifer. Apa tujuanmu setelah mengetahui seperti itu? Apa maksudmu di situ? Coba. Apa Supaya ketahuan, berarti berkas jasa-jasanya iblis Lucifer ini yang merasuki Yudas tentara Romawi membunuh Tuhanmu. Jadi kau ucapkan terima kasih lah sama mereka. Jadi kalau dia udah mati itu berarti udah kalah itu Tuhan Yesus gitu. Ya kalah lah, dia mati kok. Dari mana jalannya? Kalau kira-kira yang menang itu yang mati atau yang hidup? Itu yang mati adalah kedagingan. Oh berarti enggak satu paket itu? Enggak satu paket. Kedagingannya itu secara manusia mati, tetapi secara keilahiannya maka hidup di hari ketiga, menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Dia enggak adalah satu paket aja tadi, satu paket. Ya udah memang satu paket kok. Berarti Jadi yang apa meninggal, bedanya? jadi yang mati satu paket. Daging itu yang mati. Kan Allah itu turun ke tubuh manusia, ke tanah menjadi manusia. Allah itu turun menjadi manusia, menyerupai manusia, menunjukkan keilahiannya, bahwasannya dia adalah Tuhan Maha Besar, pencipta langit. Itu kan tentara Romawi. Dengerin dulu. Rudi, itu kan tentara Romawi yang bunuh Tuhan. Kamu nggak dendam sama tentara Romawi itu? Itulah kerjaan iblis, kok dendam sama Romawi? Oh, berarti kau minta terima kasih sama iblis. Ya, itulah namanya ini yang secara pikiran manusia berterima kasih kepada iblis. Ya udah, silakan ucapkan terima kasih kepada. Coba kau ucapkan terima kasih kepada mereka. Itu adalah kerajaan dunia, maka mati kedagingannya. Tetapi secara keilahian Allah itu, Tuhan itu bangkit di hari ketiga. Itu Coba kau ucapkan dulu lah. Terima kasih dulu sama iblis. Udah, Lucifer. Terima kasih dulu. Itulah manusia yang selalu dibawa egonya sendiri, tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu. Jangan itu kerjaan iblis. Tentara Romawi itu pahlawan atau bukan pahlawan? Kalau tentang sana pahlawan atau bagaimana itu saya tidak memahami. Tetapi yang saya tahu sekarang ini adalah
kedagingan Tuhan Yesus itu memang dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus, kamu punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Tetap punya Tuhan. Berarti Yesus nggak perlu dibunuh dong. Nah, Yesus nggak perlu dibunuh dong kalau tetap punya Tuhan. Itu kan sudah saya bilang tadi, itu keilahian Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kepada orang supaya dia dibunuh, supaya dia mati. Apa Tetapi gunanya? secara tidak nyata untuk mengatakan kepada manusia. Dengerin. Dengerin dulu. Apa gunanya Yesus dibunuh? Apa gunanya? Tujuannya apa? Apa gunanya dibunuh? Iya, tujuannya. Nah, tujuannya kan supaya kedagingan itu yang dari dunia adalah yang penuh dosa, maka itu dibunuh kedagingannya. Siapa yang nyuruh bunuh Yesus? Hah? Siapa yang nyuruh bunuh? Itu yang nyuruh membunuh Yesus itu kehendaknya sendiri. Oh, bunuh diri. Kehendaknya sendiri. Ya berarti bunuh diri dong. Ya suka-sukanya lah. Suka-suka aja lah. Kenapa suka-sukanya bilang? Kenapa? Supaya menunjukkan bahwa dunia itu adalah yang berkuasa. Ya, bunuh diri apa dibunuh nih? Kedagingannya sudah penuh dosa itu akan mati. Itu dia. Anda putuskan dulu bunuh diri atau dibunuh. Bagaimana? Bunuh diri atau dibunuh? Kalau dia bunuh diri itu kan nggak masuk akal. Tapi kalau dibunuh dia berarti ada pertanyaan, kan begitu. Bagaimana cara namanya? Ya kalau ada yang membunuhnya, kalau berarti ada yang dengerin. Oke. Kalau ada yang membunuhnya, siapa yang nyuruh membunuh Yesus? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh dan siapa yang membunuh? Ini loh tentara Romawi, siapa yang nyuruh tentara Romawi bunuh Yesus? Ya, itu kan rahasia keilahian Allah. Wih, rahasia. Dia sudah paham. Dia kan misi rahasia. Kan dia udah siap korban, bahwasannya kedagingan karena dari dunia itu penuh dosa, maka dia rela mati. Tetapi keilahian setelah 3 hari bangkit supaya menunjukkan bahwa dia yang berkuasa, kan begitu. Iya, siapa yang ngikat tangannya? Aduh, itu pertanyaan itu. Anak-anak pun tahunya itu. Siapa? Kenanya. Itu. Ya, siapa yang ngikat? Benar-benar aja. Anak-anak tahu semua kalau dipahami di dalam Alkitab. Ya tinggal jawab siapa yang ngikat tangannya, pakai tali apa? Ya mana tahu aku orangnya. Itu orang-orang dahulu. Kira-kira pakai paku berapa senti itu dipaku tangannya? Pakai paku berapa senti? Hal itu nggak ngerti aku itu. Kira-kira waktu dipaku tangannya itu sakit nggak ya? Ya nggak tahu aku itu sakit atau tidak. Nggak ada yang tahu itu. Keluar darah nggak? Ya itu kalau keluar darah itu saya tidak tahu apa keluar atau tidak. Ya, waktu ditompak lambungnya keluar darah nggak? Iya, itu saya tidak melihat. Karena saya belum lahir. Bukannya tiap perjamuan kudus kau minum darah Yesus? Ya, itu kan tidak usah dibahas ke sana. Kalau itu tidak usah dibahas. Takut minum darah kau. Enggak, bukan, karena soal pertanyaan itu sudah di luar pikiran kebenaran dalam firman Tuhan. Kalau itu berapa jam Yesus, berapa jam Tuhan mau di atas salib digantung, berapa jam? Itu enggak tahu saya itu kalau itu. Terus siapa yang turunkan dia? Siapa yang turunkan? Aku bilang tadi, itu masa itu saya enggak ada di situ. Terus siapa yang ngubur? Siapa yang ngubur? Nggak tahu itu siapa yang ngubur. Masa itu nggak ada saya di situ. Saya bilang nggak ada saya. Berapa hari dikubur? Udah aku bilang tadi selama 3 hari dia bangkit. 3 hari. Waktu dikubur itu satu paket ya, dikubur ya, satu paket. Ya itu kan sudah namanya jadi mayat. Ya udah, tanah itu yang dikubur. Tanah itu tanah. Yang dari tanah balik ke tanah. Jadi yang dari surga itu dia sudah kepada posisi. Saya tanya baik-baik, yang dikubur satu paket atau cuman sebagian yang dikubur atau satu paket? Menurutmu bagaimana? Saya tanya, saya nggak menurut, saya tanya. Oh, kamu tanya aja. Ya itu satu paket. Satu paket dikubur.
Iya. Berarti habis dong Tuhan, semua mati dikubur. Itu kan katamu. Katanya satu paket dikubur. Ya udah, itu kan katamu secara manusia habis. Ya kan di satu paket dikubur, Bang. Betul. Itu kan dibilang tadi, itu satu keilahiannya dan satu adalah tubuh manusia. Jadi itulah yang berdosa, ya itulah yang dikubur. Tetapi keilahian Tuhan itu adalah ya selalu dia berdiri di kekuasaannya. Mau bagaimanapun dia, itulah yang dilakukan. Oh jadi diputuskan Tuhanmu pernah mati ya? Nah, Tuhanmu pernah mati. Pernah mati. Ya hebat ya Tuhan pernah mati ya. Itulah namanya dari dunia itu pasti penuh berdosa, maka kita itu akan mati, menembus dosa-dosa kita. Terus waktu mati siapa yang hidupin lah? Waktu dia mati, bro, Tuhan mati. Bro, waktu mati terus siapa yang hidupin dia? Ya. Waktu dia Tuhan mati siapa yang hidupin Tuhan? Ya dirinya sendiri yang hidup, bangkit keilahiannya. Oh, jadi mayat bisa hidup lagi? Ya iya lagi salah, namanya jika dia Allah, suka-sukanya lah. Itu mayatnya nggak bau ya? Hah? Bau loh itu. Mayatnya. Tiga hari loh di dalam kubur. Ya saya tanya dulu sama dulu satu kata aja. Kalau kamu meninggal, jadi kamu itu apakah namamu ya dipanggil-panggil? Apakah ikut juga namamu itu di situ? Kan saya belum meninggal. Itu contoh. Nggak bisa ambil contoh, saya belum meninggal. Ambil contoh aja sama Tuhanmu aja. Ambil contoh, kan Tuhanmu udah meninggal. Kok ambil contoh sama yang hidup? Apa bedanya kamu dengan Tuhan itu tadi? Kan sama. Meninggallah dirimu, itulah jadi tanah, jadi busuk. Jadi namamu itu apakah ikut juga ke situ sepaket? Oh jadi badannya Tuhanmu pernah busuk? Itu udah dulu dijawab, masa satu kata nggak dijawab ah? Jadi siapa yang waktu dia bangun bau dong badannya, waktu bangkit 3 hari bau dong badannya? Malah kalau kamu meninggal juga bau, begitu juga lah. Tadi di sana itu Tuhan itu namanya udah jadi tanah. Oh jadi Tuhanmu bau badannya ya? Iya. Cuma namamu itu yang tidak bisa terlibat ikut dikubur. Itu kan namamu. Jadi badanmu ya matilah bau. Kan begitu. Iya, jadi badannya Yesus bau atau dikubur? Namanya bau. Macam mananya ini? Ente ini nggak ngerti bau. Belum pernah cium bau. Tuh kenapa nggak? Siapa yang mandiin bersihin gitu? Hah? Siapa yang mandiin? Ya mungkin di sekitar mula orang-orang di sekitar yang mandiin kamu kalau meninggal. Enggak, ya, Yesus ini loh kan supaya nggak bau. Masa mau jadi Tuhan lagi loh dia, masa nggak dimandiin? Mau jadi Tuhan lagi? Dia kan bangkit jadi Tuhan lagi dia. Iya. Terus dia nyari air di mana, Mbak? Mandi ganti baju gitu? Saya pertanyakan dulu ya. Setelah dia bangkit, apakah pernah kamu lihat? Nggak pernah, makanya saya tanya sama kau. Kenapa kamu bilang bau? Ya kan orang namanya habis dikubur. Ya. Itu baru kita bilang seperti itu. Ketika dia bangun lagi, kita melihat itu dia bau. Ini kan Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi kalau minta dengan atas namanya, pasti akan dia bisa melihat kamu dan bisa kamu lihat dia dan bisa kamu merasakan. Kalau kamu bisa percaya kepadanya, kalau kamu bisa mengikuti firman-Nya, maka itu bisa kamu ketemu sama dia. Kalau menurut kamu bro, Yesus Tuhanmu sekarang ini badannya udah bersih? Hah? Badannya udah bersih? Enggak, saya tanya udah tadi. Wangi? Udah kamu lihat? Ya kan dikubur 3 hari. Bang, dengerin dulu, kan dikubur 3 hari, bangkit kan pasti bau tanah dia. Bangkit. Nah, saya tanya sekarang dia udah mandi belum, udah bersih belum badannya? Ya, saya belum tahu itu udah mandi atau belum. Kenapa sama saya ditanya? Ya kan habis dikubur orang bangkit. Kan kotorannya banyak kena tanah. Iya. Nah, gimana itu? Jadi bukan sama saya ditanya. Nah, terus kan saya nanya sama siapa? Ya tanyalah sama Allahmu, bagaimana dia tahu itu sana. Ini kan Tuhanmu. Ya, jadi ke Tuhanmu dengan Tuhan saya itu kan bisa sama-sama saudara. Ya udah tanya sama Tuhanmu, karena saya tidak tahu di situ. Ya, jadi maka sama Tuhan saya kamu tanya. Oh iya, waktu dia makan ikan goreng itu loh, itu ikan gorengnya katanya itu ikan goreng.
yang dia makan gitu loh. Begini abangku, Gimana? Pak Ustadz, kalau memang kita menanya-nanya seperti hal-hal itu akan menjadi rumit. Kenapa? Seharusnya intinya aja yang kita ambil yang benar di dalam firman Tuhan itu. Jangan semua ini matilah, bau beginilah begitu. Apa pertanyaan itu tidak tercantum di Alkitab itu, tetapi yang tercantum yang sudah disampaikan adalah keilahiannya dan kebenarannya. Itu yang perlu dibaca. Yang tidak tercantum jangan dibahas. Itu baru benar. Terus kalau begitu siapa yang nyuruh kau menyembah Yesus? Hah? Siapa yang nyuruh kau menuhankan Yesus? Siapa menyuruh? Oke, saya perjelaskan sama abang ini ya. Atau Bapak Ustadz? Bukan Ustadz, saya namanya Marwoto. Oke, siapa yang menyuruh saya menyembah Yesus begitu kan? Tentu guru saya. Siapa nama gurumu? Nah? Siapa nama gurumu? Ya guru saya sebagai hamba Tuhan. Siapa itu namanya? Ya namanya hamba Tuhan itu siapa? Pelayan gereja, pendeta. Siapa nama pendeta itu? Ngapain mesti aku kasih tahu sama aku nama pendetanya? Jaga, gue pengen kenal, gue pengen berguru juga sama dia. Oh, kalau mau berguru sama dia, ya itu banyak di luar sana yang apa? Kenapa mesti dari pendeta saya? Ya kan bagus, biar kau anterin saya ke sana. Berarti kalau tanpa pendeta saya nggak bisa bagus gitu? Saya percaya sama kau. Oh begitu. Siapa? Ya udah, tunggulah ketemu kita dulu lah, baru bisa aku kasih di sana nanti. Dia di mana? Daerah mana? Daerah Pekanbaru sana lah. Pekanbaru sana apa Pekanbaru sini? Ya Pekanbaru sana. Tahu saya itu dibahas kita. Sekarang dulu. Aku pengen berguru loh. Iya, saya tanya dulu, siapa yang mengajarkan kamu untuk bisa bercakap? Aku tanya dulu. Aku bercakap sendiri, nggak perlu diajarin. Beda sama Tuhanmu, diajarin dulu. Kalau waktu Tuhanmu baik sama waktu Tuhanmu masih baik. Aduh berisik di sini, tunggu dulu ya. Ku tanya dulu, apakah nggak pernah diajari bapakmu mengatakan A, B, Jadi, nama? Rudi, terusin berisik sini. Rudi, apakah Kristen itu pasti masuk surga? Pasti. Pasti. Yakin? Ya udah, Yakin. mati aja kok sekarang, kenapa? Ya. Kenapa kok nggak mati sekarang? Suka-suka pula. Gimana Tuhan itu membuat hidup saya? Mana lebih enak? Di dunia apa di surga? Iya. Selagi ada waktu diberikan Tuhan itu, maka kita nikmati kehidupan itu atas dalam firman Tuhan. Oh gitu. Ya udah. Oh iya. Jadi ketika kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Tuhan Yesus kalian itu, konsekuensinya kemana? Ya itulah Neraka namanya enggak? masuk ke neraka. Neraka. Oh neraka ya. Oke baik. Berarti kalau begitu seluruh umat Kristen pasti masuk neraka. Ya bagi yang berdosa memang masuk neraka lah. Yang masuk surga. Yang berdosa iya masuk makanya kan seluruh umat Kristen pasti masuk. Oke baik. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti perintah dan aturannya, maka akan selamat masuk kerajaan sorga. Sepakat? Iya. Benar itu? Ya, nah ketika kalian hanya mengimani saja tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Ya kan? Oke, benar? Maksudnya gimana? Benar. Sepakat? Kurang jelas. Kalau Kurang kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus, maka kalian masuk neraka. Benar nggak? Ya masuk neraka lah semua manusianya. Masuk Bapak di situ juga. Ya enggak, kalian Kristen. Enggak lah Kristen, saya bicara Kristen ini, bukan kami. Iyalah, termasuk umat manusia kalau memang tidak mengikuti tentang ajaran Tuhan Yesus itu semua umum manusia maka masuk neraka. Bukan hanya juga Kristen. Oke, baik ya. Enggak, ini kan siapa yang mengimani saja sebagai Yesus sebagai Tuhan. Jangan dibawa-bawa kami ya. Iya. Jangan. Nah, sekarang begini. Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatunya terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Maksudnya?
Siapa yang mengajarkan kalian mati pakai jas, sepatunya di kanan, yang kanan di kiri? Nggak ada yang tahu aku tuh sepatu di kanan, sepatu di kiri. Nggak ada yang tahu. Siapa yang ngajar? Oke, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Siapa yang ngajarkan pakai jas? Ya. Ya siapa yang ngajari pakai jas? Itu kan pikiran secara manusia, bukan dalam Alkitab. Kan? Berarti masuk neraka semua Kristen kan? Bener kan? Sepakat. Loh, emang ada nggak Yesus ngajarkan kalian mati pakai jas? Itu apa salahnya di situ coba? Loh, tadi kan kita sudah janji kalau kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus maka kalian masuk neraka. Kan kita sudah sepakat. Emang ada nggak Yesus mengajarkan kalian mati pakai jas? Apakah itu salah pakai jas itu? Loh, ini kan ajaran. Iya, saya tanya tadi dulu kan kita sudah komitmen. Iya. Salah lah, karena tidak mengikuti aturan Yesus. Ada menyinggung Bapak, ada menyinggung saudara, atau ada menyinggung yang lain tentang pakai jas itu? Bukan, masalahnya ada kemarin tukang jahit jas nggak dibayar pas ada orang kita mati. Pakai jas itu bukan dalam Iya, gini. Itu adalah kesalahan itu memfitnah, Rudi, ada perintahnya kagak, Rudi, ada perintahnya kagak? Kalau Yesus mengajarkan ketika kau mati itu pakai jas, sementara Yesus ketika mati dia pakai kain lenan, kan gitu kan? Kenapa kau tidak kemudian meniru ketika Yesus mati? Ya itu kan beda-beda zamannya. Itu kan namanya manusia. Berarti manusia yang tidak diajarkan oleh Yesus lakukan, kan gitu kan? Harus dilakukan mana yang baik bagi mereka. Itu kan bukan dalam arti itu juga salah menyinggung orang atau tidak berkenan kepada orang, kan tidak. Itu kecuali tadi yang dilakukan waktu meninggal itu, woi, kenapa kau ambil jas orang? Kau kasih sama. Kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat ya. Kita sudah sepakat, jangan ditarik lagi kata-katamu. Cara mikirnya itu jangan sampai di situ. Oke, kita tadi sudah sepakat. Kesepakatan kita adalah ketika umat Kristen tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan masuk neraka. Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak ada mengajarkan kalian mati pakai jas. Jadi sepakat ya, umat Kristen semuanya masuk neraka. Udah ya? Jadi ya. Gini ya, biar saya pertanyakan dulu, di balik jawaban sama Bapak ini saya pertanyakan itu jauh ya. Sekarang di sini di room ini dan di mana-mana kalau namanya seorang penginjil pasti dikeluarkan identitasnya dan jelas wajah dan muka. Ya, begitu namanya seorang pembawa firman, baik pun dari ustadz maupun apanya kau ini? Sekarang ngapain kau? Baju ini sekarang kan tidak jelas, jangan pakai masker selalu terus. Apa bedanya Bapak? Nggak usah kau urus masa pribadi. Sekarang kita di sini membuktikan kau masuk neraka. Kita di sini bernarasi sesuai dengan kesepakatan. Itu juga narasi ini. Kenapa dia enggak ada? Udah deal ya, udah deal. Oke, udah kita uji satu. Oke, Rudi. Sekarang kita uji lagi. Tadi kan pasti orang Kristen semua masuk neraka. Kita uji dua. Oke, Rudi. Ketika saya tanya, enggak, kita uji dulu tentang Tuhan. Dua. Yang kedua nih ya, kita uji ya. Yesus itu selama di bumi apakah dia manusia atau Tuhan? Iya, dua-duanya. Dua-duanya Tuhan juga ya? Iyalah, namanya saya ikutin. Oke, saya ikutin. Apakah Tuhan itu maha tahu? Ya maha tahu lah. Oke, kalau seandainya Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Maksudnya? Kalaulah Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan, kan begitu? Ya kalau tidak tahu ya bukan Tuhan Tuhan. itu maha tahu kan? Kalau dia nggak tahu berarti bukan Tuhan, kan begitu ya? Tuhan itu maha tahu. Kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Tuhan. Cocok? Ya iyalah. Sepakat? Ya.
Iya ya, oke, baik. Tadi saya kunci, Yesus selama di bumi, dia Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau kau memang penyampai firman Tuhan, katakan kepada kami, kapan kiamat itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Tentang hal itu, tidak seorang pun yang tahu. Jadi mana itu? Berarti dia bukan Tuhan. Udah ya? Udah 2 kena. Selesai. Apalagi saya bertanya. Saya jawab dulu di situ. Saya jawab di situ ya. Suatu saat ketemulah sama polisi di jalan. Apakah dia mengaku polisi atau tidak? Apa urusannya ke polisi? Dan apa juga urusannya dengan orang tadi bertanya kepada Tuhan Yesus? Sama kan? Dia tidak menunjukkan dirinya pada saat itu. Kan sama, tidak menunjukkan diri bahwa hebat atau kuat atau begini, enggak. Dia juga tidak menunjukkan dia bahwa polisi, begitu juga. Woi, kiamat itu milik siapa? Kiamat itu milik siapa? Milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Nah, saat itu Yesus kan sebagai Tuhan selama di bumi, ya kan? Nah, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau kau memang benar-benar dari Tuhan, katakan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa kata Yesus? Aku nggak tahu itu masalah kiamat itu, hanya Bapak yang tahu, nggak ngerti aku, kata Yesus. Gimana coba? Berarti kan dia bukan Tuhan. Ya kan? Iya, kalau saya bertanya sama Bapak ini, misalnya saya tahu hari kiamat atau tidak, tentu kalau kamu kasih tahu kepada saya, maka saya hati-hati menimbulkan harta banyak-banyak dan saya mengakhiri hidup saya dan tahu saya waktu, maka panik, Bohong ya, Tuhannya pembohong ya. Panik kan, panik. Kematian itu. Panik ya, udah ya. Nggak ada lagi yang sekarang gini Rudi, udah clear ya. Udah 2 kesimpulan kita di sini menguji siapa Tuhan yang sebenarnya, Rudi ya. Jadi udah 2 kita ambil kesimpulan tadi, udah 2 kita uji. Pertama, di sini kita memastikan Kristen itu semuanya pasti masuk neraka. Itu 1, karena tidak mengikuti ajaran Yesus. Yang kedua, Yesus Anda katakan Tuhan, kita sudah sepakat. Kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Tuhan. Nah, ketika dia ditanya, dia nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Clear ya? Udah ya, selesai ya? Paham kan? Udah, jangan dipaksa lagi. Jangan dipaksa lagi dia jadi Tuhan. Orang yang mengalah itu adalah kebenaran di dalam firman Tuhan, begitu. Nah, siapa yang ngalah? Yang ngalah siapa? Hah? Kita iakan aja yang ngalah siapa? Hoi. Iya, kita bilang aja iya. Orang kamu yang bilang begitu kan? Oh, udahlah, udah tamat, udah game over kau udah. Bang Juma, monitor Bang. Udah game over ini, udah game over. Monitor Bang, cambuk aja nih udah. Kemana-mana cakapnya udah. Oke. Enggak aja kau. Udah terbukti ya. Iya, Tuhan Yesus memberkati ya. Terserah. Maksudnya gini loh, terserah. Kita di sini kan cuman menguji, mencari kebenaran, ya. Siapa Tuhan yang sebenarnya di antara Tuhan Kristen dan Tuhan Islam? Tidak perlu ternyata setelah kita uji, Kristen itu tidak masuk surga. Kalau namanya dalam firman, Kristen tidak masuk surga dan Kristen dan Yesus bukan Tuhan, oke? Oke. Selamat sore Martina. Assalamualaikum. Martina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Bang, belum. Ada yang mau disampaikan? Ya, cuma sebentar aja karena saya sibuk ini sama majikan. Suaranya jauh Bu, suaranya jauh Bu. Oh iya, bentar saya gedein. Punya pantat mundur, maju perut. Maaf ya. Apalah ini aduh. Udah aja. Jagat. Ya.
Ya, Islam Kristen. Hah? Halo, saya pamit dulu semuanya ya, Kristen. saudara-saudaraku. Kristen. Tuhan Yesus Oh iya memberkati iya. ya. Tuhannya Yesus memberkati ya Rudi. Tuhannya Yesus. Ingat ya, Yesus bukan Tuhan. Ingat ya. Iya, Bapak juga termasuk Ya, Tuhannya Yesus. Ingat, Yesus bukan Tuhan ya. Oke, silakan Jagat. Sinyal nggak beres. Ya. Jagat. Sinyal merah, sinyal merah. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat sore. Sinyal Anda merah. Ya. Yang Kristen minta permintaan ya, yang Islam jangan dulu minta permintaan. Yang Islam jangan dulu minta permintaan, yang Kristen aja ya, teman-teman ya. Yang Kristen aja, yang Islam jangan dulu minta permintaan ya. Oke, silakan Jagat. Jagat. Masih putus-putus. Ya, suara saya bisa kedengaran nggak Pak? Ah, udah mending, Silakan. Jumardin, mute dulu. Ya. Masih putus-putus. Anda pakai wifi Indomaretnya? Iya, pakai wifi Indomaret. Enggak. Masih putus-putus. Coba diperbaiki dulu sinyal Anda. Jumardin. Sore Jumardin. Jumardin. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Islam kan tadi saya katakan Bang, Islam di bawah dulu Bang. Nanti ada saatnya, jangan minta permintaan ya Bang ya. Iya Bang, kasih turun aja lah Bang. Oke Bang, ya Bang ya, mohon maaf ya Bang. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Jagat, udah bagus sinyalnya Jagat. Jagat, aduh mah, inilah pakai wifi Indomaret nih, aduh hancur kali ya. Coba ganti. Pakai Alpha MIDI agak kuat, karena Kepas itu tuannya Alpha MIDI. Alpha MIDI. Coba. Ya sinyalnya masih jelek, sangat-sangat jelek. Aduh mah hancur sinyalnya, hancur. Ya, yang Kristen silakan ditanggapin ya. Tadi hasil diskusi dengan saudara kita Kristen di sini sudah kita uji. Ada dua. Yang pertama kita sudah buat kesepakatan. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika mereka tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka umat Kristen masuk neraka. Itu sudah kesepakatan. Kita di sini menguji ya. Kita tidak ada unsur yang lain, cuman kita di sini menguji siapa Tuhan sebenarnya. Nah, ternyata Yesus tidak ada mengajarkan kalian mati pakai jas. Yang kedua, ketika Tuhan itu Maha Tahu, nah ternyata Yesus ditanya tentang kiamat, Yesus menjawab tidak tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Clear ya? Islam. Jagat, silakan udah bagus sinyal. Silakan Jagat. Temanya apa nih ya? Hah? Apa? Temanya Kristen anti Tuhan. Aduh, jaringanmu nggak hancur kali kok jaringan kayak gini. Cemana mau diskusi kayak gini? Hah? Cemana lah mau diskusi kayak gini? Jaringanmu pun nggak beres. Cobalah, jangan pakai wifi Indomaret lah. Pakailah paket. Kalau nggak beres cemana mau dipaksa apa? Narasimu nanti.
Parah. Karena kau make handphone merek Oten. Jadi berserak gitu. Parah. Parah. Coba turun dulu, ganti merek, ganti WiFi Indomaret apa? Alpamidi. Tanya Kepas Alpamidi tuh. Parah. Sangat parah. Ya, Jagat. Jagat. Gad. Hah? Udah bagus. Ya, halo. Hah? Ya. Ya. Ya, silakan. Sudah, Pak. Sudah. Iya, mak, hilang dia. Ya, silahkan yang Kristen lagi naik. Silahkan, dibantah ya. Nah, itu kembali ke diri kalian sendiri. Yang penting kita sudah uji, kalian tidak bisa membuktikan. Ya, lanjut. Anak rantau di bawah, anak rantau nggak berani naik, ya kan? Saya main anak rantau, mana rantau? Itu Darni juga nggak berani naik. Alah, cuma nyimak aja di bawah. Nggak apa-apalah, menyimak mudah-mudahan untuk direnungkan. Kita di sini nggak mau ribut-ribut, nggak mau berantem ya. Untuk direnungkan saja. Kami di sini nggak berani menyampaikan firman Tuhan itu dengan cara menambah-nambahin atau mengurang-urangin. Nggak boleh, itu kitab kalian. Ya kan itu, kami nggak boleh sembarangan. Ya, sebenarnya Bentar ya, itu. bentar ya. Ya bentar, ku pakai dulu apaku handset. Oke ya, bentar ya. Nih. Oke. Halo. Bu Darni. Mana PR-mu? Udah dibayar belum? Mana PR-mu? Bentar ya, mana dia? Kamu punya utang sama saya. Apa itu? Lupa pula. Bentar ya. Sabar. Ini cok-cokku ini. Mana dia? Cok. Ih, salah. Bentar ya. Sabar ya. Salah cok aku. Handsetku nanti nggak kedengaran. Udah. Ngecoknya ke hidung ngecoknya. Waduh, ehonya. Nah, apa PR-ku, Pak? Di mana Tuhanmu menciptakan malaikat? Jangan pura-pura lupa dong. Kan itu yang kita bahas dulu itu. Ya, itu jadi PR untuk saya, akan saya cari katanya. Kutunggu-tunggu gak dijawab-jawab juga sampai sekarang. Ada. Tunggu ya, dapat bukunya. Mana? Di mana di dalam Bible Tuhanmu menciptakan malaikat? Tapi temanya bukan itu. Nah, Kristen orang saya anti nagih Tuhan. PR ini. Mumpung ketemu. Dia belum nemu jawabannya Pak De. Lain kali lah. Belum Lain nemu kali? dia. Ya, lain kali. Udah Dia ku mau catat membahas, sebentar. dia Oke, mau membahas topiknya ini loh. Dapat. Baiklah. Ini dalam tunggu ya. Para malaikat dalam Nehemia hanya engkau lah. Oh ini Nehemia 9 ayat 6. Ku baca ya. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Nah, bala tentara langit malaikat ya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Nah, itu berarti diciptakan Allah dong. Secara spesifik nggak ada ya? Kan sudah ini Pak. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Ya, malaikat kan bala tentara langit.
Ya Allah lah menciptakannya Pak. Dapat. Mana uangnya? Transfer. Gini, bentar Mana? Bu 5 juta Dani. itu Bapak bilang. Jadi itu kan tidak spesifik dikatakan di situ menciptakan malaikat. Anda mengatakan malaikat tentara langit ayat mana? Nehemia 9 ayat 6 Pak. Iya, itu kan diceritakan tentara langit gitu kan. Nah, Anda mengambil kesimpulan bahwa tentara langit itu malaikat, Anda dapat dari mana? Seharusnya gini loh Bu Darni, bentar. Seharusnya begini, kalau Tuhanmu itu menciptakan malaikat, tentu Tuhanmu itu tahu malaikat itu diciptakan dari apa. Itu yang saya maksud seperti itu. Ini Pak, tadi kan di Nehemia sudah dituliskan di situ kan. Sekarang ayat pendukungnya, Mazmur 148 ayat 2. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Nah, berarti tentaranya dong, bala tentaranya. Ada malaikatnya, ada tentaranya di situ. Ada dua oknum di situ. Pujilah segala tentaranya, pujilah malaikatnya. Berarti ada dua. Belum tentu malaikat di situ adalah tentaranya. Siapa lagi tentaranya selain malaikatnya? Ya nggak Pak? tahu. Nggak Itu tahu. dia. Kalau kami di kekristenan yang aku pelajari Pak, bala tentaranya malaikat. Itu. Nah, itu kan di situ Ini lagi, ada Pak. justru Tunggu dulu, Pak. bentar Ini Bu lagi. Darni, bentar Bu Darni. Justru di Mazmur itu yang Anda tunjukkan itu tidak mengatakan malaikat tentaranya. Karena di situ dikatakan, misalnya saya ngomong gini lah, pujilah Bu Darni, pujilah Bang Juma. Apakah Bu Darni Bang Juma? Bukan. Ini bukan. Mazmur ini bentar dulu. Pujilah Bentar, jangan Dia, kemana-mana dulu. hai segala malaikatnya. Pujilah Dia. Maksudnya segala malaikat dan bala tentaranya ini harus memuji Dia, Allah itu gitu. Nah, itu tadi berdasarkan Nehemia 9 tadi, itu kan tentara, ya Tuhan menciptakan tentara. Saya tanya Bala dari mana tentara. Anda mengatakan bahwa tentara itu adalah malaikat? Yes. Sementara Mazmur yang Anda tunjukkan justru malaikat bukan tentara. Karena di situ dikatakan pujilah tentaranya juga, tentaranya, kan ada, Pak, di Mazmur pujilah malaikatnya. 148 Itu ada dua oknum yang berbeda di situ. Maksudnya gini Pak, hai malaikatnya pujilah Dia, hai segala tentaranya. Maksudnya malaikat-malaikat ini adalah hai segala tentaranya gitu Pak. Tunggu dulu, ada lagi. Mazmur 148 ayat 3. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Udah, tunggu dulu, menyambung lagi. Apa hubungannya sama malaikat tuh? Segala bangsa langit, tunggu ya. Pujilah Dia hai langit yang mengantasi segala bangsa. Tunggu ya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dengar Pak. Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Itu tadi bala tentaranya, malaikat-malaikatnya yang memuji Dia, semuanya adalah tercipta oleh siapa? Allah itu tadi. Yes. Itu dalilnya, Pak. Jadi, Bu, tidak ada secara spesifik Tuhan membahas penciptaan malaikat. Betul? Bapak inilah margabus Bapak ini. Lah kok margabus gimana? Coba tunjukkan yang secara spesifik. Misalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ngomong, akulah yang menciptakan manusia. Sekarang di mana Tuhan berkata, aku menciptakan malaikat? Kan nggak ada. Ini lagi, Mazmur 148 ayat 6. Dan mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Nah, jadi ketetapan itu apa itu? 10 hukum. Itu tidak bisa Gak ada hubungannya itu dengan penciptaan, Tuhan Bu. Allah. Awalnya kepada Musa. Ada ndak secara spesifik Tuhan menciptakan malaikat gitu loh? Itu kan nanti perlu penafsiran. Nggak ada ya? Lah, kok penafsiran lagi nih? Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Jadi bala tentaranya tadi, malaikat-malaikatnya tadi disuruh memuji nama Tuhan karena Dialah menciptakannya. Gitu maksudnya Bapak. Secara spesifik nggak ada. Sekarang gini aja deh, kalau memang Tuhanmu itu menciptakan malaikat, malaikat diciptakan dari apa? Yang penting PR-ku sudah nggak terjawab, belum, nggak bisa. Ya, tidak bisa karena kalau di Quran kan jelas Allah itu menciptakan malaikat dari nur.
Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Ada enggak seperti itu dalam Bible? Ini sudah Secara selesai, spesifik. Pak. Sekarang aku mau bertanya, tapi dari Alkitabku juga ini, ya. Penciptaan Tanya. malaikat sudah jelas. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah, Hasem, Elohim, Yahweh yang Maha Kuasa. Iya Pak, itu jawabanku Pak. Jangan lagi, kan Bapak bertanya, di mana ayatnya di Alkitab? Siapa menciptakan malaikat? Sudah saya dapat, Bapak nggak boleh lagi untuk menerangkan. Ini Alkitab kami Pak, nggak ada ranah Bapak Iya, tapi menjelaskan ini. Jawaban Anda itu tidak secara eksplisit. Padahal dari itu kemarin urusan saya Bapak. minta secara eksplisit Itu di dari mana Bapak Tuhan itu, berkata kalau aku Bapak yang menciptakan nggak- malaikat. Gimana ya? Akulah Alfa dan Omega. Akulah Apa awal dan hubungannya akhir. Alfa Omega? Wahyu Aduh, 22 ayat aduh. 3. Enggak ada hubungannya. Coba deh di Al-Quran Allah itu menunjukkan bahannya. Ketika dia menciptakan jin dikatakan dia dari api. Manusia dari tanah. Malaikat dari nur. Jelas gitu loh. Nah Tuhanmu menciptakan malaikat itu mana? Terus diciptakan dari apa dia? Secara eksplisit ada ndak? Nggak ada kan? Bapak, sudah, kalau sudah ku jawab ini dalil kami bahwasanya Iya, malaikat dan Anda tentaranya sudah jawab Bu Darni tapi diciptakan nggak oleh nyambung Hasem itu dengan tadi, pertanyaan saya. sesuai dengan Nggak ada. dalil Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 148 Secara ayat 2, eksplisit. Mazmur Ini bicara kita secara 148 ayat eksplisit. Bagaimana Tuhan menciptakan batu? Dasar batu itu diciptakan dari apa? Secara eksplisit kita bicara nih. Kok lari ke batu? Malaikat aja belum selesai kan lari ke Iya, batu kan dulu. Kita kan bicara Apa sih? malaikat, bicara Jangan tentang mengalihkan, nggak jin. bisa jawab, jangan mengalihkan dulu. Ada nggak batu bagaimana secara eksplisit diciptakan Apa sih? Tuhan? Kemana-mana malaikat dulu, ini selesaikan dulu. Ya kalau malaikat itu mana ada di dalam Bible, dalam Alkitab secara eksplisit diciptakan. Berarti dari- nggak ada, berarti nggak ada. Tuhanmu nggak menciptakan malaikat jadinya, sehingga Itu dia bahannya saja ciptakan, tidak gini tahu, gitu Elohim loh. Yahweh itu menciptakan segala alam semesta dan jin-jin dan malaikat semua segala macam tetek bengek semua diciptakan. Itu klaim. Bukan Kecuali klaim. dia bisa menyebutkan, ya malaikat diciptakan dari ini, ya kan? Baru ini ndak cuma klaim doang. Kalau begitu juga bisa. Saya yang menciptakan malaikat. Ayo, percaya ndak kau? Saya yang menciptakan malaikat misalnya. Begini loh, nanti kalau saya bilang nanti saya membuat nanti misalnya di luar dari Alkitab, saya menciptakan batu itu dari ini. Itu klaim juga. Ini yang jadi masalah Tuhanmu itu membahas tentang malaikat, tapi dia nggak ngerti malaikat itu diciptakan dari apa. Ya kan kun fayakun. Kun fayakun apa? Kun fayakun di mana dalam Bible ada kun fayakun? Ada aja kau ini. Kun kalau jadilah kan suka hati. Di mana dalam Bible ada kun fayakun? Jangan mengutip Islam. Memang kalau nggak ngutip Islam, Kristen nggak bener gitu? Kurang ajar Kenapa kau ya. harus ngutip Islam? Cambokmu itu kau simpan itu blender cambokmu itu. Kun fayakun itu ada di Islam, nggak ada di Kristen kun fayakun. Kau ini mengada-ada kau ini. Ada dicontek dulu Pak di terjemahan. Ngapa harus nyontek-nyontek Islam? Pas. Punya Islam biar punya Islam. Hadiahnya Pak Sugi. Udahlah Bang Mana? Blender, lanjut Bang Transfer Blender. dong. Nah ini Bang Blender aja yang ada pindah. Jangan pakai Sama- Islam kau, pakai pas. Jangan pakai Islam kau. Pede kau dengan Kristen kau. Cambuk juga kau nanti. Sekarang Mana aja kun hadiahnya fayakun. Pak Sugi? Di mana ada kun Transfer fayakun? 5 juta. Apa mau transfer 5 juta? Dia Udah nggak apa terjawab Bu? lah. Anda nggak bisa nyebutkan secara eksplisit. Aduh. Dengar, ulang. Nehemia 9 ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit. Dengan segala bala tentaranya. Bala tentaranya ini, malaikat-malaikat ini. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Nah itu Bapak, Tentara langit bala itu, tentara malaikat. Anda artikan malaikat itu kamu dapat dari mana? Ini para malaikatnya bala tentara Allah. Ya mana Itu. ayatnya? Mana ayatnya bala tentara itu Nehemia malaikat? 9 ayat 6.
Nah itu bala tentara. Nah Anda mengartikan bala tentara itu malaikat. Kamu dapat dari mana? Bapak jangan ngarang-ngarang Alkitab kami lagi. Kok ngarang sih? Bapak jangan Anda yang justru menambah-nambah ngarang Alkitab kami. mengatakan bala tentara langit itu malaikat. Anda dapat dari mana? Tunjuk data gitu Jadi loh. maksud Bapak apa bala tentara? Ya nggak tahu, saya nggak mau nafsir Ya, kitab orang. jadi kenapa Bapak menjawab Alkitab kami kalau Bapak pun nggak tahu apa bala tentara? Kalau di Justru kami saya itu kekristenan, tidak bala menemukan tentara itu bahwa di para dalam malaikat Bible Allah. bala tentara itu adalah malaikat. Anda dapat dari mana bala tentara itu malaikat, Bapak Bu sudah aku Darni? jawab. Bapak sangkal, Bapak bertanya, Bapak pula menjawab. Pertanyaan Sedangkan saya Bapak di tak tahu bala mana tentara. Tuhan berkata bahwa aku yang menciptakan malaikat? Mana? Udah aku jawab. Nah, di dalam Nehemia itu pernyataan orang. Bapak. Apa sih? Nehemia itu bukan Bapak perkataan kurang Tuhan puas langsung dengan kan? jawabanku. Lagian Sementara itu kami tidak umat Kristen bercerita sudah tentang puas penciptaan dengan malaikat, Bu jawaban di Darni. Nehemia 9 ayat 6 bahwasanya Allah lah yang menciptakan bala tentaranya itu, yaitu Itu kata siapa? Nah, itu dia. Kata siapa? Ya, ini kata Nehemia 9 ayat 6. Iya, kata Nehemia. Yang saya minta kata Tuhan. Di mana Tuhan berkata Nehemia aku ini yang tahu Bapak menciptakan siapa malaikat? Ini adalah nabi. Bapak ini siapa? Bapak baru lahir kemarin sore. Pernyataan Baru Tuhan 50 ada tahun enggak yang pernyataan lalu Bapak Tuhan lahir. sendiri? Si Nehemia ini Pernyataan Tuhan nabinya Allah, sendiri, nabinya pernyataan Hasem. Tuhan sendiri ada tidak? Oh, Dia Bapak berkata salah aku nabi. menciptakan malaikat. Itu hanya Tapi di dalam klaim. Al-Quran Bapak Kalau saya dikatakan, ngomong begini Bu berimanlah Darni, kepada saya yang menciptakan para malaikat. rasul-rasul. Kamu percaya enggak? Berimanlah kepada nabi-nabi katanya, Kalau Pak. saya ngomong saya yang menciptakan malaikat, Anda percaya enggak? Hah? Bapak melawan Allah. Kalau Bapak saya disuruh mengatakan beriman saya kepada menciptakan para nabi. malaikat, Anda Ini percaya Nabi enggak? Nehemia sudah mencatatkan. Aduh, Makanya di aduh, Al-Quran aduh. kalian itu Bapak harus ada kitab Nehemia. Biar Ini tahu gara-gara- kalian gara-gara kepas. siapa yang menciptakan Ini gara-gara para kepas bala nih. tentara Allah. Itulah kau Ya Allah lah. Gara-gara kau kepas. Gara-gara kau bilang kun Ini. fayakun tadi. Apa aja kau. Apa yang kau pakai kun fayakun? Kau kadang-kadang kepas apa kau? Fayakun Blender. Ngapain kau pakai itu? Gara-gara kau itu tadi kun fayakun pakai ribut. Cobalah. Kau usah kau pakai itu kenapa? Pakailah Kristen gitu. Jangan pakai Islam. Fayakun Blender. Jangan kau pakai secara istilah implisit. Islam. Bagaimana Tuhan menciptakan malaikat? Bagaimana Tuhan menciptakan iblis? Bagaimana Tuhan menciptakan jin? Bagaimana Tuhan Iya, Tuhan yang menciptakan mana yang menciptakan itu? Tuhan yang mana? Elohim Tuhan yang Yahweh? mana coba? Kutanya mana? lu kau Blender beda. Kutanya lu kau beda blend apa Tuhan kita? Coba, kau Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi itu? Coba. Tuhan Elohim yang mana? Yahweh. Hah? Bukan Yesus berarti kan? Tuhan Yesus. Tapi Elohim Yahweh mana nyadu kalau udah bahas Tuhan mogok. Yang betul lah. Kalau udah bahas Tuhan pasti mogok. Coba Kepas, Tuhanmu 1 atau 3 Kepas? Satu. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhan Kepas? 1. Siapakah yang satu itu? Elohim Yahweh. Aduh, nambah 4 lagi. Aduh, matilah aku, bukannya mengerucut, nambah 4 lagi. Aduh, kurang ajar kau. Seharusnya dari yang 3 itu dikerucutkan. Aduh, kenapa kau tambah lagi Kepas? Aduh, hancur kali bang. Samamu Blender. Filipi 2 5-11. Dia memakai rupa seorang hamba, merendahkan dirinya. Aduh, hancur kali ya. Hancur kali. Kau cemana lah. Aturnya mengerucut dari 3 itu mengkerucut. Kenapa Ini kok saya nambah bilang lagi gitu? Elohim Yahweh. Aduh, entahlah. Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Salah, itu teks originalnya bolak-balik. Ku bilang Anohina Edonai Alhai Pancio ten Bangki. Itu dia. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar, kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku. Udah jelas. Udah jelas. Itulah aku. Ini kalau kita harus memahami kalimat itu, itulah aku. Berarti jelas Yesus itu Tuhan. Hati kau lah, suka hati kau lah. Capek bicara Tuhan sama kalian. Pening, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 18. Ampun Bukan kalau udah bahas Tuhan. capek, kalian nggak ngerti. Ito, begini loh Ito. Kita ini kan punya akal Ito.
Cobalah kalau rumit kali memahami Tuhan itu, bagaimana kita mau yakin? Kok kayak gitu kali Tuhan itu? Sulit kali kita memahaminya. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Coba, tadi jawaban Kepas 3 Tuhan. Blender, kalau aku nggak punya akal, aku nggak juara Blender mulai dari SD, SMP, SMA. Cemana kau mau juara matematika kau aja 4 Kepas. Tadi berapa Tuhan kau sebut tadi Kepas? Berapa Tuhan? Ada temanku di sekolah ini semua temanku yang di kelas itu menyontek sama aku kalau matematika. Jadi kenapa 1 tambah 1 tambah 1 kau bilang 1? Itu kita bicara ketuhanan, beda logika. Kalau kau berapa Tuhan tadi kau sebut Kepas? 1. Ya. Kepas, sekali lagi ku tanya, berapa Tuhankah kau tadi kau sebut Kepas? Kan kau tanya, Tuhan itu berapa? 1. Oke, tadi kau menyebut berapa Tuhan? Yesus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa? Filipi 2, 5 sampai 11. Macet. Cukup ngomong itu. Berapa Tuhan kau sebut tadi? Aduh, hancur kali. Macet kalau lu bahas Tuhan. Berapa Tuhan kau sebut tadi Kepas? 3 apa 1? Kau Blender nggak memakai Roh Kudus Blender, makanya kau nggak tahu arti apa Trinitas. Iya, coba kau jelaskan lah. Kayak mana sampai sekarang pun kalian nggak paham Trinitas itu apa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di antara 3 tadi, di antara 3, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Di antara 3 ini, siapakah yang kau sembah? Ilahi, Elohim, Yahweh. Aduh, mak nambah lagi jadi 4. Aduh, matilah aku. Aku dulu Blender. Aku dulu. Nah, ini dia cara kita mengenal keberadaan Allah itu begini ya. Pribadi Bapa ada 3 ya. 1, dia sebagai Bapa sumber dari segala sesuatu. Itu ya. Yang kedua, dia sebagai firman yang menciptakan. Itulah siapa tadi? Firman yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Nah, tadi sumber dari segala sumber. Itulah siapa? Bapa yang di surga. Hasem itu tadi kan. Dan yang ketiga, dan juga sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau tidak ada, tidak akan hidup firman yang menjadi manusia itu. Dan tidak akan hidup manusia di muka bumi ini kalau tidak ada Roh Kudus itu. Itu maksudnya 3 di dalam 1. Itu baik. Jadi yang dinyatakan Tuhan ini yang mana sebenarnya? Yesus kah atau siapa? Itu sama semua itu. Iya, maksudnya siapa ini namanya? Lebih hebat, ini lebih hebat, ini lebih hebat. Tidak. Mereka Di antara satu 3 tubuh itu, kalau berdoa itu manggil nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia juga sudah di dalam nama Yahweh itu. Berarti Yesus Tuhannya ya. Yesus ya. Aku dan Bapa satu, kan seperti itu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi dia begitu berarti Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Allah itu, gitu. Berarti Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Ya sama seperti begini. Yesus dan Bapa itu tidak dapat dipisahkan, tapi bisa kita bedakan. Gitu ya. Nah, maksudnya di dalam diri Yesus ada Bapa. Ada Bapa. Di dalam diri Yesus itu ada Bapa. Ya, iya dong, ada keilahian. Ya, tidak terpisahkan ya itu. Ya, yakin. Yakin. Nah, ketika Yesus disalib, apakah Bapa juga disalib? Bapaknya tidak disalib. Aduh, hancur mati kita. Daging kemanusiaan yang datang sebagai manusia ke bumi yang tersalib. Sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus itu datang ke bumi ini sebagai manusia. Tapi tadi tidak terpisahkan. Memang mana bisa dipisahkan? Hanya dagingnya itu yang mati. Iya, Tuhan yang nggak mati. Waktu Yesus disalib, Bapaknya juga nggak disalib. Mana disalib Bapak itu? Loh, terpisah yang disalib dong itu gitu. kedagingannya itu saja. Ya berarti kan di situ kalian yang selalu error. Baik. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga di situ? Allah Bapa itu keluar dong dari penyalipan itu. Aduh, ada aja lah, ya ampun ya Allah. Komitmen Namanya kenapa juga kalau Allah Maha diskusi? Kuasa.
Masa Itu kalian tidak percaya sedangkan komitmen Allah lah kalau diskusi berbicara toh. kepada Musa Jangan dari gitulah. sebatang pohon kok bisa? Enggak, jangan gitu. Komitmen kenapa sih kalau Harus kita gitu, diskusi? supaya kalian jangan menteror-teror Bukan di Kekristenan teror. doang. Gini Sementara loh. di dalam Al-Quran Gini. juga Allah itu berbicara dari sebatang Nggak pohon. usah kita bicara. Masa Kita kalian masalah. Kita nggak percaya ada masalah Allah bicara. berbicara ke Itu sebatang sekarang pohon. gini. Tetapi firman Itu, Allah menjadi manusia sekarang daging begini, kalian itu tolak. nggak usah kesana-sana ya. Kita di sini Harus. mencari kebenaran, mencari Harus. siapa Tuhan sebenarnya. Siapa yang ya. lebih hebat? Allah Nggak usah menjadi ke sebatang situ-situ. pohon Nggak atau usah. Allah firman Sekarang Allah di menjadi sini manusia itu yang hebat. Nggak usah, kita nggak ada Pohon cari mana hebat di bisa sini. menghidupkan Kita orang nggak ada mau mati, cari-cari tetapi hebat. Yesus Nggak sudah ada. membangkitkan Nggak ada orang kita mau mati. cari-cari hebat. Udah, kita Nah, di sini itu mencari dong. kebenaran, itu ya. Mencari kebenaran. Gini loh. Seandainya ini Tuhan kita ini cuma satu, pencipta langit semesta ini cuma satu Tuhan. Nah, sekarang ini kita belum tahu karena kita belum mati. Siapakah Tuhan yang satu ini? Apakah Tuhan Kristen atau Tuhannya Islam? Ketika nanti ternyata Tuhannya Kristen yang benar, kami Islam tidak mengimanin, kami masuk neraka semua. Gitu juga sebaliknya. Ketika nanti Tuhannya Islam benar, kalian tidak mengimani, masuk neraka selamanya juga, gitu loh. Jadi nggak ada mau cari-cari so hebat kita di sini, nggak ada. Kita mencari kebenaran, ya itu ya, bukan mencari so hebat. Nggak bisa kita jangkau Tuhan itu. Ayo kita uji. Yang namanya Tuhan itu Esa. Silahkan kalian cari apakah Tuhan kami Esa atau tidak. Silahkan kalian buktikan, gitu loh. Nah, kami juga bisa membuktikan. Kalau gugur Esa, ya udah berarti bukan Tuhan. Selesai, itu aja. Gak usah ribet-ribet. Masalah mau terima nggak terima ya udah urusan kalian. Kalian yang menuhankan kok. Yang penting udah tahu itu aja. Itu ujinya. Tuhan itu Esa, Tuhan itu kekal. Udah, sekarang kalian cari apakah Tuhan kami pernah mati? Apakah Tuhan kami tidak kekal? Itu aja dibahas. Nggak usah sosok hebat sana kemarin, nggak ada mau cari sosok hebat kita. Ya. Iya Blender, kan kami udah tahu siapa Tuhan kami. Kalian yang masih mempertanyakan, kan gitu. Ya, kan kita kan mencari kebenaran ini. Kan, Iya, kan Mas. kami mau tahu juga. Kau masih mencari kebenaran, kami sudah menemukan kebenaran. Beda masih mencari, kami sudah menemukan gitu loh Blender. Apa yang kau temukan? Kebenaran apa yang kau temukan? Yesus itu adalah Tuhan, itulah kebenaran itu. Suka-suka hati kau aja lah udah Karena pokoknya dia kau bilang itu. akulah jalan hidup dan kebenaran. Iya. Kan dia bilang akulah Kau jalan lanjutkan, kau lanjutkan. Jalan kebenaran gang harapan. Kau lanjutkan. Jangan. Kau lanjutkan itu. Jalan kebenaran gang. Enggak, terserah kalian. Udah. Pokoknya dari segi Tuhan maunya ujinya gini. Ayo. Tuhan Islam, Tuhan Kristen. Tuhan itu Esa. Ayo kita cari yuk. Apakah Tuhan kami Esa? Ayo. Kedua, kitabnya. Yang namanya kitab suci itu apa? Murni firman Tuhan. Ayo kita uji. Al-Quran dengan Bible kalian. Kira-kira sama di sini semua, baru kita uji tinggal rasul. Rasul dan rasul gitu loh. Kak, gini ya, kitab klien kisah kubur aja, nanti datang malaikat, datang pakai bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia. Lu tahu nggak bahasa Arab? Lu tak? Yang pertama ditanya, Kepas, sini kau. Lu nggak tahu menjawab, lu nggak Ya. tahu menjawab nanti. Pertama ketika Kepas mati, Kepas, Tahu lu sini kau. bahasa Arab, disiksa. Ya kau disiksa duluan. Pertama Karena ditanya kamu nggak Kepas. tahu bahasa Arab. Kepas, sini kau. Sini. Coba kau katakan kepada kami, siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti? Jawab. Aduh, nggak tahu aku. Aku udah mati. Cemana aku mau diajarkan? Mati. Udah. Sekarang masuk lagi kau ke dalam peti. Kami kunci kau dari luar. Bersiaplah kau. Megaplah kau. Itu ya. Udah. Habis itu tanya lagi kau. Mati hidup, mati hidup. Ditanya lagi. Pas. Siapa nama Tuhanmu? Yesus, kepala otak kau. Pak, sejak kapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Sejak kapan dia mengatakan dirinya Tuhan sehingga kau tuhankan? Sejak kapan? Sejak kapan? Hancur. Ada 3 pilihan kau nanti tuh. Ada 3 pilihan Kepas. Mana ada ginjal kayak gitu? kau. Itu ece-ece itu kata-kata mana Ece-ece. kayak gitu. Kok ece-ece? Dari mana jalan ece-ece? Ya kalau Tuhan kami benar, seperti itu Blender ajarannya. karang-karang itu. Mana ada Loh, kok seperti karang-karang? itu nanti Yesus. Loh, sekarang kalian nggak bisa buktikan Tuhan kalian benar. Berarti Tuhan kami yang benar. Kalau Tuhan kami benar, Kenapa nggak benar? begitulah. Yesus kan sudah mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. Apanya Tidak akulah kebenaran ada dan hidup? seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Aduh, Mak, ya dia kan utusan. Lagi. Utusan lah dia. Mana ada para nabi berani berkata, Utusan "Aku dia." adalah kebenaran
Kebenaran Dan dari mana hidup. kebenaran? Bayangkan itu, dan hidup katanya Udah, lagi. suka hati kalian lah. Pokoknya kami pening mau nyampaikan tuh mau masuk enggak. Pokoknya itu nanti kalian. Waktu dalam kubur ditanya, Kepas, ku kasih kau 3 pilihan. Letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Enggak ada. Pilih mana? Hah? Pilih mana kau? Gak ada sisa kubur. Kamu Enggak jangan. ada sisa kubur. Ya udah kau tahankan lah. Ya udah nanti tanya. Ini loh, dengar dulu Blender. Konsep di Kristen gak ada ke neraka dulu, karena api neraka itu kekal, makanya kami tidak ke neraka. Takut. Kenapa? Karena di neraka itu kekal, nggak bisa lagi keluar, bolak-balik mencuci dosa. Bukan begitu konsepnya. Jadi kau pasti masuk surga? Oh pasti dong, kan ada Ya udah. Yesus. Ya udah mati aja loh. Kau sekarang bunuh diri, ngapain lagi hidup? Ngapain lagi kau hidup sekarang? Kalau memang Kalau mati bunuh pasti masuk diri surga. dosa. Nggak Di boleh. mana tertulis bunuh diri dosa? Di Bisa mana? bunuh diri itu nggak bisa. Di mana tertulis Namanya di ayat? Coba membunuh. tunjukkan. Hukum ke-6, jangan Tunjukkan, membunuh. tunjukkan. Tunjukkan. Blender. Itu Hukum jangan ke-6. membunuh. Aduh mak jangan. Tuh, tapi Kalau bunuh diri apa nggak membunuh Hei, itu? Itu Kau bunuh dirimu sendiri. jangan pakai hukum Taurat. Hukum Taurat udah kalian Kenapa batalkan. enggak? Hukum Taurat itu Udah kalian penonton bagi batalkan kamu hukum Taurat, sampai nggak usah pakai itu. Kata Yesus dengan kata Paulus. Nggak usah pakai itu. Hukum Taurat Dipersatukan kalian hukum Taurat batalkan. itu di dalam Yesus. Nggak, di mana boleh mati itu. bunuh diri Orang berdosa? yang sudah mengikuti Yesus, Di umat mana? Yesus harus Tunjukkan, setia tunjukkan. dengan 10 hukum. Di Nggak mana boleh itu mati bunuh dirombak-rombak. diri itu berdosa? Mana? Pengikut Yesus tetap tidak membunuh, tidak mencuri, Mana? tidak berzina, Ya dikatakan mati tidak bunuh diri berdosa, menyembah mana berhala, itu? tidak mengingini sesamanya, Mana? Aku tanya barang-barangnya, itu. istrinya, apapun itu. Mati bunuh diri itu berdosa di apalagi mana? Tidak berdusta, Hah? menghormati orang tua. Harus Alah. begitu. Umat Yesus Udah dibantah dipersatukan di itu, dalam udah Yesus hukum dibantah. itu. Nggak boleh Kan kok itu apa kali ya? dilencengkan. Apa kali kalian ya? Apa namanya ya? Bebal kali memang. Bebal. Blender. 5 Hah? menit lagi nomor togel keluar. Kau ngambil nomor nggak? Bebal-bebal kali kalian memang ya. Memang tapi udahlah. Yang penting tugas kami sudah menyampaikan, kami punya tanggung jawab. Sama kami sama pun Tuhan tugas kami sudah kami beritakan Ya udah, Injil. nggak Kalau apa-apa. kalian bebal, silahkan. Ya udah. Dan semua kita- nanti kembali kepada kita masing-masing. Iya, kita Semua buktikan kita aja. manusia akan Oke. dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Ya. Mana ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi? Nggak Iya. ada. Ke Ya. tahta pengadilan Yesus yang kita Oke. dihadapkan. Oke, sekarang Berarti begini kami toh. harus Ito, menyembah oke. dia. Oke, kita bicara secara kemanusiaan ini aku bahas ya Ito ya. Ito seorang perempuan. Ito sebagai seorang ibu. Ito memiliki anak yang cinta dan sayang terhadap anak. Ingat ya, Ito memiliki anak dan cinta dan sayang terhadap anak. Toh, seandainya ya anak Ito ini ditangkap, dah mungkin bergabung dan dituduh dia melakukan kejahatan. Ternyata di persidangan anak Ito itu dinyatakan tidak bersalah. Oke, dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan. Tetapi kejadiannya berbeda. Ternyata anak itu tetap dihukum mati. Tetap dihukum mati. Padahal jelas-jelas tidak bersalah. Itu dihukum mati karena ada unsur lain. Unsur ketidaksenangan seseorang terhadap itu. Itu salah satunya. Unsur ketidaksenangan orang-orang yang memiliki penguasa terhadap itu. Coba, bagaimanakah perasaan itu? Kalian loh. Bagaimana Itulah perasaan itu? pengadilan di dunia tidak sama dengan pengadilan Yesus nanti. Aku tanya dulu, Kalau bagaimana perasaan itu? pengadilan di Tunggu dunia dulu, tidak akan tunggu ada dulu. adil. Udah, aku tanya dulu, kayak mana Dari perasaan itu? sini. Kayak mana perasaan itu? Kayak mana? Jangan samakan. Tunggu cara dulu, aku pengadilan bicara di Yesus dengan dunia, bukan pengadilan di dunia. akhirat. Aku bicara pengadilan dunia ini. Kayak mana perasaan itu? Kayak mana? Kalau di pengadilan Yesus, dari sekarangnya Aku kita bicara pengadilan dari sekarangnya dunia kita ini akan toh. Aku bicara bertobat. pengadilan dunia. Ya Allah ya Rabbi. Nyambung nggak? Baik, kita cerita pengadilan dunia. Ini faktanya. Kita mau berbicara Ini fakta untuk nanti. Coba akhirat, aku tanya kan? dulu. Aku tanya dulu itu. Gimana perasaan itu? Kenapa lari ke situ? Kayak enggak. Ini kita buktikan ini. Kayak mana perasaan itu? Coba. Itu kan karanganmu. Ini bukan karangan. Ini itu bukan karangan. membedakan Coba. pengadilan Kayak mana perasaan dunia itu? dan pengadilan Yesus. Enggak. Ini tentang dunia juga. Aku bahas. Coba. Bagaimana dulu perasaan itu? Dulu. Coba. Aku jawab. Jawab dulu. Jangan, kalau pengadilan dunia Ini nggak tentang akan setimpal dunia dengan dulu. pengadilan Yesus. Astaga, jawab saja kenapa sih? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Oke, nggak bisa pengadilan ya. di dunia Oke. ini tidak Kalau pernah itu ada adil. tidak bisa menjawab, wajarlah. Wajar. Karena apa? Pasti siapapun nggak akan terima anaknya dihukum mati. Nah, begitu juga yang dirasakan Bunda Maria. Begitu juga yang dirasakan Bunda Maria. Dia seorang ibu.
ketika dia belum siap untuk menjadi seorang ibu, karena malaikat datang menyampaikan kepada Bunda Maria, "Hai Maria, kutitipkan roh ke dalam kandunganmu, ini perintah dari Tuhan." Akan tetapi ini perintah dari Tuhan, apapun ceritanya Bunda Maria menerima. Ketika dia besarkan Yesus, dibesarkannya, dicintainya dan disayanginya, walaupun ujian dan cobaan yang berat dihadapinya, tetapi ketika dia mencintai dan menyayanginya, di depan mata kepalanya dilihat anaknya dibunuh, disiksa, dan Tuhan tidak menyelamatkan. Adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria sebagaimana malaikat Gabriel juga menyampaikan kepada Bunda Maria waktu menitipkan roh itu? Adakah malaikat Gabriel berdatang kepada Bunda Maria, "Hei Maria, sebentar lagi anakmu akan dibunuh dan disalib. Ini perintah dari Tuhan, kau harus sabar." Adakah? Nggak ada. Itu bagaimana perasaan seorang ibu? Tuhan, begitu kejamnya kau terhadap aku Tuhan. Yang tadinya aku belum siap untuk menjadi seorang ibu, tapi karena perintah dari kau aku harus siap. Tetapi ketika aku mencintai dan menyayangi anakku satu-satunya, di depan mata kepalaku, kulihat anakku dibunuh. Dia meneteskan air mata meminta tolong kepada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Begitu kejamnya kau Tuhan, begitu kejamnya. Coba, di mana apa salahku Tuhan? Kenapa kau biarkan dia? Kenapa kau biarkan? Sedangkan dia titipan dari kau. Kenapa kau biarkan dia terbunuh? Dia meminta tolong kepadaku Tuhan. Dia meminta tolong. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana perasaan seorang ibu kayak gitu? Ketika Yesus disidang, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Dinyatakan dia tidak bersalah. Tetapi karena imam-imam Yahudi yang menghendaki dia untuk dibunuh, akhirnya Yesus pun dibunuh. Bagaimana perasaan seorang Bunda Maria saat itu? Coba itu, coba berpikir itu sebagai seorang perempuan. Udah? Iya, di mana nalurinya? Sekarang tunjukkan kepadaku di mana malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria kalau Yesus akan dibunuh. Tunjukkan. Silakan tunjukkan. Tentu pada saat itu Maria pastilah bersedih. Dan seluruh para muridnya pun bersedih. Tapi Yesus kan mengatakan kepada murid-muridnya, "Nggak tahukah kalian bahwa kalian kira aku nggak sanggup melawan ini tentara Roma yang si kecil-kecil ini? Sekali kutiup ini bisa ini apa? Terbang semuanya. Memang nggak ada perasaan kau itu ya, memang nggak ada perasaan, memang ajaran kalian memang ajaran setan iblis memang ya. Nggak punya hati nurani. Ini harus digenapi. Nggak punya hati nurani kalian memang ya. Ini perasaan seorang manusia loh, kemanusiaan yang kita bahas. Memang ajaran kalian memang dogma kalian memang ngeri kali ya. Tapi kan Maria tahu Yesus Dari itu mana adalah tahu? Tuhan dan Di mana Juru Selamat. ada Yesus? Kan Di sudah mana? malaikat mengatakan sebelum Di mana? kelahiran Yesus. Di mana? Malaikat sudah mengabarkan kepada Maria bahwasanya yang dilahirkannya itu bukan kaleng-kaleng. Yang dilahirkan Sekarang Maria yang itu ku adalah minta di Tuhan mana dan ada Juru malaikat Selamat. Gabriel itu menyampaikan kepada Bunda Maria kalau Yesus sebentar lagi akan mati dibunuh. Di mana? Kan itu harus digenapi, itu dan nubuatan. Nubuatan berarti itu harus Bunda digenapi. Maria itu Sudah tidak tercatat tahu. itu Berarti di nubuatan Bunda Maria para itu nabi. tidak tahu. Dalam kitab-kitab terdahulu sudah dicatat. Memang nggak punya hati nurani lah kau ya, memang oleh itu ya. Yesus. Gitu saya. Nah, kau seorang perempuan loh. Kita bicara kemanusiaan nih, bukan bicara agama. Maria sedih Kemanusiaan dong. kita Tapi bicara. kan nggak boleh berbuat apa-apa dia pada saat itu. Kita Memang harus berbicara tetap kemanusiaan ini. Gila ya memang ya. Kejam kali kalian memang. Ajaran kalian memang ajaran kitanya iblis yang memang. harus dikasihani. Kita manusia ini yang sekarang harus dikasihani. Nggak usah kita kasihani kayak Yesus. mana kau ya? Dia itu sekarang sudah berbahagia. Dia itu sudah kembali ke tahtanya. Kau Dia sudah paham berkuasa nggak? di kerajaan surga. Bagaimana Matius 28 perasaan ayat Bunda 18. Maria Dan itu akan datang ke ketika dunia melihat untuk menghakimi. Kemana-mana kau menghakimi. Memang kejam kali ajaran kalian memang ya. Memang ajaran iblis kalian memang. Menghakimi. Nggak ada perasaan kitanya kau yang ya. harus dikasihani. Perasaan kau Itu nggak ada dan ya saya. sebagai seorang wanita ya. Kayak mana kau ini? Hah? Coba tadi seandainya kau lihat anak kau di depan mata kepalamu sendiri dilihat dibunuh. Kayak mana perasaan kau? Nyatanya Nggak mikir lihat kau? si Yesus sekarang di mana berada? Sekarang sebelum Yesus berada di disalib, mana itu? bagaimana? Di surga kan? Artinya, Berkuasa benar. dia. Jadi apa Bunda yang mau Maria dikasihani itu kita yang sekarang di tidak dunia ini tahu. menderita? Di Cari mana makan, tertulis? membesarkan anak, Di mana? banyak tantangan kiri kanan, datang lagi Memang setan, ini dan biadab itu kalian dan memang itu. ajaran kalian Itu memang. yang harus Ini kita bicara pikirkan. kemanusiaan, woi. Aku bicara kemanusiaan ini.
Nah, Bicara kalian kemanusiaan yang ini. selalu salah mengertikannya. Di mana? Makanya Yesus itu kau tunjukkan. sudah sekarang berada di surga. Udah tak usah sekarang dikasihani. sebelum dia disalib. Dia sudah bangkit dan Enggak gini, hidup, diam dulu kau dulu. Diam dulu. berkuasa Diam. kembali di surga. Yang ku minta, kau nggak usah banyak ngoceh. Hah? Kau biadab kayak gini kau, perempuan biadab kau. Yang ku minta sama kau, di mana ada tertulis sebelum Yesus disalib, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Yesus kalau Yesus ini sebentar lagi akan mati, agar Bunda Maria itu bisa menerima Yesus dengan kematiannya. Tunjukkan. Tunjukkan. Aku minta Kalian itu. kok keras kepala kali? Udah Aku dibilangin. minta, jangan keras Maria kepala sudah kau jangan tahu. bawa. Aku minta Yesus itu. adalah Tuhan dan Juru Ini Selamat. kemanusiaan. Gak usah Aku dikasihani berbicara Maria tentang dia. seorang wanita. Dia memang bersedih pada Yang saat ku bahas itu. seorang wanita. Tetapi itu Bukan Yesus. Yang ku bahas seorang wanita, bukan Yesus. Seorang ibu yang ku bahas. Seorang ibu. Kau. Pembahasan kita sebagai seorang ibu, wanita, karena kau wanita. Coba. Kan sudah ku bilang Yesus itu pasti bersedih. Aku nggak bicara Yesus, Bunda Maria. Maria. Mana? Maria Di itu mana? pasti sedih karena Di mana dia yang datanya? melahirkan sebagai Sebagaimana manusia malaikat daging Gabriel di menyampaikan bumi. kepada Bunda Maria. Coba. Mana? Di mana datanya? Ada nggak? Ya kita baca di dalam Matius. Mana? Buku Mana? Kitab Matius, Di mana? Markus, Lukas, Yohanes. Ada nggak? Di situ semua Malaikat ada Gabriel cerita menyampaikan. tentang penyalipan. Di mana? Yesus. Mana? Tunjukkan, tunjukkan. Ya bacalah di sini. Di mana penyampaikan kalau malaikat Gabriel menyampaikan, hei sebentar lagi Yesus akan dibunuh. Kau harus sabar, kau harus menerima. Ini perintah dari Tuhan. Sebagaimana malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria untuk menitipkan roh ke dalam kandungan Bunda Maria. Mana? Mana? Di mana? Kalau kau tidak bisa menyebutkan berarti Bunda Maria tidak tahu kematian anaknya itu bukan dari Tuhan. Betapa sedihnya perasaan dia. Betapa sedihnya perasaan Bunda dia nggak bisa Maria, buat apa-apa. iya. Dia kan sebagai manusia, dia kan bukan Tuhan. Maria itu bukan Tuhan. Konteksnya aku berbicara kemanusiaan di sini, Hanya Ito. Maria Paham tahu nggak dia kau? adalah Tuhan dan Juru Yang Selamat. kubahas Jadi dia tentang nggak perlu kemanusiaan, mengasihi Yesus. bukan Karena kubahas Yesus Tuhan. itu adalah Sang Juru Selamat. Yang kubahas bukan masalah Tuhan, kemanusiaan. Paham nggak kau? Sudah ku jawab Paham berkali-kali. nggak kau? Kenapa ngotot? Bunda Kenapa nggak Maria bersedih? itu Maria manusia sebagai dan dia manusia, seorang ibu, sebagai sama seperti ibunya. kau, seorang wanita. Anak Paham nggak kau? Hah? Paham nggak kau? Sama. Situ yang Bunda nggak Maria itu paham. sama Situ seperti kan kau. hanya untuk mengobrak-abrik Alkitab Bukan kami ini aja. mengobrak-abrik. Bunda Maria Iya itu dong. sama seperti kau, perempuan memiliki anak. Nah, aku tanya Iya, sama jelas kau. sedih Coba, hatiku coba. kalau anakku Gini disalibkan. Darni, gini. Begitu juga Maria, Gini tetapi Darni. Maria Coba. tidak bisa berbuat Enggak, sekarang apa-apa. begini. Gak usah kau Itu kesana harus sana. dijalani. Aku bicara masalah iman. Aku bicara iman. Seandainya kau lihat anak kau diopname, sanggup enggak kau disuntik, diimpus? Sanggup enggak? Itu aja dulu. Ketika kau melihat anak kau diopname, disuntik, masuk rumah sakit, sanggup enggak kau melihatnya? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Hati nurani sekarang yang kubahas. Bukan masalah iman. Kalian itulah curang kali kalian. Bukan curang, aku nggak bicara itu. Sekarang aku bicara hati nurani. Aku bicara masalah kemanusiaan. Paham nggak kau? Yang kubahas bukan Tuhan, kemanusiaan. Karena kau sebagai seorang wanita sama seperti Bunda Maria, dan kau juga memiliki anak sama seperti Bunda Maria. Seandainya kau lihat anak kau dioperasi, disuntik, di jarum suntik, diimpus, sanggup nggak kau melihat anak kau? Sanggup nggak? Bagaimana juga Bunda Maria melihat anaknya kayak gitu di depan mata kepalanya, dipukul, diludahi, dibunuhi, sampai menangis. Coba kau bayangkan. Hah? Kita saja melihat anak kita aja kayak gitu nggak sanggup. Kau di mana perasaan kau? Makanya aku tanya, adakah? Kalau memang ada malaikat Gabriel menyampaikan, nggak apa-apa. Ini Bunda Maria itu nggak tahu kalau anaknya mati dibunuh, perintah Tuhan nggak tahu. Makanya sakit kali perasaan dia itu. Coba, sakit kali. Tuhan. Dan Yesus meminta tolong kepada Tuhannya, minta tolong dia. Allahku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Bunda Maria meminta tolong kepada Tuhan agar diselamatkan Yesus. Yesus juga meminta tolong kepada Tuhan agar dia juga diselamatkan. Dua dalil menyatakan. Coba, dua dalil. Ya, sama-sama. Bunda Maria meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan selamatkan anakku Tuhan. Aku sangat menyayangi dan mencintai anakku. Aku sangat menyayanginya. Aku menyusuinya. Walaupun aku tidak memiliki itu perintah dari kau, aku sangat mencintainya Tuhan. Kenapa kau biarkan dia? Enggak ya. Ini Goyang. jawabannya Sekarang lagi. kau minta Akhirnya blender.
Mana? Akhirnya Yesus kan hidup kembali. Nggak Bukan perlu Yesus sekarang, kan? manusia. Yesus tidak membusuk. Sekarang membaur di waktu dalam dia mau kuburan. mati dia Tidak. kesakitan. Tapi dia Waktu bangkit dia kembali. mau mati, Yesus itu meminta akan tolong. datang Paham nggak? menghakimi dunia. Yesus Nah, itu dia. meminta tolong sebagaimana biasa. Bunda Maria Mana minta mungkin tolong. bersedih hati lagi nih Tega dia. kali kalian memang. Berbahagialah Ngeri kali kalian. kembali Yesus Ajaran juga. kalian memang ajaran tega Orang kali Yesus kalian memang. bangkit Iya. dan mendatangi Ajaran para biadab. murid-murid dan Maria. Yang kita bahas bukan tentang dia, bahagia dengar. dong. Seluruhnya. Yang kita bahas di sini Murid-murid bukan dan masalah agama, Maria. ya. Gimana sih? Yang kita bahas Ngarang-ngarang hak deh. azazi manusia Nah, yang dengan saat tadi itu kali si Blender belum ini. viral. Saat itu Ulah belum kamu viral. pergi enak, Blender. Ingat, saat Ulah itu kamu belum viral. tipu, Blender. Seandainya saat itu sudah viral, pasti sebagaimana kejadian Ferdi Sambo, dia berkuasa, ya. Dia berkuasa karena dia menganggap dirinya berkuasa, membuat skenario pembunuhan. Siapa yang membuat ketahuan? Viral lah yang membuat ketahuan. Nah, sekarang tengok teknologi ini canggih. Sekarang sudah kita bongkar, kita kuak misteri kematian Yesus ini. Dulu belum viral, makanya nggak terkuak. Sekarang, coba. Hei, perasaan kau bagaimana? Yang kita bahas tentang kemanusiaan ini, kemanusiaan. Ya. Kan lagi pikirkan itu. Blender, sekarang Yesus di surga, Blender. Nggak Ngapain perlu, kau pikirkan aku di nggak balik-balik bicara sana surga. lagi? Aku yang sekarang kubahas sebelum sudah dia hidup mati. kembali. Dia Sebelum sekarang dia sudah mati. kembali ke tahtanya. Gak ada Jangan itu. kau on, Gak ada, Blender. memang ajaran biadab kalian memang Kenapa pula kejam kau kali jadi kalian. on? Si Kejam Maria kali pula kalian kau memang. tanya sedih Kau atau seorang enggak? ibu Berbahagia kau ya. dia sekarang. Kejam kali Yesus kau sudah memang. di surga Hah? dan akan Mana datang datanya? kembali Mana untuk datanya? Mana? menghakimi Enggak. dunia. Mana datanya? Bayangkan itu, kau Mana hati-hati kau datanya? Blender. Karena kau kejam- memuja Yesus kejam selalu. kali Hati-hati kalian nanti memang ya. kau Ngeri setelah kau. Yesus Ngeri datang ya. bersama para malaikatnya di awan-awan Biadab kau sana. ajaran kau kayak gini ya. Bergetarlah lutut Hah? kau itu nanti Kau dan sebagai kalian seorang semua yang ada di perempuan kau bumi. kau punya anak itu. Nah, itu Hah? bergetar Kau punya anak. lutut kalian itu. Kau punya kalau anak datang kau. Yesus. Coba kau Aku pikirkan, berani mengatakan seandainya lutut kembali kalian kepada itu diri akan kau bergetar sendiri. kedatangan Udah, Yesus. belum lagi Bunda Maria lahir di kandang Apalagi domba. yang mau kau sedihkan? Tidak ada tertulis di kandang domba, tapi kalian letakkan di kandang domba. Lari Tidak kau ada kandang kalian, domba. nggak ada kalian Tadi hargai merasa seorang manusia itu. kesedihannya. Nggak ada. Sekarang Yesus sudah bangkit. Kejam Nggak kali, nggak perlu perlu lagi bangkit. disedihkan. Yang kubahas Dia bukan sudah masalah bangkit. hidup kembali. Nggak perlu bangkit yang kubahas sama kau. Longor kali kau. Kau ini kau manusia, kau perempuan kau. Di mana hati nurani kau? Biadab kali kau kayak Coba gini. aku kau tanya. Kalau aku Apa? sedih, waktu Lu kok sedih apa? melihat videonya. Sekarang kau filmnya tunjukkan pun aku ayatnya nangis. di mana adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria kalau sebentar lagi Yesus akan mati dibunuh? Ada? Tunjukkan ayatnya. Untuk Kalau apa tidak kau tahu ada, itu? berarti Bunda Maria Untuk tidak apa kau tahu mengetahui. ayat itu? Untuk apa kau tahu itu? Enggak Loh, penting. iya, agar Yang agar penting bagaimana? sekarang Agar kita manusia perasaan ini Bunda Maria bertobat. itu bisa Beri lega. dirimu dibaptis. Lakukan perintah baptis, Tuhan baptis, agar kepala kita otak, oh, selamat. baptis. Itu yang perlu sekarang. Nggak ada urusan baptis, Udah, baptis. setelah Yang sudah ditanya kita tahu tentang kemanusiaan kau bahwasanya banyak Yesus kali pernah gaya kau. disalib, Longor seharusnya kali kau. aku yang disalib itu. Apa nggak perlu disalib? Sekarang Mati aja kau disalib. perlulah Disalib mati bertobat. aja kau. Mau kau Dari mati disalib? sekarang, Mau kau? kuterimalah Mati aja Yesus kau disalib sebagai kau juru nggak? selamatku. Ah, mati aja kau Berikan disalib. diriku ini Banyak kali dibaptis. gaya kau. Dan kulakukan Mau kau mati disalib? hukumnya itu tadi. Mau? Kalau Jika memang nanti pengikut dia Yesus datang, disalib aja kau matinya kau. baru aku diselamatkan. Kau takut kau? Hah? Itu. Kau takut kau mati disalib? Mau aja? Kau ke situ. Nggak, kau disalib aja kau nggak dari nih. Akiumu Aki kau yang rendah kau, nggak ada hati nurani kau sebagai perempuan itu kau. Itu aja kau bahas Gila dari kau memang. tadi. Nggak aja. Kayak anak kecil kau. Kejam kali, kejam kau. Levelku melawan Kejam kau kau, seperti itu. kejam, biadab. Tau kok biadab. Ini bisa lah Itu bicara. udah Ini kita bicara manusia. Sudah orang Kristen Ini semua bicara tahu manusia. itu. Gak usah kau ulang-ulangi. Gak udah, memang Jangan biadab bilang lah. lagi Di mana hati nurani kau? Di mana hati nurani kau coba? Di mana hati nuranimu? Mana mungkin sedih? Di mana? Di mana hati nuranimu sebagai manusia? Di mana pembelaanmu terhadap wanita? Mana? Mana pembelaanmu terhadap wanita? Oh, wanita. Yesus itu Tuhan udah hidup. Nggak ada urusan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Ini kronologi kejadian, fakta kejadian. Yesus di sidang. Yesus Tuhan. Nggak ada urusan Tuhan ini. Orang yang masih busuk Ini di nggak ada tanah. urusan Tuhan. Dan kau sendiri yang masih Bukan busuk pembahasan nanti. Tuhan, Nggak tahu kejadian. kau kemana kau, selamat Kejam atau tidak. kali kau Atau memang, aku yang ngeri juga. kali, Glenn. Aku selamat Ngeri. atau tidak. Ngeri kau Kita memang. yang perlu kita Ngeri. kasihani. Nggak ada Jangan urus, kau kasihani memang. Yesus. Kau memang Yesus ada otak sekarang kau memang. berkuasa di surga. Kejam kali. Coba Dia anak kau Tuhan dan digitukan. Juru Sama nggak kau? Selamat. Hah? Anak kau digitukan? Mau nggak kau? Ya. Hah? Kok lari Mau nggak ke kau anak kau digitukan? Coba. Udah error. Terima nggak kau anak kau digitukan? IQ kau itu Pak. Hati kau udah rendah. Iya, bodoh Aku kali bicara kau. tentang kemanusiaan kok. Iya. Mau nggak anak kau digitukan? Makanya kalian itu jangan
Jangan pandai-pandaian mengajari kami tentang Pandai-pandaian. kelahiran, kematian. Udah kami di otak kami semuanya Udah di itu. otak kami lah. Kalau Iya, kalian nggak kalian menambah kan firman kerja Tuhan, kalian nggak akan untuk kalian menghancurkan keributan. Alkitab ini. nggak ada Bagi dihancurkan. Kristen yang tolol, bagi Kristen Kalian yang nggak tidak ada tahu pengikut Yesus, apa-apa, bukan oke pengikut lah. Yesus kalian. Jatuhlah dia ke tanganmu. Kalian suka menambah-nambah Tapi firman kalau Tuhan. ini takkan bisa aku tergoda dengan kau. Oh, kau makan lah situ, kau makan. Kau ambil itu. Itu. Kau ambil itu. Kalian Yang penting- penipu, udah jelas-jelas Yesus udah, itu Tuhan kami. Udah akan neraka. Masa Suka hati kami kau. lagi mau Mau mendengarkan kau bilang kalian Tuhan dia suka hati mengatakan kau. Kau Yesus makan itu Tuhan kau hanya itu. nabi Kau makan Tuhan biasa? kau. Hanya Kau makan Tuhan kau manusia itu. biasa? Ya udah, suka hati kau. Kau makan Tuhan kau percaya itu. Kau makan. samamu. Nggak ada, kau makan. Kau makan aja Tuhan kau itu. Kau ambil. Kami nggak penting sama Tuhan kau itu. Kami di sini udah, cuma membela hak memang. ajasi manusia. Kita Kami sebenarnya di nggak sini boleh cuma seperti itu. membela Kalau hak sudah ajasi diterangkan, manusia. Ya sudahlah. Sekarang kita tinggal Kasih terhadap ya, manusia itu berikanlah Islam yang dirimu menegakkan, itu tahu kau? melakukan kebenaran dan kebaikan Kalian dalam selalu hidupmu. mengatakan hukum kasihilah tugas sesama kita. manusia. Jangan kau Tetapi kasihani Yesus. faktanya kalian tidak mengasihi sama manusia. Di sini kami yang jalankan. Kenapa Kami enggak Islam mengasihi sama menjalankan manusia? hukum kasih terhadap manusia. Paham kau? Hah? Wajib dong. Paham? Kalau enggak kita jalankan itu berarti Mana jalankan? nyala Kau di jalankan? hadapanku. Di mana Ya, kau jalankan? Yesus nanti. Tunjukkan, buktikan. Buktikan kalau kau jalankan. Buktinya Buktikan. di rumahku Mana buktinya? ini. Di Mana rumahku ini buktinya? ada pekerjaku. Mana Aku beri buktinya dia hukum gajinya kasih kau itu sesuai mana? dengan kerjanya. Mana? Kusayangi dia. Kubuat dia sama seperti Oke, keluarga. sekarang aku Itu tanya sama tandanya kau. kasih. Kalau Nggak kau memang putar-putar dia di mengasihi rumah ini. manusia, Begitu dia kasih. Bunda Maria itu kenapa nggak kau bela? Kenapa? Errornya otaknya inilah. Kenapa nggak kau bela Bunda Maria? Otak kau itu bah belender. Kenapa? Nggak, kalau memang kau kasih, kenapa Bunda Maria nggak kau bela? Otakmu itu tolol kali kah? Otak kau yang tolol. Kenapa? Kok lari-lari ke situ kau lari? Ya makanya itu hukum kasih. Kalau memang kau mengasihi sama manusia, kenapa Bunda Maria nggak kau bela? Kenapa kau larikan di kandang domba? Ya, baik, ku Kenapa bela kau Bunda letakkan di kandang Maria. domba dia? Kenapa? Kenapa? Emangnya aku pada saat itu sejaman dengan Kenapa kau Maria? letakkan di kandang domba? Itu Seandainya hukum pun kasih. aku sejaman. Coba kau aja lari mau kandang domba, apa mau yang nggak kau kau? berbuat sedangkan Mau Yesus nggak kau lari Tuhan kandang domba? penguasa Coba tengok aja dulu. pun dia bilang Hah? sama murid-muridnya, gak usah kalian membela aku. Banyak Kan kali kita katanya. bela mengarang aja kau. Kau di mana hukum kasih kau? Kalianlah kasihani kan Siapa kata yang bela? Yesus waktu Aku dia bicara memikul Bunda salib Maria itu bukan Yesus. kepada Bunda ibu Maria aku ibu, bicara. menangis ibu-ibu itu. Aku bicara Bunda Maria bukan Yesus. Paham nggak kau? Bukan Yesus aku bicara. Aku bicara Bunda Maria. Paham nggak kau? Ya sama. Aku nggak bicara pun Yesus. Bunda Maria aku ceritakan. Aku tidak bicara Sewaktu Yesus. Bunda Maria Sekarang bersama ku tanya. para wanita itu menangis. Jangan kau tangisi aku. Ini nggak ada. Tapi tangisi kau dirimu. coba lari kanan domba. Katanya. Mau nggak kau dengan lari kanan domba? Mau nggak kau? Mau nggak kau lari kanan domba? Hah? Mau nggak kau? Anak domba itu sebagai Kau mau nggak lari di kanan domba? Coba kau rasakan dulu sendiri. Kata Jangan hiasan. kau kasih Anak domba orang aja itu kau rusuh, diibaratkan kau buat seorang kau nggak ada penurut. otak kau. Nah begitu Kau mau dia. nggak lari kanan domba Jadi lagi Tuhan kau? Yesus itu sewaktu Tuhan, dia aku nggak menjadi bicara Tuhan, manusia, Nor. Aku nggak bicara dia Tuhan. selalu menuruti segala Banyak kali kehendak cerita Bapa kau. itu. Aku nggak bicara Tuhan. Maka Yang dibilang ku anak bahas domba. Bunda Tetapi Maria, kalau seorang kambing nggak wanita pernah dan dibilang sama manusia penurut. biasa. Kambing Kau itu perempuan. pembangkang. Makanya biadab. nggak Kau dibuat perempuan. gitu Kau loh. perempuan. Kau perempuan. Hah? Kau mau nggak lari di kandang domba? Mau nggak kau dari ini? Hah? Mau nggak kau letakkan lari di kandang domba? Mau? Makanya udah aku bilang otakmu Mau kau? separuh lagi. Nggak mau kau? memikirkannya itu. Ku tanya kau Nah, dulu. itu. Mau nggak kau lari di kandang Nah, di domba? situ kesesatan kalian. Masa Seandainya kalian lakimu datang, bang dikatakan aku mau melahirkan, perumpamaan domba, dibawa ke kalian kandang nggak domba, tahu? terima nggak kau Nah, itu. sebagai perempuan? Kau hukum kasih terhadap manusia di sini, pembelaan kau terhadap Bunda Maria nggak ada. Ini hukum kasih monyet kayak ini. Mau kau bela Bunda Maria, dirimu dan dirikunya harus dibela. Mana? Mari kita Ada pembelaan sama-sama kau terhadap Bunda melakukan Maria? perintah Allah itu. Mana? Jangan Mana? kita bela-bela lagi Yesus. Jangan itu kita bela-bela Bunda Maria itu seorang perempuan sama kayak kau, seorang ibu. Kita lah yang harus kita kasih seorang diri kita ibu ini. yang kubahas. Bagaimana kita supaya selamat seorang ibu, nanti. mana? Banyak kali cerita kau. Enggak aja kau biadab, memang ajaran kalian memang. Loh, Nggak siapa ada yang kalian. biadab? Biadab lah kau. Atau aku yang biadab? Biadab lah kau. Kau lah yang biadab. Kau lah, kenapa kau biarkan Bunda Maria lari kandang domba? Ini Alkitab ini bukan kitab suci Kenapa ini. kau biarkan Tapi ini Bunda Alkitab Maria ini lari kandang Alkitab domba? Aku orang tanya dulu. Kristen. Oke, Tapi aku tanya kenapa sama kau kau. membahas-bahas Oke, Alkitab kalau ini? kau tidak Apa hakmu biadab, membahas-bahas oke, Alkitab sekarang ini? diam kau dulu, diam. Aku mau lagi, bertanya. mengganti-ganti lagi. Aku mau bertanya sama kau. Diserupakan. Aku mau bertanya. Aku nggak usah panjang kali kau cakap. Janganlah host. Oke, aku mau bertanya sama kau, jangan panjang kali kau cakap. Kita buktikan kalau kau biadab. Kita buktikan kalau kau biadab atau tidak. Paham nggak kau? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada kami
kami di mana ada tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Tunjukkan. Tunjukkan. Kau tunjukkan kepada kami di mana ada tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Tunjukkan.
mau Kenapa? dikatakan Apalah hubungannya kau nggak seperti mau itu dikatakan tadi biadab lagi? kan? Nggak mau Sudah dikatakan beribu-ribu biadab kan? sekian kata. Kau Kau sudah nggak baca mau Alkitab dikatakan ini. biadab. Untuk apa kau Oke, tanya kau itu lagi buktikan. sekarang? Kalau kau tidak Apa mau keselamatan dikatakan yang harus kau biadab, kejar agar kau tunjukkan selamat? kepada Itu yang kami perlu di sekarang. mana tertulis Bunda Ya. Maria lahir di kandang domba. Tunjukkan. Kalau kamu nggak Ya, dikatakan baca di biadab, dalam buku Matius itu. nggak ada. Baca. Di mana? Tunjukkan. Sebutkan aja. Biar aku baca sini. Sebutkan. Sebutkan. Kalau kau tidak mau dikatakan biadab, tunjukkan kepada kami di mana tertulis Bunda Maria lahir di kandang domba. Yang biadab itu yang merombak-rombak Alkitab. Makanya orang. aku Itu minta biadab. ayatnya. Nah, itu. Paham kau? Aku nggak ada merombak. Aku di sini bertanya. Kau merombak. Aku Kau bertanya. bilang si Judas disalib. Aku Ayatnya nggak ada. bertanya. Kan Aku nggak ada biadab cerita kau yang Yudas. itu. Aku bicara Bunda Maria. Kau yang Tunjukkan biadab. datanya. Kau bilang Yudas disalib. Tunjukkan Mana ada datanya. mulai Di kejadian mana? sampai Kalau kau waktu. tidak mau dikatakan Tidak ada biadab, datanya si Judas disalib. tunjukkan. Nggak ada Biadab bicara Yudas kau. nih. Nggak ada. Nggak ada Kau Yudas. yang Tunjukkan biadab. mana-mana. Udah Ayo, mana-mana Jack, coba. kau bilang kami Mana? biadab. Mana-mana. Tunjukkan. Tunjukkan. Di mana datanya? Tunggu dulu, ku cari bukuku. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, Di Lukas, Yesus lahir dalam kandang. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ya. Di Lukas pasal 2, kita membaca Maria membaringkan bayi Yesus dalam palungan di Bethlehem. Malaikat mengirim para gembala untuk melihat Yusuf. Itu dia ya. Itu blender. Iya, Nek Darni, itu palungan. Langsung Jimen, lanjut. Itu palungan, bukan kandang domba. Oh, ngarang-ngarang. Palungan itu bisa tempat makanan kuda, makanan babi. Ya udah, palungan makanan itu kambing. biasanya di mana? Di kandang domba atau di rumah Palungan istana? itu di zaman dulu palungan itu digunakan untuk makan tempat makanan domba, tempat Ya makanan sudah, kambing, berarti di tempat sekitar makanan kandang domba kan? kuda. Saya sudah mengatakan palungan itu tempat makanan kuda, kambing, dan domba. Mana di situ di antara itu? Tidak Yang ada jelas kan nggak di spesifik istana kan? Nggak di rumah mewah, nggak di hotel berbintang kan? Itu tadi kau muncung kau ngomong tadi bilang muncung domba. kau Di mana itu. di situ domba? Muncung Di mana kau yang domba? membolak-bolakkan Alkitab kami ini. Di mana domba? Di mana domba di situ? Itu dah kau Di yang mana bicara, domba? muncungmu Kau itu yang tunjukkan bicara sama aku, tadi. di mana? Di palungan itu biasanya untuk makanan domba. Makanan domba muncung biasanya kau. di mana? Di kandang Ada domba berapa kan? kali? Atau di kandang rumah mamamu? Berapa kali ku sampaikan ada domba, ada Palungan kuda, di rumah ada kambing. mamamu Mana atau di yang hotel situ? berbintang atau di istana megah? Di mana dulu dikutanya sama Jawab muncung dulu, kau kau itu. tadi Di yang mana bilang. di situ tertulis Palungan domba? kau bilang Di tempat mana makanan tertulis di situ domba apa? nenek Darni, Binatang. nenek Darni. Sekarang kau Apalagi tunjukkan yang mau kepada aku kusangkal. di situ dituliskan domba, di kandang domba. Yang dituliskan di situ adalah palungan nenek Darni. Kau tunjukkan sama aku. Tapi Jangan hanya nggak muncung di kau. rumah, di kamar mamamu kan? Nggak di kamar mamamu kan? Lahir Jangan kau Yesus. bilang-bilang mama, kau perempuan. Ya udah, kau pun jangan perempuan, bilang-bilang muncung seperti itu. kau. Yesus kami, itu Tuhan Ya. kami itu. Yesus Tuhan kami, jangan dia kau aja tidak berolok-olok. menyalah. Engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan. Engkau itu. bernubuat dengan namaku. Yesus itu engkau Tuhan bernubuat kami. dengan namaku. Jangan kau Tapi putar-putar aku lagi tidak cerita. mengenal engkau. Kami Engkau umat Kristen pembuat seluruh kejahatan dunia sudah sekalian. mengakui Yesus itu lahir di Dia tidak kandang mengenal domba. engkau. Kenapa Dia kalian tidak lagi mengenal kau, seenak Nenek jidat Darni. kalian untuk Nenek mengarang-arangnya? Darni, kau tidak mengenal. Yesus Kami nggak tidak berani mengenal untuk kau. mengarang-arang Al-Quran Kau kalian, tidak nggak berani. Kau tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal kau. Kau penyesat yang merubah-rubah Kau Alkitab penyesat kau itu atau adalah aku penyesat? LAI. Sudah LAI jelas-jelas itulah yang kau Judas bilang- tidak bilang ada biadab, disalibkan. bukan kami. Kenapa kau bilang Judas Ya. disalibkan? Mana Yang datamu? kutanyakan Judas sama disalibkan. kau. Yang kutanyakan sama di mana di situ dituliskan kandang domba. Enggak usah Ya, banyak itu kali udah muncung kubaca kau. tadi. Di mana? Di mana? Mana Jangan tadi? asumsi kau. Di mana muncung kau itu? Di mana? Nenek Darni. Muncungmu Nenek. tadi mengatakan Di mana? Di mana? palungan Yang itu kutanya adalah tempat sama makanan kau. Di domba, mana makanan dituliskan binatang. di dalam Berarti firman palungan itu di bahwa sekitar adalah kandang domba. kandang-kandang Di mana? Di sekitar, binatang. di sekitar, Udah, bukan di sekitar rumah. kamar Berarti bapakmu di atau dalam mamamu atau Yesus. nenekmu. Katakan juga. Muncung kau di mana? Di mana? Di mana kandang domba? Di Bukan mana di muncung kau? sekitar istana. Di sekitar apa? Di megah, sekitar rumahan atau kau? di kerajaan. Di Enggak, sekitar kan? rumahan kau. Di mana? Di mana? Tunjukkan sama itu aku. dia. Kau jangan Jadi kalian menghujat. jangan Di mana? seenak Di jidat mana di kalian kandang? Di mana? mengarang-arang Di mana? Alkitab Di mana? ini. Iya, kau yang ngarang-ngarang. Enggak ada di situ kau lah yang dituliskan ngarang. kandang domba. Di mana? Banyak Di mana? seluruh Muncung Kristen kau di dunia tunjukin. ini.
Tidak ada mengatakan Yesus itu Gimana lahir di muncung kandang kau ngarang aja di mana ya? Di rumah istana Megah. Berarti Nggak ada. kejam Atau kali di kau ya. rumah Kejam mamanya kali si kau J. Darni. Mana? Nggak ada. Kau sebenarnya tidak ada dia lahir di kandang domba, tetapi kalian yang menetapkan di kandang domba. Kan ngeri kali kalian. Nggak ada yang lebih baik daripada kandang domba. Entah di bawah pohon gitu, nggak ada yang lebih baik. Kok ngeri kali kalian ya? Itu datangnya. Memang Bagaimana seperti dia itu. kejam kali. Ngeri ya. Yesus Ngeri. itu merendahkan dirinya. Itu Merendahkan ya. kepala Apanya otak itu ya? kau. Arti Mana makna ada dari itu merendahkan. lahir di kandang Oke, kita domba buktikan bahwa itu dia merendahkan, dirinya. Dia Ayo, Nih, datang Darni. bukan untuk dilayani, tetapi Ayo, dia Nih, Darni. untuk melayani. Host, Itu izin maksudnya. dibesarkan host. Ya, Nah, ayo, Nih, itu Darni. dia. Ayo Itu kita buktikan. kami Muncung umat kau, Kristen. kita buktikan ini data. Bukan asumsi. Muncung kau. Izin host. Muncung kau itulah. Dibesarkan. Muncung Kau kau jangan itu jangan kemana-mana. kau bilang lagi di Nenek Darni, kandang. Nenek Darni. Nenek Darni. Apa Kau lagi? dengarkan dulu, baca ini, pakai mata kau itu. Seorang nabi Matamu akan kan bisa melihatnya kan? bangkitkan. Bacalah pakai matamu itu, pakai mulutmu. Jangan ngocos muncung kau. Muncung kau tidak Muncungmu yang diperlukan. Di sini dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan Kau bagi muncung mereka kau di itu yang antara merompak-rompak saudara Alkitabku mereka. ini. Seperti Ya? engkau Nggak ada ini hakmu aku untuk akan menaruh merompak Alkitab firmanku kami dalam ini. mulutnya. Ia akan mengatakan segala kuperintahkan kepadanya. Yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapa nabi itu? Kita pakai pandangan Alkitab, Nenek Darni. Nabi terakhir seperti Musa ayat 18 ayat 8 adalah Kalau Yesus ini Kristus. kena lah kalian kubikin ini, kena kali kalian ini. Kena muncung kau ini. Baca mata kau. Ayo, Nabi dia, baca. nabi. Ulangan 18. Nah, 18 ayat 18. 15 Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Iya. 2 ayat 222. Baca mata kau. Oke, udah? Aku ya? Aku Iya, yang baca ya? Iya, ini nih. Iya, Oh, ini sepanjang- di situ kecil kali. Ini Alkitabku biar ku baca ya. Iya. Ulangan 18 ayat 18. Hmm. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Udah, tunggu ya. Dengar dulu dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, sekarang Iya, aku tanya, udah. Nabi Muhammad apakah mengatakan demi nama nggak usah Yahweh kemana-mana. Kau atau muncung Allah kau lain? ini yang kita bilang nabi dia. Nggak usah banyak kali muncung kau. Ini kalian kena ini. Berarti kalian ini penyesat. Berarti kalian itu Allah kalian berbeda. Jadi ya kalian semua ya 1.200 orang di bawah. Dan kalian semua yang di ruangan ini, Bang Andi, Nabi itu berkata seperti ini. Nabi itu berkata seperti ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. demi nama Allah. Itu udah disampaikannya, Itu sudah harus disampaikannya. Katanya, coba itu. Ya. Nabi itu harus Ya, udah mati disampaikannya. katanya. Nenek Bayangkan Darni, kalian Nenek itu. Darni. Ngeri Tuhan itu loh. Mau satu perikop kau baca. Mau satu perikop kau baca. Itu akan menyatakan bahwa dia seorang nabi. Ya, yang Siapa yang mengutus harus dia mati? mengatakan dia nabi. Yang tidak mengindahkan perintah Allah. Yang tidak. Ada rupanya kalian indahkan 10 hukum. Muncung Kalau kalian kau yang indahkan tidak 10 hukum, mengindahkan. kalian sudah berhari sahabat. Kalian tidak menyembah berhala. Kalian tidak menyebut nama Elohim dengan sembarangan. Jangan mengatakan aturan Elohim kalian bilang SWT. Jangan kalian mengingini milik sesamamu manusia. Kalian diperbolehkan kawin lebih dari 4 kali. Berarti tidak mengindahkan perintah Allah ini Nabi. Kalau seperti itu dikatakan wajib dikatakan harus mati. Coba buktinya kan memang mati Nabi Muhammad kan. Nah itu. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Macam-macam. Dilanjut. Aku tidak akan melaksanakan murkaku, kata Allah,
yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus. Yesus manusia yang kudus karena dia seorang nabi. Tidak terpenuhi muncung kau. Ini lagi, jangan asal muncung kau ngomong, sebab itu engkau besar aja belum ya selesai. Tuhan Allah. Nabi Sebab itu tidak harus ada yang mati. sama Nabi siapa seperti yang harus mati itu? engkau, dan tidak Tanya dulu ada kau. Allah selain Siapanya engkau kau yang menurut berbicara segala ini yang kami namamu? tangkap dengan Si Zeman telinga nah, si Zeman, kami. si Zeman. Makanya Zeman, Nabi yang kau mana yang jangan harus mati ngarang-ngarang nih? muncung Yang tidak kau. mengindahkan perintah Allah ini siapa? Ditampar ama nubuatan siapa ini? Kutanya kau dulu. Kau ditampar Nenek Darni. Kau jangan ngarang-ngarang Nenek Darni. Jawab Sudah dulu ini. Nggak usah dulu pindah-pindah topik. Satu-satu dulu topiknya diselesaikan. Manusia, sehingga Siapa ia ini? berdusta. Bukan Di dalam manusia. Ulangan 18 ayat 18. Itu dua Tetapi seorang variabel. nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Bacot sama perkataan yang tidak di belakang rumah kau ngomong seperti itu, di belakang kau atau di depan orang Yahudi kau nggak ditamparin muncung kau itu. Ngarang-ngarang kau. Tuhan tidak mengatakan udah jelas menyembah berhala. Tuhan tidak mengatakan Allah membangkitkan seorang nabi, Allah di luar dari Yahweh. Yesus ini membangkitkannya seorang nabi. Ini nabi ini katanya harus mati. Mana ini? Kuterangkan ini Jemanta. Ngarang kau itu bantah dulu data saya muncung kau. Kau yang merubah-rubah tadi data ini. Memang ini belum selesaikan. Bereskan dulu ini. Yang kau bilang tadi yang merubah-rubah isi Alkitab itu bangsat. Ya kau lah bangsatnya. Kau lah bangsatnya. Ini coba ini dulu. Kau yang bawa data ini tadi. Baca dulu ulangan 18 ayat 18. Terima kasih telah membaca. Ayat firman Tuhan. Tetap kami menjalankan 10 hukum di setiap rumah ibadah kami. Hukum 10 itu harus dikumandangkan. Semalam hari Sabat baru dikumandangkan lagi hari tentang 10 hukum. Itu hukum itu adalah cerminan bagi umat manusia. Jadi perintah Allah ini harus kita turuti. Ini Nabi, siapa yang tidak mengindahkan 10 hukum itu, katanya Nabi itu harus mati. Siapa itu? Dan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, kau pembuat kejahatan Tuhan. Itu yang menukar hukum, yang menyadapkan 10 hukum. Itulah pembuat kejahatan. Ya, nggak usah banyak kali jangan kalian sesat. Ya, itu dia. Allah, siapa yang dienyahkan itu? Disampaikan Allah yang bahwa dia seorang nabi datang kau Tuhan kan. Kau pembuat kejahatan. Kami umat Advent masih setia kepada 10 hukum. Tidak setitik satu iota pun kami rubah hukum itu. Kau pikir justru kau baca satu perikop pun kau menguatkan perkataan yang dalam Alkitab. Kau ngarang-ngarang kau, muncung kau. Kau bilang itu sama keluarga kau. Tidak pernah ada merubah-rubah hukum. Enggak ada. Ya, kami tetap menjalaninya. Nenek Darni, ya, itu udah kusampaikan kepada kau. Ulangan 18 yang dibangkitkan Allah itu nabi, sang Mesias, bukan Tuhan atau dirinya. Iya, nabi mana itu yang katanya ini nabi itu harus mati, katanya. Nabi itu harus mati jika tidak mengindahkan kalau udah kau perintah-perintah yang diberikan Allah kepadanya. Ada rupanya kau dengarkan itu. Nabi itu mengindahkan 10 hukum. Nabi itu. Ya memang dia nabi. Ada Nabi Muhammad. Kalian kan mengatakan ini kan untuk Muhammad. Sekarang kutanya, adakah Nabi Muhammad mengajarkan 10 hukum untuk umat-umatnya? Ini Pak, kita pakai pandangan Alkitab karena kau muncung kau bilang yang tertulis. Ini kau yang merubah-rubah. Kau yang merubah-rubah. Kau katakan bahwa dia adalah Tuhan. Kau katakan siapa yang mengatakan itu Tuhan? Allah mengatakan dia apa? Siapa? Tuhan atau Nabi? Iya. Ini iya apa ya, saya tanya sama muncung kau itu yang kutanya sama kau. Nabi yang mana? Nabi itu harus mati katanya. Siapa Nabi itu harus mati? Yang dibilangnya selain yang menyatakan bahwa dia tidak menyembah aku, Nabi itu harus mati. Kau baca ulang muncung kau. Dibilang gini, tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain. Nah, Nabi kalian kan Allah lain yang diucapkan, bukannya Elohim atau Yahweh. Ini yang tertulis muncung kau. Mana SWT kan? Berarti makanya Nabi itu katanya harus apa? Mati. Nenek Darni dikonfirmasikannya di Yohanes 17:18 dinyatakannya seperti sebab engkau firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima dan mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Muncung kau itu ulangan 18 dikonfirmasikan di Yohanes 17 ayat 18. Jadi siapa menurutmu ini? Ulangan 18 ini siapa itu? Kau muncung kau baca tadi apa? Muncung kau baca apa? Aku bilang namanya kan?
Aku hanya mentafsir. Sekarang kau coba. Menurutmu ini siapa ini? Ulangan 18 ayat 18 ini kepada siapa? Menurutku, kita pakai menurut yang tertulis. Mau kita pakai yang menurut tertulis? Ini bukan untuk Nabi Muhammad. Kalau menurut yang tertulis, sekarang kau jawab. Ini menurut ini siapa ini? Kepada siapa ini? Justru itu karena kau tidak memakai dengan pandangan kami, kita pakai yang tertulis di Alkitab kami. Seorang nabi diberikan kepada kau untuk mentafsirkan ini. Sekarang kau aku tanya. Makanya muncul kau dengarin. Sekali ini biarlah kau mentafsir. Kemana tafsiran ini menurutmu? Panjang kali muncul kau, tapi tidak ada kau dapat poinnya muncul kau. Paham kau? Ya, kan sudah saya katakan. Dulu nggak usah muncung kau. Jawab aja dulu. Siapa nabi ini harus mati? Katanya ini, nabi ini katanya harus mati. Kau baca ulang 18 ayat 18. Kau baca lah ayat 20, jangan 18 itu aja kau baca. Baca dulu 20, kau belum baca. Kau. Biar kau tafsirkan siapa ini. Kau baca, kan ada samamu tadi situ. Kau baca. Kan kau tadi membawa dalil ini. Aku udah baca tadi. Sekarang kau gantian kita. Nenek, kau baca. Aku pengen kau yang baca. Karena kalau aku yang baca, kau bilang nanti bla 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 panjang lebar muncul kau. Ikan ada ku pegang di sini bukuku. Sama-sama pegang buku kita. Iya, kau baca muncul kau sampai ayat 20. Kan tadi sudah ku baca. Sekarang kau gantian. Kau yang bawa data. Kan sudah saya berikan. Ulangan 18 sampai 19 sampai 20. Sekarang kau baca tugas kau biar didengar yang di bawah. Oke, cepat. Biarlah. Cepat mengalah aku sekali ini. Baiklah. Iya, mengalah lah. Orang bodoh harus mengalah. 18. Ya, untuk bernubuat. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka. Seperti siapa yang berkata itu dulu? Sebentar, siapa yang berkata? Ya Allah. Siapa yang berkata itu? Ya Hasim, bukan SWT ya. Yang berkata ini bukan SWT. Di sini belum lahir SWT. Iya Nenek Darni. SWT baru ada di abad ke-8, ke-7. Ini masih bicara ini Hasim. Hasimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Hasimnya jangan muncul kau terus menerus baca dulu itu yang dibilang. Oke. Baca lanjut. Udah. Baru. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 10 hukum. Ini 10 hukum. Iya, udah 19. Ketawa kau kayak nenek lampir kau. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang tidak mengajarkan, mendengarkan, mempraktekkan 10 hukumnya itu, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Udah? Yesus mengatakan, aku akan membalas setiap perbuatan orang. Udah? Yesus yang membalas. Siapa yang tidak mengindahkan perkataan Allah yang berkata, ayat 20. Akan kutuntut segala seorang yang nabi yang terlalu berani. Akan kutuntut pertanggungjawaban. Itu dengar ya. bukan Yesus yang menuntut. Seorang itu nabi yang Allah. terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Apa yang tidak diperintahkan berarti yang tidak Allah? Diperintahkan jangan membunuh, itu yang jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, apalagi jangan menyebut namaku sembarangan, jangan menggantikan Hasim menjadi Allah-Allah lain, jangan mengingini sesamamu manusia, apalagi jangan berdusta. Itu lanjut, tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya ini bukan atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati katanya. Berarti Nabi yang tidak mengindahkan perintah Allah 10 perintahnya itu harus mati katanya. Itu artinya ini. Ini kami yang punya Alkitab. Nenek muncung kau, dengerin dulu ya. Kok nenek muncung kau? Kena ya sakit memang kebenaran ini sayang. Sakit. Ulangan 18 ayat 18 ini kepada siapa ditunjukkan? Ini Yesus, ini kepada Yesus. Apa sebutannya di sini yang dibangkitkan? Nabi.
Ya udah muncul kau, ngapain kau Tuhan kan Yesus bodoh? juga dikatakan nabi. Yesus dikatakan utusan. Yesus dikatakan juga lebih daripada nabi. Makanya aku tanya, Yesus ngapain kau dikatakan Tuhan juga kan? Allah Bodoh lah perkasa. kau. Yesus dikatakan Siapa yang harus penasihat mati tadi? ajaib. Siapa yang Yesus membuat dikatakan kejahatan? Kau Mesias. kan? Yesus dikatakan Tuhan. Yesus dikatakan muncung juru kau, selamat. baca dulu ini muncung Makanya kau. Yesus mengindahkan 10 hukum. Dari saya mulutnya ulang, itu mengatakan satu titik satu yota. Nenek Jangan kau robah Nenek hukum. Darni yang Kan kata mulutnya Yesus. panjang kali, lidahnya banyak Gak kali. mungkin Saya mati dia. tanya sama kau. Kalau mati dia kan nggak hidup lagi. Ini kan Nenek hidup Darni. dia. Mati pun dia sebagai daging doang. Mampus kau. Nenek Darni yang kutanya, ya. Ulangan 18 ayat 18 ini, Allah membangkitkan seorang nabi, ditunjukkan kepada siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah Buatan ini. Iya, berarti Yesus adalah nabi juga. Banyak disebutkan Yesus. Terima kasih. Lebih daripada nabi. Kok malu mengatakan Yesus dikatakan nabi. Allah membangkitkan dia sebagai seorang kodratnya nabi. Siapa yang siapa yang menyuruh kau Tuhankan dia? Memang dia Tuhan. Malaikat sudah mengatakan. Kalian di buku kalian dikatakan, berimanlah engkau kepada rasul-rasul. Berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat mengatakan kepada Maria, engkau Maria akan melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Botol. Banyak disebutkan sama kau. Ini apa tulisannya? Nama kepada Yesus ini loh. Kau dengarkan dulu Nenek Darni. Ini apa dulu tulisannya? Lagi. Ini apa tulisannya? Nenek Darni. Iya, nabi. Iya, berarti dia bukan Tuhan kan? Iya, tapi di saat itu juga dia dikatakan nabi. Malaikatnya Hasan juga mengatakan Yesus Tuhan. Apa kau beda? Gimana sih? Iya, karena banyak kali tapi kau. Udah kau iyain terus kau bilang tapi kemana, di mana tertulis? Ayat 20 ayat 18 sampai 24. Di sana dikatakan Yesus itu adalah makan 305 kau tahu dadak makanan B2. Allah beserta kita katanya lagi. Ini. Immanuel lagi dikatakan Yesus. Saya ulang. Allah beserta kita. Yang dibangkitkan Allah itu Nenek Darni, statusnya adalah seorang nabi atau seorang Tuhan. Baca ini sesuai nabi, ini seorang Tuhan juru selamat lebih daripada nabi, utusan, sang Mesias, Mesias, apalagi dia raja dari segala raja. Ini lagi di bawah nih, apalagi ini Nenek Darni. Allah nabi perkasa, terakhir seperti Musa anak adalah Daud, sang Mesias. itu dia diberi gelar waktu di bumi. Sang Mesias. Kok malu? Mesias bukan adalah Yesus kita sang Mesias, seorang nabi. Mesias. Tapi nggak ada Tuhan di situ, nggak ada Tuhan. Orang Yahudi sekarang. Jangan kau ubah-ubah. Tadi kita mereka sepakat tahu yang mengubah-ubah, yang mengubah-ubah firman Tuhan itu adalah bajingan. Kita sepakat yang mengubah-ubah firman Tuhan, yang menambah-nambah, yang meromba-romba itu adalah bajingan. Nenek Darni adalah bajingan karena nenek tambah-tambahkan menjadi Tuhan. Di sini hanya nabi. Terserah mula. Asal jangan Tuhan membilang aku bajingan. Kalau kau membilang aku bajingan, oke lah. Ya memang bajingan. Gimana lagi kita mau asal jangan nanti pada waktu Tuhan Darni dengan bajingan kau katanya Nenek Darni bajingan karena berubah-ubah. Kan kita sepakat. Tadi sepakat kita kalau kata Nenek Darni siapa yang merubah-rubah isi Alkitab tidak sesuai atau menambah-nambah itu adalah bajingan tolol. Nenek Darni adalah bajingan tolol. Karena kan Nenek Darni tidak. Di sini hanya seorang nabi, tidak ada Tuhan. Sasarannya tepat sasaran. Di situ dikatakan dia nabi. Di dalam Matius dikatakan dia Tuhan. Di dalam Lukas juga dia dikatakan Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 10 Yesus mengaku kepada penguasa kegelapan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus mengatakan kepada sang penguasa kegelapan, dia adalah Tuhan. Kau baca dulu ini, kau baca. Kau baca. Aduh, kalau kau kecil lah kau, baru semalamnya kau baca Alkitab itu. Aku udah kecil Alkitab itu. Ini aku ulang. Ceritanya bagaimana? Sebagian lah. Ya, udah Darni. Ya, oke. Kau menganggap hebat kali kitab kau itu. Ada yang mau kutanya, ya? Angker jago kali kau dengan kitab kau. Ya, di memang. Kejadian 1, oke, sebentar. Oke, kita buktikan. Oke, di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Nah, pertanyaan aku, mana yang mula-mula ini? Kejadian 1 apakah Yohanes 1? Dua-duanya pada mulanya. Coba. Sama itu. Sama-sama dua-duanya. Hancur kau, hancur. Pada mulanya, dua-dua pada mulanya. Mana yang bermula? Samanya firman apa langit dan bumi?
Di dalam Kejadian Allah pada mulanya, di dalam Yohanes firman pada mulanya. Aku bertanya Firman di dan sini Allah dua-duanya itu pada sama. mulanya. Sama firman dan Allah. Pada mulanya sama-sama ini pada mulanya. Pada Mana yang mulanya duluan? Allah. Ya. Di dalam Yohanes firman pada mulanya bersama-sama dengan Jadi Allah mana itu. mulai nih? Firman apa langit dan Makanya bumi? jangan separuh otak kita lah. Enggak, langit dan bumi atau firman? Ayo kita baca. Ya, kita konteksnya bicara tentang kata kalimat pada mulanya. Pada mulanya Allah. Udah, stop kok. Pada mulanya ya, yang kita bahas Dan pada bumi. mulanya. Pada mulanya Allah. Pada mulanya yang kita bahas. Pada mulanya Allah. Oke, yang di Yohanes, di John 1 Yohanes. pada mulanya juga. Ya. Jadi yang mana yang mulai nih? Sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Hancur kau, hancur. Firman dan Allah itu sama. Kau Makanya hancur. kalau tidak ada Hancur. firman di dalam Allah, macam mana dia menciptakan? Macam mudah hebat kali kau bilang kitab kau. Kalau tidak ada firman di dalam Allah, bagaimana Allah menciptakan? Oke, kita uji lagi. Ke Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Ya, tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan dalam dunia mati, bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Mana kulup Yesus? Loh, kenapa kau cari-cari kulupnya? Untuk apa? Di situ dagingnya tidak binasa. Iya. Apakah kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging biar Yesus? hidup kau kembali. Enggak, sekarang aku tanya, apakah kulupnya Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Bagaimana cara kita Jawab dulu. hidup di dunia ini? Jawab dulu. Untuk Itu kontradiksi mendapatkan ayatnya. keselamatan Kontradiksi itu. ayatnya. Jangan Sekali kau lagi. cari lagi. Darni, Kulupnya Yesus apakah yang sudah tertolong kulupnya itu? Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Hah? Mencret kau, mencret. Mana kulupnya? Mana? Kontradiksi ya, kontradiksi ya. Enggak ada kontradiksi. Sekali lagi, apakah kulup Yesus itu? Hanya Sekali antikristus lagi, kau tanya Darmi. yang mencari-cari kulupnya. Apakah Kurasa kulup kau Yesus membuat itu apa kau kurasa? bukan Pesugihan, ya? merupakan Makanya kau bagian tanyai daripada daging semua Yesus? orang-orang Kristen. Mana Enggak, kulup tanya dulu. Yesus? Mana Enggak, kita kulup buktikan. Yesus? Kurasa mau Kontradiksi kau buat enggak Bibel apa ya? kau? Jampi-jampi Kau bangga ya? kali dengan kitab kau tadi. Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Darni, apakah kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Aduh, untuk apa kau cari-cari kulup? Ini kontradiksi dengan KPR 31. Kontradiksi dengan Bibelmu. Untuk berarti mencari kontradiksi itu. dengan Bagaimana Bibelmu. caranya kita untuk mendapat berarti keselamatan tidak sesuai itu? dengan Bibelmu. Mari kita Tadi kau membanggakan kitabmu. Sekarang di Bibelmu dikatakan bahwasanya dagingnya pun, daging Yesus tidak mengalami kebinasaan. Sama manusia. Daging Yesus tidak mengalami Itu kebinasaan. yang harus kita kejar. Ya, Jangan mana dia cari-cari kulupnya? kulup, kau Mana bener. kulupnya? Untuk apa mu kulup? Karena di situ dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya sudah, kalau sudah dibilang tidak mengalami kebinasaan, berarti kulupnya juga terangkat. Di mana terangkatnya? Aduh, siapa yang angkat? Ngapain lagi kau sangkal? Siapa yang angkat kulupnya? Tanya-tanya. Siapa yang angkat kulupnya? Lanjut, men. Gantian. Kulupnya kok kau tanya-tanya? Siapa yang ngirim kulupnya? Melalui paket apa? JNT, JNE? Kau kira Yesus itu kontradiksi, kaleng-kaleng? kontradiksi. Kalau kau tidak bisa menunjukkan di mana kulupnya, berarti kontradiksi dengan Kalau di Kisah buku Para kalian Rasul 2 Isa nomor Al-Masih 31. sekarang sudah terangkat ke langit. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Ya, kalau menurut kalian yang mengangkat Allah. Kalau Ya, kami, dikirim pakai apa? Yesus Dikirim pakai apa? terangkat ke surga, Paket dia memang apa? kembali Dikirim ke paket asalnya. apa kulupnya dikirim? Paket apa? Paket apa dikirim kulupnya? Kami cari-cari kulupnya. Lah, berarti kontradiksi dengan KPR 31. Kalian yang mencari berarti kulup kontradiksi Yesus. dengan Bibelmu. Kami cari itu. Kontradiksi Untuk apa berarti kami cari? pernyataan Dia Bibelmu sekarang salah. udah berkuasa di surga. Berarti Ngapain pernyataan kau cari Bibelmu itu kulupnya salah. lagi? Paham kan? Berarti Bibelmu nggak benar. Kenapa nggak benar? Nggak Kalau benar. nggak benar Bibel ini, Nggak benar lah. kami umat Kontradiksi. Kristen Kontradiksi. itu masih bertahan sampai hari ini. Kontradiksi. Enggak dong. Oke, baik. Ulangan 25:11. Siapa ada ketika ada dua orang laki-laki berkelahi, kemudian yang perempuan mendatangi pria tersebut dan menarik kemaluan laki-laki tersebut. Untuk apa ya itu coba? Untuk apa?
Untuk apa ayat itu? Sebagai kata algoritma. Orang berantam memisahkannya dengan cara menarik burungnya. Coba aku jelaskan. Kok burungnya ditarik? Coba. Itu kiasan. Kiasan. Kita nggak usah kiasan. Dari mana jalannya kiasan? Hah? Menurutmu kalau orang berantam yang ditarik itu apa? Tangannya, narik badannya, narik baju. Kok burungnya ditarik? Untuk apa itu? Hah? Untuk apa itu? Ulangan 25:11 kau baca. Udahlah, dari tadi kan sudah kalian ya untuk apa? Enggak, kau terlalu bangga kali dengan kitab kau banggakan kali. Sekarang kita bahas di Ulangan 25:11, apabila ada dua orang laki-laki berkelahi dan istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan menarik merampas kemaluan laki-laki tersebut, untuk apa? Kita ini sudah banyak kali topiknya. Untuk apa? Enggak, tadi aku mau bahas kitab kau tuh, bangga kali kau dengan Bibel kau. Ya bangga dong. Ya udah, makanya sekarang kau bahas tuh Ulangan 25:11, apa manfaatnya? Apa manfaat itu? Bukan kiasan itu benar nih, dibaca dulu. Coba, apa manfaatnya itu? Itu perintah itu, apa manfaatnya? Dengar. Ulangan 25 ayat 11 ya kan. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Itu dia perikopnya di atas. Ulangan 25 ayat 11. Ayat 8. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Ayat 10, dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditinggalkan orang. Itulah kata hiasan tadi. Sekarang larangan berbuat biadab. Ini larangan ya. Ini larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan yang mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, itulah berbuat biadab, dilarang. Itu maksudnya. Menangkap burung ya. Dilarang. Judulnya aja pun dilarangan berbuat biadab. Kan biadab itu dipegang burungnya. Itu dipegang tangannya. Emangnya untuk apa dipegangnya burungnya? Makanya ini dilarang untuk berbuat biadab. Iya, kalau orang bertengkar laki-laki, kemudian istri dari seorang laki-laki itu kemudian melerai, itu kan mestinya yang dipegang itu tangannya, bukan kemudian nonotnya, kan gitu kan? Iya. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Itu makanya dikatakan supaya dibuat larangan berbuat biadab seperti itu, dibuat peraturan seperti itu pada saat itu, begitu. Itu jangankan seperti itu. Kalau perintah Tuhan, kenapa nanti dia diadakan neraka yang panas, yang membara, mestinya kan kalau melerai itu ya kenapa dibuat Allah itu neraka? Itu lebih ngeri lagi. Kalau ini dipotong tangan masih bisa, iya kan? Ini diam dulu lagi menjelaskan itu, merasa apa kita merasa sakit terus, disiksa terus dia di neraka itu kelak. Nah itu memang ngeri memang Tuhan itu. Jika kita nobatkan Nenek Darni duta burung lah ya. Bertobat, neraka itu tidak bagian kita. Nobatkan Nenek Darni lah ya, bisa cocok lah karena mentafsirkan sesuka hati kan. Ya. Memang begitu. Iya, dong, makanya saya panggil Nenek Darni ini duta burung. Kalian bahas ini semuanya. Apa artinya seminar pendeta itu seminar tuh 2 jam? Kalian yang tidak membahas banyak kali cakap duta burung ini. Duta burung, dengarin dulu. Saya mau mengatakan kepada Anda di Ulangan 18 tadi. Maksudnya apa duta burung? Duta megang burung duta gitu. Burung lah saya nobatkan Nenek Darni. Kenapa emang salah lagi saya? Menjanda 18 tahun, burung belum pernah kupegang ini, belum. Memang sebenarnya kepingin sih, tapi belum pernah aku pegang burung. Jadi aku belum termasuk duta burung ya. Belum pernah sentuh burung ini. Nek Darni, udah nggak usah. Jangan kau bilang aku duta burung. Duta burung itu bagi pesundal-pesundal yang sudah pernah gonta-ganti memegang burung. Di Alkitab itu ada pesundal, Nek. Nenek Darni. Di dalam Alkitab itu pesundal banyak kali itu, Nek. Firman-firman pesundal. Itu pesundal-pesundal itu digambarkan di dalam Alkitab sebagai itu nasihat kepada perempuan supaya jangan bersundal.
Itu dia. Iya. Kenapa itu diceritakan di Alkitab itu? Supaya beginilah Ohola dan Oholiba bersundal di Hosea bersundal. Bersundal itu diumpamakan penyembah-penyembah berhala orang-orang Israel itu. Begitu dia diartikan. Begitu saya. Nek Duta Burung, didengarin dulu. Ini di Ulangan 18 ayat 18 tadi, kesimpulannya Yesus itu dia dinyatakan Allah atau dibangkitkan dia itu sebagai statusnya sebagai apa Yesus itu? Dia dikatakan Allah dia nabi. Enggak ada Allah. Tadi kau jawab kedatangannya sebagai utusan. Duta Burung dikatakan lagi, Allah dia ini. pada malaikat sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak ada di situ. Yang mana kau pilih? Saya ulang ya. Itu dia disebutkan. Di Ulangan 18 sampai 19 sampai 20 tadi yang dibangkitkan oleh Allah itu si Yesus itu di statusnya sebagai apa yang dibangkitkan? Nabi. Nah, Nabi ya udah, terima kasih banyak Duta Burung. Nabi. Dia dikatakan Nabi, dia dikatakan utusan, dia dikatakan Allah perkasa, dia katakan juru selamat, dia katakan Tuhan, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan King of the King, raja dari segala raja. Apalagi semua dialah bintangnya, dialah bulannya. Pertanyaannya kenapa kau dia orang berkuasa? Pertanyaannya kan orang berkuasa dia. Tuhan bayangkan Raja Herodes saja masih bayi dia datang menyembah dia. Bayangkan raja menyembah anak bayi. Duta Burung, itu makanya dikatakan King of the King, raja dari segala raja. Luar biasa. Haleluya Tuhan kami. Terpujilah Yesus. Enggak biasa aja. Enggak dong. Jadi gini. Bayangkan yang datang aja siapa yuk? Yang datang kelak untuk menghakimi siapa? Nedarni, dengarin dulu. Duta Burung, dengarin dulu. 11. Kau merocos saja muncung kau kayak apa? Bukan ada orang beli rotiku dah bah. Aku juga sambil cari makan ini. Bukan aku mengambil dari koin-koin ini aku dapat duit. Kerja aku biar kau tahu. Enggak ada yang bilang ngambil koin kau Duta Burung. Duta Burung kan makan biji-bijian. Jangan kau bilang aku Duta Burung. Enggak pernah aku pegang burungmu. Astaga, ya udahlah Nenek Darni karena Nenek Darni selama aku menjanda ini, sewaktu bersama suamiku aku pegang burung. Tetapi waktu setelah aku sudah meninggal berpisah dari suamiku, aku belum pernah megang burung. Jadi aku tidak termasuk Duta Burung. Salah alamat kau. Karena tidak memegang. Ini kan penghargaan kepada Nenek Darni. Salah lagi aku ini. Itu bukan penghargaan, itu penghinaan itu. Aduh, bagi pesundal itu baru Duta Burung kau bilang. Orang pesundal. Nenek Darni udah usah kemana-mana. Ini bukan wanita pesundal ini. Bakti wanita Advent, ketua bakti wanita Advent ini di organisasi kami. Jadi jangan sembarangan mulutmu bilang aku Duta Burung. Nenek Darni, salah kau itu. Salah alamat. Iya, bukan Duta Burung ya bukanlah ya. Nah, pertanyaannya gini Nenek Darni, yang di Ulangan 18 sampai 20 tadi yang dibangkitkan Allah itu statusnya sebagai apa? Jujur ya Nenek Darni ya, yang kucintai. Kan sudah ku bilang lah, Jeman. Seorang namamu kok susah kali ganti sih namamu ini. Enggak lah, kalau kasih nanti Duta Burung nama aku nanti marah Nenek Darni. Yang bagus-bagus lah, yang sopan-sopan. Entah si Budi entah si Roy Nggak bisa nih Darni. Apa yang dituliskan namaku itulah saya. Saya bukan seperti Nenek Darni. Yang dituliskan dalam Alkitab dia Nabi, datang nenek mentuhankan dia. Itu lebih gila itu Nek. Di sini dikatakan dia juga Nabi. Di dalam Lukas dikatakan dia Tuhan. Di dalam Matius dikatakan dia Immanuel. Dikatakan Roh Kudus. Di dalam Yesaya dikatakan Allah perkasa. Di dalam buku yang lain dikatakan Mesias. Di dalam buku yang lain dikatakan anak Daud. Kan udah berkali-kali. Apalagi sih? Udah kukero dari 10 kali. Banyak kali jabatan Tuhanmu, Bu Darni. Iya, memang iya. Kan namanya Maha Kuasa. Sedangkan di dalam keislaman sifat-sifat Allah itu ada 99 ya atau 20 atau berapa? Iya, kodrat, tapi kodratnya tetap Maha Kuasa. Begitulah Yesus, dia disebut di bumi ini dulu ya seperti itu. Iya, beda lah. Janganlah sama-samain Nenek Darni, beda kelas lah. Kalau Nenek Darni klaster kami bukan klaster lah. Ada aja Nenek Darni ini. Jadi gini Nenek Darni. Itulah di ajaran kami. Udah kita jangan menghujat-hujat. Berdosa kita. Kedua belah pihak kita berdosa kalau saling menghujat. Sia-sia ibadah kita. Sia-sia penginjilan kita. Kalau kita saling menghujat. Tidak menghujat-hujat. Ya, saya tunjukkan dalam Alkitab kaulah yang menghujat Nenek Darni. Tidak ada tertulis di situ dia Tuhan. Di Ulangan 18:20 itu datang. Kau bilang Tuhan dia.
Jadi Siapa di yang Lukas menghujat? 2 ayat 11 sama di Matius itu kurios. nggak Saya kau tanya akui. itu kurios Buku itu. dalam original teksnya itu adalah kurios. Nenek Darni tahu apa itu kurios? Sekarang kita translate, ini translate ini sudah dicatat, sudah diteken seluruh dunia. Bapak-bapak gereja seluruh dunia udah meneken ini. Ini tidak bisa lagi ini dirubah-rubah. Kalau ada yang merubah ini berarti penyerang Alkitab. Kembali lagi nenek ke pengaturan pabrik. Nenek Darni, yang saya tanya, kurios itu tahu nggak arti kurios apa? Iya Tuhan. Mata kau Tuhan ngarang-ngarang. Coba cari di Google dulu, Nek. Coba cari dulu. Dengan segenap penghormatan saya kepada Nenek Darni, ya, tolong cari apa itu kurios dalam bahasa Yunani. Jangan balik lagi ke pengaturan pabrik ya Nenek Darni ya. Tidak kucintai kau nanti. Sebentar. Sebenarnya udah tua nenek ini. Aduh ngumpulin amal sebenarnya. Aduh Ya, malah justru nambah-nambah karena dosa. di hari tua Ibu Darni ini, di sini Ibu harus gentar-gentarnya apa? Untuk penginjilan, ya. Kalau sudah mati, macam mana lagi menginjil? Mana sih kamu nih? Penginjilan dari mana? Di mana ada perintah itu? Ya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke tempat si Jahannam katanya, si Jaman. Ajarlah dia, baptislah dia dalam nama Bapa. Tidak ada Putra dan dibaptis, Roh Kudus. disuruh di situ Aku jadikanlah menyertai dia kau murid-murid. Darni sampai akhir zaman. Kau Tobatkan si murid Jaman Yesus kau itu. memangnya. Bayangkan Nenek itu. Darni. Iya udah nggak usah kemana-mana dulu. Cari tahu dulu apa itu kurios. Kalau udah kau dapat nanti kasih sama aku. Nenek Darni, cari dulu kurios itu apa artinya. Dalam original teksnya bahasa Yunani. Jangan ngarang-ngarang kau. Saya sepakat kepada Nenek Darni. Siapapun yang merubah isi Alkitab, menambahkan dan mengurangi, dia adalah biadab, bajingan, tolol. Saya sepakat sama Nenek Darni. Iya, betul kan Nenek Darni? Nah, tetapi ketika di Ulangan 18 sampai 20 dikatakan itu yang dibangkitkan seorang nabi, datang Nenek Darni dibilangin nabi dia juga Tuhan, berarti menambahkan. Siapa bajingan tolol tersebut? Silakan dijawab di typing di bawah. Jangan ngarang-ngarang, cari-cari itu kurios. Cari kurios cuy, jangan dulu ngomong. Aduh, bising. Kurios apa itu arti kurios bahasa Yunani? Tuhan kan? Ya. Nah Tuhan ya udah bukan Tuhan. Muncung kau ngarang-ngarang kau. Asal muncung kau aja ngomong. Kau menghujat kau. Saya marah karena Terus itu adalah Bible. Malaikat itu kau tantang perkataan malaikat. Kau tantang. Itu kutanya dulu sama kurios. Artinya apa tadi? Saya mau kau itu dengarkan dari melawan muncung kau Allah dengan lah ya. tegas. Berikanlah dengan tegas kau Terus artikan kalau dulu kurios itu artinya apa? Alkitab kami ini salah. Kenapa muncung Allah kau. berkata Alkitab kepada kau dari mana Muhammad, Alkitab kau? Hai Yesus aja Muhammad, tidak mengenal jika Kristen. engkau berada di Ngarang dalam kau. keraguan, bertanyalah engkau kepada yang membaca kitab Kutanya dulu sebelum sama kamu. kau. Nenek Darni. Berarti Kurios tadi Alkitab kami artinya ini apa? benar Aduh, kebenaran. Kembali lagi ke pengaturan Makanya akan pabrik ditinggikan lagi. kelak di akhir zaman. Kembali lagi ke pengaturan pabrik. Pengikut Injil lagi, kelak Kak. akan ditinggikan di akhir zaman. Bukan Nenek pengikut Darni. Nabi Muhammad, maaf. Gak ada Nenek ayatnya. Darni. Nenek Darni kutanya dulu. Kurios tadi Kenapa artinya kau bilang apa Nenek Darni? kami ini tidak muncung kau benar? bilang dikit apa sih Sementara muncung kami kau? ini Nggak bisa Allah ngomong. mengatakan kami ditinggikan. Pengikut Injil Nenek siapa ya Darni. kami? Yang pegang Kutanya Injil ya dulu kami sama umat kau. Kristen. Kutanya dulu sama kau. Secara pribadi dengan sadar, ya dengan yang diberikan akal kepada kau. Kurios itu artinya apa? Iya, Tuhan. Tuhan juga Ya udah, bisa bukan dikatakan Tuhan. kepada Yesus Kenapa pada kau saat bilang dia Tuhan? di muka bumi ini. Aduh, ngarang-ngarang kau Tuhan. Berarti kalau ada Mister itu Tuhan. Nah, Mister itu kan Tuhan. Oh, itu Tuhan juga. Muncung kau ngarang-ngarang. Asal ngomong-ngomong aja kau. Dari mana kau ngomong-ngomong seperti itu? Dari mana kau dapat? Referensi kau dari mana? Kutanya dulu sama kau, referensi kau dari mana? Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa enggak dikatakan Allahmu bahwasanya pengikut Muhammad yang akan ditinggikan di akhir zaman? Jawab. Kutanya dulu sama kau. Jangan kau aja yang bertanya. Dari mana tadi referensi ada kau? 10 pertanyaanmu. Kau Sekarang menyatakan aku bahwa satu itu pertanyaanku. Tuhan Kau tadi dari bilang Tuhan menjadi ini Alkitab Tuhan. bukan kebenaran. Sekarang Itu kalau kamu memang ini Alkitab dengarin tidak dulu. kebenaran, kenapa Allah mengatakan bahwasanya nggak usah kemana-mana dulu Injil, Allah. pengikut kami ini akan Allah ditinggikan itu udah kelak di hari jelas, kiamat. ya, udah Kenapa jelas bukan ayatnya. pengikut Nabi Yang Muhammad saya yang ditinggikan katakan kepada hari kiamat? kau, di mana kau ambil referensi kau dari kurios menjadi Tuhan?
Sudah Elohim ku dari jawab mana? tadi. Sekarang aku dulu jawab. Iya, di mana? Di mana kau Ganti-gantian lah jawab? kita Dari mana bertanya. referensi kau? Muncung kau di mana referensi kau? Muncung kau lalak kau bilang. Kau lalak muncung Aduh, di kau mana bilang. referensi? Sekarang Makanya walaupun jangan kau hanya ngomor muncung-muncungkan aja, aku, hanya congor. hari Karena congor kiamat yang muncung. kami ini ditinggikan. Muncung itu congor Dadah, doang. goodbye kau. Yang ku tanya Kami dulu lebih sama hebat mu, ditinggikan Nenek Allah Darni. kami di hari kiamat. Aduh, iya Quran ditinggikan surat kau habis itu Al-Imran ayat dicampain 55. kau, dijatuhin kau. Ya suka hati kau lah. Yang ku tanya sama kau. Ditinggikan kan? Terus kenapa Iya, muncungmu membilang ditinggikan. kami Iya, Alkitab ditinggikan ini bukan muncung kau. kebenaran? Ditinggikan muncung kau dalam kesesatan. Wah, Allahmu yang mengatakan. Kenapa kau muncung-muncungkan Allah? Kan Allah yang bilang. Ini saya tanyakan balik-balik. Dari mana? Baca dulu Ali Imran. Sekarang aku tanya kau. Baca dulu Ali Imran berhala, ayat dengarin 55. Baca Dengarin dulu dengan bahasa Arab. Mengaji dulu kau. Pelan-pelan. Dengar sekarang. Ini Pelan-pelan dari tadi itu, muncungmu itu. banyak kali bicara. Aku mau tantang dengarin kau. dulu. Baca dulu Quran surat Ali Imran ayat 55 dengan bahasa Arab. Enggak usah kau tafsirkan Dan itu dulu. translatekan. Ini aja belum kelar-kelar kau tafsirkan. Enggak, Kau udah kelar, udah 10 kali kau bertanya. Sekarang giliran ku bertanya. Ku tes dulu kau. Jangan Dari kau mana lari-lari ke referensi Alkitab kami kau? sementara Al-Quran nggak tahu Dari kau mana membaca. referensi Sekarang kau baca dulu dari Quran surat Kurios Ali menjadi Imran ayat Elohim 55 Yahweh? dan Dari translatekan mana? dengan mengaji kau seperti Bang Juma. Cepat. Duta. Kau baca. Dengarin dulu, dengarin dulu. Sekarang gantian. Ayo, gantian. Iya, kau ku mengaji jawab dulu. nanti, ku jawab. Ku tes dulu Tapi kau jawab sebagai dulu. seorang Dari Islam. mana referensi Apakah kau kau bisa secara mengaji tertulis? membaca buku itu? Ku jawab. Kalau kau bisa, Iya, ku oke, jawab. kau bisa Iya, datang ku ke jawab Alkitab. sama kau. Baca. Ku jawab sama kau. Jelas itu ku jawab sama kau. Tapi kau kalau nggak jawab bisa aku dulu. baca, ya teman-teman yang ada di bawah, ini si Jeman ini nggak tahu membaca Al-Qurannya, ya. Tapi dia sok-sokan datang untuk ke Alkitab kami, sementara Al-Qurannya nggak bisa dia baca. Quran surat Ali Imran ayat 55, mengaji dulu kau dengar dengan indah. Orang Aku gila, suka orang gila mendengarkan nih orang ODGJ. melantunkan Paham Quran. kalau kau itu Cepat. juga ODGJ. Aku yang jangan yang lain-lain yang mengaji ya, tetapi si Jeman si Jeman. Ayo. Ini Nenek Darni, ku tanya, di mana referensi Apakah kau yang Kurios betul-betul mengimani menjadi Alkitabmu? Elohim Yahweh? Di Cepat, mana silakan. referensinya? Kukira Di mana 1 sampai 10. referensinya dari Kalau nggak bisa, Kurios aku turun kau menjadi kalah. Yahweh Elohim? 1. Aduh, 1,5. ku tanya sama kau. 2. 2, 3 langsung aja hitung. Aduh panjang kali. 3. Yang ku tanya sama kau. Iya, ku jawab 3,5. nanti. Kau jawab dulu pertanyaanku. 4. Dari mana Kurios? Kenapa kau menghindar pertanyaan saya? 5. Dari mana tertulis Baca dulu, aku Kurios suka menjadi mendengarkan Yahweh orang Elohim? mengaji. Cepat. 5. Di mana 5,5. Kurios? Di mana 6. Kurios menjadi 6,5. Elohim Yahweh? Di mana 7. secara tertulis? 7,5. Di mana secara tertulis? 8. Nenek Darni. 8,5. 9. Aduh, kau hitung sampai 100 pun. Kau jawab dulu pertanyaanku, Nenek Darni. 10. Ore, berarti si Jeman, teman-teman yang 878 Gembira sendiri tidak bisa dia ya, membaca Quran surat Ali Imran ayat 55. Isinya di sana dengarin dulu bahwasanya Nenek Darni. pengikut Nenek Isa Darni. Al-Masih akan ditinggikan jangan kemana-mana kelak di dulu, hari fokus dulu kiamat. kita. Jadi Fokus dulu mulai hari kita. ini kalian ini harus menghargai kami dong. Karena Allah juga meninggikan pengikut Injil kelak di hari kiamat. Jadi kita teman-teman salinglah kita menghargai. Kalau sudah Allah kalian meninggikan kami, kalian juga harus menghormati kami. Dadah, terima kasih. Aku pergi Bang Handi, host, Bible Berjalan, Bapak Suki Arif. Terima kasih kalian sudah menjamah aku tadi. Sekianlah dulu penginjilanku untuk sore hari ini. Duta, dengarin dulu Terima Nenek. kasih, Jangan dadah. kemana-mana. Udahlah kau nggak bisa mengaji kok. Aku padahal suka kali mendengar orang mengaji. Apalagi suaranya tinggi nadanya. Dengarin dulu, jawab dulu dari mana Kurios menjadi Elohim. Walaupun aku Kristen, Nenek tetapi Darni, kalau aku mendengarkan Nenek orang Darni, mengaji, Nenek Darni, aku dari mana menghormati. Kurios Aku suka. menjadi Ya? Elohim Yahweh? Dadah. Dari mana ceritanya muncul itu? Keluar dari mana referensinya Nenek Darni? Itu yang kutanya sama kau. Aduh, malah pergi duta burung. Aduh, Nenek Darni, kau jangan menghindar pertanyaan saya. Ya, nah, semoga kau dibawa. Tadi kau mengakui bahwa Kurios itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Yang kau katakan Matius, Markus itu, Lukas itu adalah Kurios. Ya, jangan kau ngarang-ngarang sama saya. Saya juga mantan Oten. Saya lebih mengkaji Alkitab daripada kau. Oh, ngarang-ngarang kau. Pos monitor. Pos monitor. Bos.
Host monitor. Iya, pada sholat mungkin Ustadz kita Gurunda, Ustadz Bible berjalan, Bang Andi, Ustadz Arif mungkin lagi sholat. Saya juga mau sholat bentar lagi, udah 18.06 di daerah Medan, bentar lagi mau sholat ini. Ngarang-ngarang dia. Makanya saya tanya dari teman-teman, saya tanya dari awal, kurios itu apa? Dia menjawab kurios itu dalam bahasa Yunani adalah Tuan. Iya, bukan Tuhan. Lord. Lord itu adalah Tuhan, bukan God. Lalu dia menyatakan bahwa menambahkan di Ulangan 18 ayat 18 itu tadi bahwa dia itu adalah Tuhan. Sementara dia udah sepakat kepada saya, siapa yang menambahkan, siapa yang mengurangi, siapa yang merombah, itu adalah bajingan tolol, bangsat. Ternyata Nenek Darni bangsat rupanya, ngarang-ngarang dia. Dikiranya di sini bisa menipu-nipu dia, tidak bisa lah. Host lagi sholat. Iya, iblis tumbang. Iya, memang betul. Darni hatinya tertutup, ya jelas tertutup. Itulah manusia-manusia yang mengingkari kebenaran dari Allah, makanya disebut kafir. Ya, itu sebenarnya sebutan yang paling halus dari Allah, kafir, menutup kebenaran dari Allah dan Islam. Maka dari itu saudaraku, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, alangkah baiknya kita jalankan. Paling tidak kita bagian dari orang-orang mukmin. Istiqomah di jalan Allah, insya Allah. Jangan lupa juga saya mohon kepada saudara-saudara di bawah agar mendoakan ibu saya agar dilembutkan hatinya. Alhamdulillah ibu saya sudah mulai sehat. Saya ingin ibu saya masuk Islam seperti saya. Mohon doa-doanya saudaraku, dan saya akan tetap berdoa kepada saudara-saudaraku agar tetap istiqomah, agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Terima kasih Bang Royce Safitri. Jangan lupa ditetep layarnya saudaraku agar room sahabat Bang Juma ini semakin eksis, tidak kena report kita. Tetap sayang sama orang tuanya Jimen. Iya tetap, ini selalu, always. Bahkan saya dibenci, saya tidak pernah membenci. Gitu. Salam kenal Jasmine. Saya juga Putri Nias Barat. Alhamdulillah, saya dari Gunung Stoli. Ya. Jadi saudara-saudaraku, jika kita lahir dari Islam, maka kita peliharalah Alkitab atau kitab kita itu yang diturunkan baginda Rasulullah, yang diturunkan Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lestarikan dengan cara kita jaga, kita pelihara dengan cara melaksanakan apa perintahnya di dalam. Kalau saya sebagai mualaf menggebu-gebu untuk menjalankannya, bagaimana dengan saudara yang sejak lahir sudah Islam, saudaraku? Ya, sembari kita menunggu monitor hostnya, saya hanya memberikan saran juga. Mualaf dari kapan, Bang?
hampir 2 bulan, mau memasuki 2 bulan, saudaraku. Ya, peliharalah kitab suci kita itu dengan cara menjalankannya. Bukan pelihara memberikannya di atas lemari, tidak membacanya, tidak mengamalkannya, gitu. Yang paling utama adalah sholat. Dirikan sholat. Hanya saran saja saudaraku, karena sholat itu langsung perintah kepada Nabi Muhammad. Dengan cara Nabi Muhammad langsung diangkat oleh Allah ke langit ke-7 untuk menerima wahyu dari Allah untuk perintah sholat. Maka laksanakan sholat tersebut. Jangan menunda-nunda. Ya, karena Allah tidak menunda-nunda rahmat berkat kepadamu. Jadi saudaraku, bersyukurlah kita ini dipertemukan di jalan Allah. Saya tidak menyangka bisa duduk sama dengan saudara-saudaraku di bawah di dalam Islam. Saya dulu juga anti Islam, anti kali. Monitor, izin monitor. Bang Jiman Marga Mendrova. Tidak, saya bukan Marga Mendrova. Iya, semua lagi sholat. Iya, itulah saya tunggu. Pernah masuk room Oten barusan kemarin. Saya masuk Anak Batak beberapa bulan yang lalu. Saya masuk Mikana sampai blokir saya. The Living apalagi blokir saya. Ada satu lagi si Cebol itu yang dari seorang muslim tapi pengkhianat seperti Paulus. Kemarin saya masuk, saya membahas apa temanya, langsung saya diblokir juga, diturunkan. Karena saya kemarin ya sama si Logila itu ya. Iya Ustaz. Kemarin saya ada di saya ini nyimak memang. Iya, saya kemarin kan dia menghujat Bang Juma itu. Iya. Jadi dia mengatakan bahwa masalah Yahudi itu kan ya. Iya, saya bantah pakai Al-Quran. Dia ngaku Islam tapi tidak ngerti tentang Al-Quran. Malu dia harusnya sama saya ini sebagai mualaf, saya udah paham. Dia mengatakan bahwa itu adalah Tuhan yang berbeda, Yahudi dengan Islam. Ya itulah. Iya. Termasuk orang-orang kafir, golongan orang-orang kafir seperti itu. Karena dia menduakan, membeda-bedakan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Dia menutup kebenaran dari Al-Qur'an. Saya membawa surat An-Nisa sama dia, dia tidak bisa membantah. Saya pakai dalil Al-Qur'an, lalu saya diblokir, Ustadz Arif. Saya diblokir. Pakai akun yang lain saya, adik Dajjal itu, akun saya. Nah, saya ketika dia kemarin lagi ngumpulin donasi untuk bangun rumahnya katanya. Saya bilang, jangan dulu, kita bahas kemarin, kenapa Anda blokir? Langsung saya diturunkan lagi. Astagfirullahaladzim. Pengkhianat. Itulah kata kalau disampaikan bahwa ada duri dan begitulah. Yang kita alami sekarang ini tidak sebanding apa yang dialami baginda Rasulullah. Banyak pengkhianat yang orang mengaku-ngaku pengikutnya dulu. Sama seperti ini. Yang paling gak suka saya, Ustadz Arif, dia mengklaim sesuatu hal yang tidak ada kaitannya pada oknum seseorang itu. Masya Allah. Manusia macam apa seperti itu? Dia sudah seperti Oten. Itu pansos itu sebenarnya Bang Jimin ya. Jadi temanya tiap hari itu seakan-akan memprovokasi gitu. Jadi kalau bisa kita harus menghindar lah gitu kan. Jangan sampai kemudian terpancing oleh jebakan kaum munafik seperti itu. Iya betul Ustaz. Makanya saya minta pembuktian sama dia. Pasti ada waktunya kok. Suatu saat pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah tidak pernah tidur.
Makanya saya bantu dia kebetulan saya ini sekarang ini sudah untuk daerah saya di Jawa Timur sudah melaksanakan sholat maghrib gitu. Teman-teman yang ada di bawah juga yang masih belum melaksanakan sholat, silahkan melaksanakan kewajiban 3 rakaat dulu lah. Ya, karena sholat itu. Ya. Izin Ustaz Arif, saya mau break sejenak dulu karena mau sholat Medan udah mau masuki. Lagi ngaji di masjid. Oh, di Medan belum maghrib ya? Udah masuk, lagi mengaji. Terakhir. Bentar lagi. Ya, kira-kira 20 menit lagi. Izin saya break sejenak Ustaz, izin. Iya, Bang Melendernya tadi kena report apa gimana itu? Kayaknya saya nggak tahu kena report kan. Ya, Medan lagi baru ngaji ya betul. Tapi saya rasanya itu memang pansos dia tidak bisa membuktikan gitu. Iya, itu hanya cari dukungan ke orang-orang yang memang berselisih dengan gurunda kan gitu, baik dari kalangan Islam maupun terutama dari kaum kufar gitu kan. Cari dukungan dari mereka. Dan kemudian mengajak yang Kristen jangan masuk ke room Muslim gitu kan. Padahal kalau Bang Jimin tahu, dia dulu orang yang paling terdepan dalam menghujat agama Kristen gitu kan. Bahkan sempat pargoy dengan memakai pakaian Yesus gitu kan. Astagfirullahaladzim. Demi mencari koin, ada koin yang kasih koin apa itu donat, misalkan pargoy ya gitu kan. Itu banyak kan di VT teman-teman. Justru dia cara-cara dia itu gitu kan. Bang Jimin pada waktu itu belum ada, mungkin belum masuk ke TikTok ya. Makanya saya terkejut kan Ustadz. Saya scroll kan biasanya kan saya memang kalau lagi buka TikTok gitu, saya lagi buru oten-oten gitu. Saya cari room yang memburu oten-oten gitu. Kebetulan masuk dia roomnya. Nah terus saya minta ini temanya kurang ajar kali gitu, penyesat katanya. Saya minta pembuktian gitu. Kebetulan narasinya itu dia mengatakan bahwa Allahnya Yahudi dengan Allahnya Islam itu berbeda. Saya tanya perspektif dari mana? Pandangan orang Yahudi atau perspektif pandangan Al-Quran? Katanya enggak, itu Al-Quran juga berbeda dibilangnya. Oke, saya bawa dalil sama dia. Ketika saya bawa dalil, saya berdebat sama dia malah merujuk kepada pada personal seseorang. Lalu saya bilang samanya, dari mana Anda bisa mengambil itu adalah sebagai kesimpulan kalau hipotesisnya itu, sampelnya itu baru satu orang? Dari mana? Dan itu satu orang itu tidak tahu menau tentang orang yang dituduhkan gitu. Nah, saya malah curiga kepada Anda. Aku bilang, nanti itu suruhan kau. Nah, saya berikan data tentang Allah yang sama, yang menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, dia membenarkan dalam Al-Quran. Saya tunjukkan ayatnya, pakai on cam lagi. Mau saya on cam, langsung diblokir saya, Ustaz. Diblokir terus tidak berteman lagi. Saya buru lagi pakai akun yang satu. Harus dapat kau. Enggak dikasihnya lagi saya. Besoknya baru dikasihnya di atas. Mungkin dia lupa pakai akunku yang satu. Ketika saya mau bahas, rupanya dia mengatakan kayak gini, saya mau ngumpul donasi, tidak membahas itu. Lah, ngapain ngumpul donasi untuk apa? Rupanya untuk rumahnya, bangun rumahnya. Aduh, ternyata orang ini pansos rupanya. Saya baru paham. Saya baru paham, pansos rupanya. Koi. Aduh, astagfirullahaladzim. Kok ada lah saudara? Ya memang ada saudara-saudara di tengah-tengah kita. Pasti ada orang-orang seperti itu. Memanfaatkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kepentingan pribadi dia, bukan untuk tujuannya untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, bukan. Auzubillah min zalik. Kemarin malam saya memang sempat nyemak Bang Jimin itu naik ke komalnya. Cuman saya dari luar, nyimaknya dari luar. Nggak masuk ke TikToknya. Itu kan di beranda aja kan. Iya. Saya memang sempat rekam gitu kan.
Akhirnya Bang Jimin itu dikiknya gitu kan. Iya. Kalau memang seperti itu berarti Bang Jimin itu mestinya bertanya, berarti Anda membedakan Moses yang di Yahudi dengan Nabi Musa yang ada di Al-Quran kan gitu kan. Iya. Pasti linglung dia jawabannya. Iya, karena dibilangnya dalam Al-Quran itu hanya kemudian kitabnya yang diubah-ubah, Tauratnya diubah-ubah, itu sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran gitu kan. Makanya dari awal kan saya tanyakan Ustadz, ini pandangan perspektif dari mana dulu? Perspektif dari orang Yahudi, pasti mereka akan menyatakan berbeda. Tetapi kalau perspektif kitab suci atau Al-Quran, itu sama, Allah yang sama. Enggak, di Al-Quran udah berbeda seperti ini. Mana datanya? Dia tidak nunjukin. Dia sempat disebutkan data tentang Al-Quran, tapi bukan untuk merujuk tentang menjelaskan bahwa itu suatu perbedaan akidah. Justru ayat tersebut tidak ada kolerasinya, hubungannya. Makanya saya bilang, ayat itu aja salah. Dibilangnya, iya memang, iya saya ralat kembali ayat tersebut. Salah lagi. Disitulah mulai panas dia. Gitu, panas dia karena saya ralat kembali bahwa ayat yang dibawanya dalam Al-Quran salah, bukan itu tujuannya. Karena kan dalam Al-Quran itu kan ada asal usul turunnya ayat tersebut. Saya baca turunnya ayat tersebut bukan itu tujuannya, gitu. Jadi nggak nyambung sama dia. Dia hanya modal congor aja. Ya itu betul juga kata Ustaz. Memang dia pansol cari donasi gitu untuk kebutuhan hidupnya. Gitu. Nauzubillah min zalik. Sama seperti orang penginjil gitu kan. Mereka hidup dalam penginjilan mereka. Bukan mereka berada dalam menyampaikan kebenaran gitu. Nauzubillah min zalik. Izin Ustadz Arif, saya gantian monitor Ustadz, saya mau siap-siap sholat. Izin. Iya, betul. Silakan. Jimin Abdul Manaf, silakan laksanakan 3 rakaatnya untuk sholat maghrib. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan seperti itu kan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia mendekatkan agama. Dan barang siapa yang melanggar atau tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, berarti dia seakan-akan sudah merobohkan agama. Gitu Bang Jimin ya. Iya, silakan. betul. Silakan untuk Terima kasih, semuanya teman-teman yang ada di bawah yang belum melaksanakan 3 rakaat untuk sholat maghrib. Silakan. Izin parkur dulu di atas ya Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Parkur dulu aja, nggak apa-apa. Selamat sore Pak Ustadz. Jadi diem, saya naik jadi diem tadi keluar. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Saudaraku ya. Saya setuju ini judulnya Pak Ustadz. Kristen anti Tuhan. Benar-benar setuju saya Bang. Iya, Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Karena coba dulu saya tanya dengan Pak Ustadz. Tuhan Injil. Sebentar dulu. Misteri Injil, Anda dari denominasi mana? Kristen ya? Dari kerajaan sorga Pak Ustadz. Wah enggak lah, yang benar aja. Saya Katolik dari kerajaan apa sorga Protestan? Pak Ustadz. Saya warga kerajaan sorga. Agamanya yang dulu. masih ada di dunia ini. Secara administrasi saya Kristen Protestan. Oh, Protestan ya. Iya, gitu aja Kristen. Ya, gitu kan aja. saya jawab kan. Tapi saya akui saya adalah warga kerajaan sorga. Di mana ada kerajaan surga, Bang Di Injil? dalam hati saya ada kerajaan sorga. Di mana? Ya, udah saya jawab di dalam hati saya.
Iya, yang dimaksud kerajaan surga Oke, itu kerajaan jadi siapa? kita kembali ke topik ke judulnya Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz cari-cari terus di mana. Yang dimaksud dengan kerajaan Terakhir surga berantem itu Pak Ustadz. Iya, Dewasa iya, lagi sebentar dulu. dalam berdiskusi Pak Ustadz. Sebentar dulu. Yang dimaksud Oke, dengan Pak Ustadz kerajaan yang buat surga judul versi Kristen Bang Misteri anti Injil itu Tuhan. apa? Apa Pak Ustadz? Yang dimaksud dengan kerajaan surga versi Bang Kerajaan Misteri sorga Injil itu ini adalah pemerintahan sorga ada di dalam hati saya. Oh, itu yang mendiami surga itu sekarang siapa? Menurut pandangan siapa itu Pak Ustadz? Menurut data di ayat-ayat kitab saudara. Warga kerajaan sorga adalah kerajaan sorga adalah tempat bagi orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Raja apa maksudnya di situ Yesus itu? Sorga itu adalah kerajaan Pak Ustadz. Iya, surganya Yesus apa surganya Bapa? Surganya Yesus Bapa Sorgawi. Yesus dengan Bapa sama apa enggak? Mereka adalah sama Pak Ustadz. Sama. Saya Yesus tanya dulu Pak berfisik. Ustadz, sebentar dulu. Gibran Yesus dengan presiden sama nggak Pak sebentar Ustadz? Sebentar Pak Ustadz, dulu. bapaknya Gibran dengan presiden sama nggak Pak Ustadz? Kenapa? Bapaknya Gibran dengan presiden sama nggak Pak Ustadz? Ya nggak sama lah, presiden siapa dulu? Kalau presiden Soekarno ya bukan. Ustadz bisa nggak bilang nggak sama? Kalau presiden SBY itu beda, bapaknya bukan Gibran bapaknya. Namanya Joko Widodo, presiden Indonesia namanya Joko tapi kan Widodo. jabatannya presiden kan? Herannya itu jabatannya tadi, itu kan presiden. Presiden itu banyak. Presiden yang mana yang kau maksud? Itulah Pak Ustadz nggak tahu Yesus Raja Sorga, Bapak Sorga. Iya. Anda menganalogkan barusan itu sebagai seorang presiden. Gitu Pak Ustadz. Makanya saya bilang tadi Pak Ustadz itu memaksakan kehendak nanti kami menang, debat, terus kami presiden itu dikik, adalah ya jabatan. kan, kami dikik, ya kan. Presiden itu adalah Kristen nggak tahu apa-apa, oten-oten. Tapi udah ditanya Pak Ustadz presiden itu adalah jabatan. Kemudian nama presidennya itu bukan hanya Jokowi saja, ada Soeharto. Jadi saya tanya tadi Pak Ustadz ini pura-pura bodoh atau memang bodoh? Presiden yang sekarang saya tanya Pak Ustadz, bukan presiden yang 5 periode yang lalu Pak Ustadz. Iya. Anda kita balik ke topik kerajaan surga itu siapa yang mendiami Udahlah di Pak Ustadz, dalamnya itu? stop perdebatan bodohmu itu Pak Ustadz. Orang Sebentar dulu. Anda tadi kan kemudian membawa data bahwa Anda itu adalah bagian dari penghuni kerajaan surga kan, seperti itu. Siapa tadi kerajaan surga itu yang mendiami siapa? Warga kerajaan sorga yang mendiami adalah orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Raja dan Juru Selamatnya juga Pak Ustadz. Nah, Bapak bukan berarti ya? Ya, saya mengakui Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat saya Pak Ustadz. Bapak, kerajaan, padahal kata Yesus itu kerajaan Bapak, kerajaan surga itu. Ya memang kerajaan Bapa. Iya, bukan kerajaan ya, Yesus memang kan? Iya. Iya, kemudian terus surga kenapa itu Pak apa? Ustadz? Siapa yang mendiami? Emang masalah sama Pak Ustadz ketika dikatakan Yesus kerajaan Bapa? Loh iya, ya udah kalau Pak Ustadz bermasalah jangan baca lagi Injil itu Pak Ustadz. Tutup Injil itu Pak Ustadz, tutup. Lalu Pak Ustadz baca Al-Quran aja. Stop dong. Barang siapa yang menyeru kepadaku Tuhan barang siapa akan memasuki inilah Pak Ustadz ini kadang-kadang bernegosiasi bertakiah tidak akan memasuki kerajaan surganya Bapa kan seperti itu. Kerajaan surga Bapa kenapa Yesus itu namanya masuk guru ini masuk di antara semua tamu kayaknya ini yang parah penyakitnya ini. Ya memang saudara, coba kau hadapkan mejamu ke saya gitu. Sejak saya mengakui Yesus adalah Raja dan Juru Selamat saya bersyukur saya diselamatkan menjadi warga kerajaan sorga. Jauh dari yang namanya, apa judul filmnya? Judul filmnya jauh apa? Dari yang namanya judul filmnya apa? Namanya penyesatan. Judul filmnya apa? Judul filmnya apa? Judul filmnya
Judul filmnya adalah Lelaki yang Suka Pedofil dan Janda Mantu Anaknya. Wah, itu berarti itu. Udah stop. Kalau mau diskusi baik-baik, oke, kita baik-baik diskusi. Loh, emang siapa yang tidak baik? Sekarang kita kembali kepada topik. Kenapa kalian takut ketika aku tanya tadi tentang Tuhan? Kenapa kalian alihkan pembicaraan itu? Dengar, atau saya turunkan. Kau mau dengar atau saya turunkan? Kalau turunkan berarti kalian lah yang pengecut. Katanya kalian pemberani. Makanya kita diskusi. Makanya kita diskusi. Nah, temanya adalah Kristen anti Tuhan. Tolong kau buktikan Yesus itu bukan manusia. Silakan. Oke. Satu, Yesus itu bukan manusia. Mana buktinya? Terus kalau Yesus manusia, apa urusanmu? Macet. Buktikan kepada saya, Yesus itu bukan manusia. Ayo. Saya cuma bertanya. Terus kalau Yesus itu manusia, apa urusanmu? Saya cuma tanya, buktikan Yesus itu bukan manusia. Saya cuma menanyakan samamu. Kalau Yesus itu manusia, apa urusanmu? Saudara-saudara umat Islam dengarkan. Saudara buktikan. Ini putus kalau asa Yesus ini. itu manusia, apa urusanmu? Putus asa dia, karena dia nggak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Kalau Yesus itu manusia, apa urusanmu? Parah. Oke, kita diskusi pelan-pelan ya. Ya ini sudah pelan-pelan, kamu aja yang tidak nyampe. Kenapa? Karena mustahil dalam keadaan yang sama orang itu Kristen dan waktu yang sama dia waras, itu mustahil. Oke, Anda turun aja. Anda turun. Anda nggak punya kapasitas. Saya tanya dulu sama Bang. Bentar. Biarin dulu aja. Mainkan dulu aja. Host, kalau memang Anda bijak dan dewasa, coba nggak apa-apa. Ngakak aja kita. Oke. Saya buktikan. Oke. Saya buktikan. Silakan kau buktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Yesus bukan manusia. Yang mau kau buktikan Yesus itu manusia atau bukan manusianya? Yesus sudah terbukti manusia, sekarang kau menuhankan manusia. Apa buktinya buktikan. dia manusia? Iya. Buktinya dia bukan ayam. Coba buktikan buktikan Yesus itu bukan manusia. Kenapa lari kau? Coba buktikan bahwa Muhammad itu bukan pedofil. Kalau aku bilang gitu jadi dia sudah mulai menghujat kan? Sudah mulai menghujat. Cemana? Jadi dia naik ke sini. Diskusimu nggak masuk. Dia naik ke sini hanya untuk jadi bahan tertawaan. Naik ke sini hanya untuk bahan tertawaan. Kan kasihan. Buktikan dulu Muhammad itu bukan pedofil. Saya ingin bertanya dan pertanyaan saya ingin dijawab, tapi kamu tidak menjawabnya. Coba bukti. Kamu tidak menjawabnya, kamu hanya menghujat, menghina. Padahal kan coba dulu Pak Ustadz, kalau memang mau diskusi pelan-pelan. Temanya jelas. Kristen itu anti Tuhan. Kenapa demikian? Karena Kristen menyembah manusia. Kalau Anda mengatakan tidak, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Anda butuh berapa lama untuk membuktikan Yesus bukan manusia? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Yang pertama Yesus bukan manusia. Yesus katakan, aku datang dari sorga. Iya. Pada saat Yesus mengatakan aku datang dari surga, dia berkata sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Pada saat dia mengatakan itu, dia sebagai ayam, dia sebagai monyet, atau dia sebagai manusia? Coba. Kenapa ini? Kau sadar nggak yang kau sembah itu batu tempat berak? Benci kali dia. Dasar kau penipu Islam biadab. Jadi sakit hati. Yesus sudah kau minta buktikan bahwa kata Yesus bukan manusia. Yesus katakan aku datang turun dari sorga. Terus kau hujat. Pertanyaannya sederhana sekali. Pertanyaannya sederhana. Buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Ini dikasih kesempatan untuk membuktikan, malah lari kemana-mana. Inilah cerminan Kristen. Cerminan Kristen itu kayak gini. Kenapa demikian? Karena Kristen itu otaknya berfungsi hanya 0,2%. Nabi yang udah minum kencing onta kok sembah. Coba. Dia hanya sendiri disembah. Ya kan Nabi yang hanya kesurupan kan? Kesurupan dia kan? Kesurupan Kesurupan. Sembah. Coba. Udah. Yang pada intinya Kristen tidak bisa, kamu tidak bisa
bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Udah selesai. Kau ke gereja, jilat anus pendeta biar kau waras. Nah, selesai. Aduh. Jadi teman-teman, tema kita belum goyang ya. Belum. Karena belum ada Kristen yang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Dengan demikian, Yesus manusia dong. Nah, dengan mereka menyembah manusia, berarti dia anti Tuhan, karena Tuhan itu bukan manusia, gitu. Sakit hatimu, EGP dari Talo, siapa suruh lu nggak waras? Kalau sudah bisa membuktikan Yesus bukan manusia, artinya Tuhanmu bukan manusia. Itu aja kok repot. Faktanya apa juga ya? Tetap aja manusia. Dia berkata, aku datang dari surga, katanya. Iya, pada saat dia berkata begitu, dia sebagai apa di sana dia berkata? Sebagai apa dia berkata? Ya sebagai manusia. Biarpun dia mengatakan aku ini adalah pohon, ya tetap aja dia manusia. Aku ini adalah Tuhan, ya tetap aja dia manusia. Aku ini adalah monyet, tetap aja dia manusia. Karena faktanya dia manusia. Makanya kita diberi akal supaya berpikir. Begitu Jo. Yesus sendiri yang ngomong, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya pertanyaan, yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu A, anak manusia, B, anak apa? Manusia. Intinya Yesus manusia dan Tuhannya Yesus itu bukan anak manusia. Itu aja. Simpel. Kalau Tuhannya Ote yang mana? Yang anak manusia. Ya manusia lah. Nah, sedangkan pencipta alam semesta ini manusia itu bukan? Bukan. Nah, berarti mereka menyembah yang bukan Tuhan. Berarti dia anti Tuhan. Kenapa anti Tuhan? Kitabnya orang Yahudi mereka sudah ambil. Kitabnya Yahudi mereka ambil. Mereka kulitin betul-betul terjemahan kitabnya Yahudi. Di situ ada terkonsep kemudian pola ketuhanan itu seperti apa. Tapi apakah mereka kemudian bisa paham? Apakah mereka kemudian mengerti? Apakah mereka kemudian mau bertuhan kepada Tuhannya Yahudi? Tidak, mereka anti terhadap Tuhannya Yahudi. Apa buktinya? Semua gelar yang diberikan Tuhan kepada dirinya dalam kitab perjanjian lama, itu ketika dia kembali ke dalam perjanjian baru, semua diganti menjadi dewa, theos. Artinya memang anti. Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Mereka gak mau terima. Tidak, kaulah Tuhan itu sendiri. Tiada Tuhan selain Elohim. Tidak, Yesus juga Tuhan. Dia adalah Raja. Pokoknya ambat saja sambalu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kalian itu anti terhadap pencipta alam semesta. Demikian Bang Handi. Ya. Giliran dia nggak bisa membuktikan apa-apa, ngamuk dan menghujat gitu, menuduh fitnah tanpa ilmu. Padahal di sini kita diskusi baik-baik. Kita ini sebenarnya hanya ingin meluruskan akal Anda bahwa anak Maria manusia loh itu, bro. Itu aja ya, kita sambut dulu ya. Siapa tahu ini bisa membuktikan nih Yesus bukan manusia nih. Dewa, kabur dia. Joker, selamat malam. Joker, selamat malam, buka mic-nya. Bro. Malam. Dari Kristen apa bukan Kristen, Bang? Muslim, Bang. Mau gabung-gabung aja, Bang. Oh, Muslim. Tapi Anda berisik banget kau di situ, bro. Berisik di belakang Anda. Oh ya. Cari tempat sepi dulu ya, baru minta naik lagi ya. Bersisik dia, Bang. Ayolah, Ote, naiklah, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Iya nih, pergi lagi. Aku malah hari ini ngasih judul tadi, apa tadi judul saya di YouTube ya? Bang Juma ngakak karena Oten gagal buktikan Yesus bukan manusia. Lucu. Jadi berisik kak. Woi, siapa ini? Lucu aja, Bang Andi, lucu.
Ayolah, naiklah pakai akal lah. Nggak mungkin bisa Bang Andi. Mereka punya akal berfungsi itu 0,2% aja. Selebihnya 98 itu dogma. Dalam hal agama ya. Kalau dalam segi duniawi mereka memang pintar, cerdas. Iya ya. Kalau dalam hal agama mereka nggak pakai akal. Buktinya bisa, ini banyak bisa bedain antara duit 50.000 sama 100.000 bisa. Pintar mereka kalau dari aspek itu ya. Tapi giliran masalah gini-ginian kok. Antara duit 50.000 sama 100.000 bisa. Aduh, kenapa sih? Aduh. Ada yang baru naik siapa nih? Muslim atau bukan? Yang baru naik silakan bicara. Kristen. Ya, Kristen. Ada yang mau disampaikan, Bro? Baca judul nggak tuh? Baca. Ya, gimana komentar Anda? Silakan. Silakan diskusi. Taruh lo Bang. Tidak tepat. Kenapa? Gimana, Bro? Semangat. Saya rasa tidak tepat. Ya udah, uraikan aja, Bro. Uraikan, kita dengarkan, silakan. Nggak pernah Kristen anti Tuhan. Alasannya? Nggak pernah. Karena ajaran Tuhan selalu dikerjakan orang Kristen. Ya, lain diam dulu, baru naik. Silakan Pak Nyuma ditanggapi. Iya. Kalau berbicara mengenai Tuhan, ini kan pertanyaan Kristen anti Tuhan, tanda tanya. Apakah Kristen itu anti Tuhan? Nah itu sama. Cuman karena tidak bisa kemudian papan tulisnya dengan kata itu terlalu panjang. Kristen anti Tuhan memang betul. Karena Yesus yang Anda tuhankan itu, ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus bertuhan. Nah Yesus supaya dia jadi Tuhan, dia mati terkutuk dulu. Kan itu poinnya di Kristen. Dia harus mati terkutuk supaya dia masih jadi Tuhan. Supaya bisa menjadi Tuhan juga. Roma 14 nomor 9. Jadi ketika dikatakan pertanyaannya, apakah Kristen itu anti Tuhan? Saya orang pertama yang mengatakan, yes, memang betul. Karena Tuhannya Yahudi, itu tidak dituhankan oleh Kristen. Tuhannya Yahudi itu dipensiunkan, lalu kemudian orang Kristen menyembah orang Yahudi. Dari suku Yehuda, bernama Yesus. Begitu Bang, silakan. Yang ku tahu cara menanggapinya bukan seperti itu. Iya, silakan Bang, silakan. Cara menanggapinya ketika Tuhan berjanji di perjanjian lama, maka ia menepati janjinya. Dia sebagai anak manusia, dia disalibkan, dan itu yang dijalankan. Jadi Kristen pengikut ajaran Tuhan. Karena di perjanjian lama dijanjikan seperti itu, kehadiran Yesus pun seperti itu, dan Kristen mengikutinya. Iya baik. Jadi perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi Bang. Yang mengerti tentang isi kitab itu adalah yang punya. Kristen ini adalah kelompok di luar daripada Yahudi yang mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan, lalu mereka tafsirkan cocokologi untuk mendudukkan dewa Romawi bernama Zeus yang kemudian mereka panggil dengan panggilan Yesus. Orang Yahudi tidak mengenal Tuhan yang bernama Yesus itu. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan dirinya hanyalah utusan. Nah, tapi karena kita ini berbicara mengenai Kristen, maka Kristen tentu akan menggabungkan dua pengajaran, yaitu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Romawi. Perjanjian lama mereka katakan dan perjanjian baru mereka sebutkan. Lahirlah agama Kristen, agama yang mengkawinkan antara Yahudi, Tauhid, dan ajaran paganisme Romawi. Lahirlah Katolik pertama kali. Jadi, di sini saya katakan bahwasanya Kristen itu anti Tuhan. Karena Kristen menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia, yaitu Yesus. Dengan berbagai macam propaganda yang menghasilkan kepercayaan Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia. Padahal di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah ini terjadi. Yesus manusia dan anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada kekristenan. Kristen itu dianggap sebagai kelompok
yang harus dibinasakan di dalam kitab mereka. Jadi Kristen ini adalah kelompok dari barat yang menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk mencocok-cocokkan dengan konsep pagan Romawi. Lahirlah Katolik sebagai ibu dari semua sekte di dalam agama Kristen. Demikian. Kalau sesimpel itu kita mengartikannya dan menariknya sebagai sesuatu kesimpulan, saya rasa tidak benar. Yang ada, Kristen itu ada setelah adanya Kristus, Yesus. Dan Yesus itu sudah berfirman. Sebelum ia naik ke surga, ia berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau orang Yahudi beda dengan di luar Yahudi. Hanya orang yang di luar Yahudi yang beragama Kristen. Ya, karena memang untuk orang Yahudi beda firman itu sama orang di luar Yahudi. Kami terima itu. Kami tidak boleh menjadi agama Yahudi. Kami hanya ada setelah Kristus ada, baru di belakangnya tahun berikutnya beberapa ratus tahun baru kami ada. Kami terima karena memang karena dengan adanya Kristus dalam perjanjian lama kami mengikuti ketuhanan. Sebelumnya tidak. Kami adalah penyembah dewa-dewa. Tapi setelah adanya Kristus, dan itu memang untuk di luar orang Yahudi, ya itulah yang kami ikuti. Begitu Pak. Iya, dan baik. Pak, kalau saya kasih waktu sedikit lagi. Dan Silakan. Kami sebagai orang Kristen, saya secara pribadi mengakui dia sebagai utusan, mengakui dia sebagai juru selamat, mengakui dia sebagai anak manusia, dan mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai guru ketika dia mulai daripada dilahirkan sebagai manusia. Itu saja. Iya, silakan aja kita menghargai itu, Bang. Itu sembahan saudara, namanya Yesus. Itu sembahan saudara. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa Kristen awalnya itu induknya adalah Katolik, mengkawinkan ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran Roma yang banyak dewa-dewa. Begitu dikawinkan, sinkretisme, muncullah agama Katolik sebagai induk dari semua sekte di dalam agama Kristen. Itu nggak salah, itu memang betul keadaan itu seperti itu, sehingga abang pun mengakui bahwa memang kami dulunya adalah penyembah dewa, tapi sejak adanya Kristus kami menyembah Yesus. Nah, inilah yang saya maksud. Sembahan-sembahan orang Roma itu digantikan kemudian dengan yang bernama Yesus. Patung-patung Zeus, patung-patung Hercules itu dihancurkan kemudian digantikan dengan patungnya Yesus dan Bunda Maria. Itulah Romawi pertama kali. Makanya prosesi keagamaan Kristen itu tidak jauh-jauh dari agama Romawi. Seperti Natal, pohon Natal, makan babi dan seterusnya. Nah, itu kenapa demikian? Ya karena itu tadi mengkawinkan, mencampur adukkan antara ajaran tauhid Yahudi dan ajaran Romawi. Jadi ajaran perjanjian lama itu diambil dari agama Yahudi, kemudian penguasa-penguasa kala itu yaitu kaisar-kaisar yang ada di kerajaan Romawi itu mengambil terjemahan dari Septuaginta lalu dicocokkan dengan konsep agama nenek moyang mereka. Lahirlah agama Katolik. Nah, dengan demikian konsep yang diajarkan oleh Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang semisal Anda sebutkan sebagai Yesus, itu semuanya ditinggalkan. Kalau saudara mengatakan ajaklah mereka menjadi murid-muridku, jadikanlah mereka jadi murid-muridku, yang dimaksud di situ bukan di luar Yahudi. Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk ke bangsa Yahudi saja. Nah, Anda membawa data itu di Matius 28 nomor 19, sedangkan Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Itu hanya sisipan tambahan dari karangan yang lebih dulu, itu tidak ada
Tidak ada di manuskrip data nomor 16 sampai nomor 20 itu. Apa endingnya untuk membuktikan bahwa tidak ada? Kita nggak usah cari manuskrip, nggak perlu. Kita nggak usah menggali kemudian manuskrip utama, nggak perlu. Salinan utamanya kedua dan ketiga nggak perlu. Cukup baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah itu poinnya tuh. Untuk membuktikan bahwa Kristen ini anti Tuhan, baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Mana Kristen Yesus, perintah Yesus untuk masuk ke gereja hari Minggu? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tak ada. Maka apa yang ada di Matius 28 nomor 19 itu hanya alat untuk kristenisasi. Tapi muatan cakupan di dalamnya itu song. Bukan ajaran Yesus, itu ajaran pagan yang mengatasnamakan Yesus dengan mengajarkan ajarlah dan ajaklah mereka melakukan segala perintah. Ayo, mana perintah-perintahnya? Ada nggak perintah Yesus untuk mentuhankan dirinya, mengibadahi dirinya, menyembah dirinya, menggantikan Sang Maha Tinggi dengan dirinya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Kristen ini dari mana? Kristen ini hanya kelompok dari Roma yang mengambil kitab terjemahannya Yahudi Septuaginta, mengkawinkan dengan konsep paganisme, lahirlah Katolik. Sehingga tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Katolik dan turunannya sampai detik ini. Demikian. Dalam hal mengambil keputusan, saya rasa tidak seperti itu. Kita beda cara mengambil keputusan. Kalau kita masalah manuskrip yang mengatakan ditambahi Matius 15 sampai di situ, selebihnya tidak. Yang mengatakan itu udah ditambahi, bahwasanya ajarlah mereka semua menjadi muridku. Siapa bilang itu ditambahi? Memang itu dari dulunya. Buktinya kita tidak susah. Kan dalam Alkitab itu perjanjian baru ada dikatakan bahwasanya siapa yang menambahi isi Alkitab ini, maka hukumannya akan ditambah. Siapa yang mengurangi, ada ini tertulis, maka berkatnya akan dikurangi. Begitu. Tapi kalau masalah manuskrip yang ditambahi, saya tidak terima. Dan nggak ada buktinya. Itu saya rasa itu adalah hal pembodohan dan pembusukan. Kalau masalah penambahan, ayo kasih saya bukti bahwa itu adalah ditambahi. Tidak kurasa, Pak. Tapi itu sudah ada sebelumnya. Dan lagi, kita Kristen bukan disuruh Yesus jadi Kristen. Kristen itu adalah artinya pengikut Yesus. Dan bukan dia bilang bahwasanya bentuk agama Kristen, tidak. Yang arti kekristenan adalah pengikut Yesus. Itulah yang saya tahu, Pak. Memang lebih dulu Yesus ada. Jadi nggak boleh dibilang bahwasanya Yesus memerintahkan. Oke, saya tanggapi. Iya Pak. Oke, baik. Jadi gini, saudara ya, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Kristen kan kita nggak tahu siapa penulisnya dan ditulis bukan pada saat Yesus itu kemudian ada di bumi. Ya, itu dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, siapa yang menyampaikan kemudian tulisan-tulisan itu kepada mereka? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dituliskan kepada orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan juga kau mengurangi. Itu perintah Tuhan dalam Ulangan 4 nomor 2. Lalu ada penambahan-penambahan dari Lukas, dari Markus, dari Paulus. Itu dari mana? Sedangkan larangannya jelas, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Sedangkan mereka menulis bukan pada zaman Yesus. Dia menulis kemudian setelah Yesus itu ada. Yesus malah mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti pada saat Yesus terangkat ke langit, sebelum terangkat pun, dia sudah menyampaikan segala prioritas firman yang diterimanya dari Tuhan untuk disampaikan kepada muridnya. Artinya, tidak ada lagi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan surah-surah Paulus itu nggak ada.
Karena segala firman telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat. Sedangkan kitabnya orang Kristen ini muncul dari hasil penyelidikan apa yang telah terjadi. Artinya terjadi penambahan dan pengurangan. Nah, itu jelas itu. Kalau Anda mengatakan di Matius 28 itu tidak ada penambahan berdasarkan manuskrip, sayang sekali saya tidak suka untuk buka-buka data-data ya. Tetapi paling tidak kalau Anda membaca di Matius 28 nomor 15, coba Anda baca. Berita yang tersiar sampai hari ini itu apa? Berita tentang tentara upahan yang menerima songgokan, menerima amplop. Selesai. Berita itulah yang harus tersiar sampai hari ini di tengah-tengah Bani Israel. Titik. Tak ada lagi cerita. Tiba-tiba ditambahkan kepadaku. Lalu Yesus kemudian berkata kepada mereka, kepadaku diberikan kuasa di langit. Itu penambahan itu. Yang harus tersiar sampai detik ini tanggal 28 nomor Agustus 2024 itu adalah tentang tentara upahan, bukan tentang jadi karena segala bangsa menjadi muridku. Itu karangan itu, Bang. Karangan yang muncul di abad kelima gitu. Maaf Pak, kalau menurut pengamatan saya itu sudah ada sejak Alkitab ada. Karena memang aku pun sejak dari kecil kalau dibilang terintimidasi dengan hal itu kan, karena memang filmnya dulu saya tonton seperti itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang sudah ada dalam perkataanku tidak akan hilang. Lebih baik dunia ini hilang daripada perkataanku hilang. Itu katanya. Pak, kalau saya nggak suka dengan apa, nggak apa-apa lah, saya turun ya Pak ya. Kenapa Bang? Lanjut aja Bang. Lanjut. Aku boleh punya pertanyaan. Boleh. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Dia ciptakan Adam. Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Kenapa Adam ada di bumi? Itu aja dulu. Iya. Pertama dari Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi yang bernama Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi, di dunia, khalifah, pemimpin. Di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26, hendak menciptakan manusia di mana? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Jadi Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan Adam diciptakan untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi Gan Eden. Itu jawaban saya, silakan. Ada cerita mengatakan bahwa di Taman Eden itu manusia berdosa, lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Ada seperti itu di Kristen. Ya itu kan, iya Bang, itu kan buatan orang-orang Roma Bang. Kalau di dalam pengajaran orang Yahudi dan Islam itu tak ada, itu kan karangan. Munculnya belakangan setelah Yesus itu tak ada. Kalau dalam pengajaran Yesus itu tak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing, bukan ditanggung. Lagian juga di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Kejadian 5 misalnya dikatakan bahwasanya Adam dan keturunannya itu adalah orang yang diberkati. Demikian juga dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Mereka adalah orang-orang yang dicintai. Yang mengatakan bahwa Adam itu mewariskan dosa hanya Kristen. Kenapa? Karena Kristen menjajakan orang yang mati terkutuk di atas salib pohon untuk supaya dosa-dosa itu ditebus. Demi untuk apa? Demi untuk menuhankan Yesus. Maka dijuallah penyaliban itu. Padahal penyaliban itu nggak ada. Penyaliban itu hanya rekayasa orang-orang Romawi demi untuk menggantikan dewa mereka menjadi Yesus. Demi apa? Demi fulus, demi uang, supaya semua gereja-gereja itu kemudian mencanangkan program perpuluhan kepada seluruh bumi. Semakin banyak jemaat, semakin banyak perpuluhan, maka mereka akan menguasai bumi ini. Itu fakta yang terjadi. Sedangkan, sekali lagi saya katakan, sedangkan
berbicara mengenai ketuhanan itu tidak sampai kepada manusia. Dalam arti kata tidak sampai pada manusia pada titik di mana Tuhan menjadi manusia. Tidak ada itu. Kitabnya orang Yahudi, bahkan Yesus sendiri yang Anda tuhankan mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Itu kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Dengan kata lain, Yesus yang bisa dilihat bahkan dibunuh ini bukan Tuhan. Sederhana kan? Tetapi Kristen tetap ngotot, tidak, dia Tuhan. Ya sudah, berarti Kristen anti Tuhan. Karena yang Tuhan yang benar, kata Yesus, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya langsung, kecuali melalui perantaraan. Makanya di dalam Kejadian Yohanes 1 nomor 18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kecuali dia, anaknya, hambanya yang duduk di pangkuannya. Dialah yang mentafsirkan. Exegomai dalam bahasa Yunani itu mentafsirkan, menerangkan, menjelaskan. Dialah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, Yesus menerangkan Bapa itu satu-satunya Tuhan. Dialah yang mengutus aku. Dialah yang melakukan pekerjaan di dalam diriku. Dialah yang berkata-kata dalam diriku. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanyalah utusan. Itu kata Yesus. Tetapi Kristen beda. Ratusan tahun kemudian muncul Kristen, justru Yesusnya yang Tuhan. Kan ada isi Alkitab. Oh, udah bisa belum silakan. Kan ada isi Alkitab kami. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kesitunya kami pengertian saya. Ya saya terima dong seperti itu. Siapa yang sudah melihat aku, dia melihat. Iya. Silakan, lanjut. Jadi kalau siapa yang sudah melihat dia, berarti dia sudah melihat Bapa. Iya, ada. Tapi kalau yang berhak melihat Bapa katanya hanya Yesus. Berarti kita artikan dong ada berapa Tuhan? Tidak. Karena memang dia satu adalah Tuhan yang memang dijanjikan, yang hanya boleh dilihat manusia hanya Yesus sebagai Tuhan. Supaya boleh dilihat manusia, dia jadi manusia. Harus seperti itu yang ku tahu. Begitu, Pak. Iya. Jadi inilah yang saya katakan, Kristen itu memang beda daripada Yesus. Yesus mengatakan sendiri Bapa tidak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tapi Kristen membantah, oh tidak Yesus. Menurut perkataanmu, siapa yang melihat engkau sama dengan melihat Bapa. Yesus bantah lagi, tidak. Maksudku, pekerjaanku itu bukan dari diriku. Perkataanku itu bukan dari diriku. Apa yang aku lakukan itu adalah perintah Bapakku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepada aku. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari diriku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Begitu juga pekerjaan yang aku lakukan itu bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Sehingga siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa melihat aku sama melihat Tuhan yang mengutus aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, aku melakukan perbuatan bukan dari diriku sendiri. Ya, kalau saudara yang sudah kabur ini mengatakan bahwasanya melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti netein Yesus, netein Bapa gitu. Sekali lagi kembali, kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, saudara-saudara Kristen kita ini 0,2% kekuatan akal untuk menelaah itu. Kenapa? Bukan mereka bodoh, bukan mereka idiot, bukan. Tetapi mereka lebih mengedepankan kemudian dogma daripada pengetahuan di dalam bertuhan. Mereka lebih mengedepankan doktrin daripada ilmu di dalam bertuhan. Makanya mereka main seruduk aja. Apa yang diajarkan nenek moyang mereka itu yang mereka percaya. Karena tidak berdasar kepada ilmu, hanya imani saja. Berbeda dengan perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan segala akal. Berarti ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, wajib hukumnya menggunakan akal. Tolak ukurnya akal, bukan dogma, bukan doktrin. Nah, itulah yang terjadi. Siapa yang melihat aku melihat Bapa, siapa membunuh aku membunuh Bapa. Bahaya. Bang Gibal bisa
mohon maaf ya, apa ini bisa bertanya ini kah? Iya, kan kerjanya dari dulu bang. Nah, ini saya mau tanya, Isa dan Yesus itu sama enggak? Enggak. Nabi Isa itu adalah Nabiullah yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan Yesus itu adalah Tuhannya orang Roma yang Anda sembah. Sederhana kan? Terus kenapa Anda ngurusin itu? Itu Ya, kan karena beda sudah. Oke, karena Kristen itu menggunakan ilmu tipuan masuk ke Indonesia, ingin mengkristenkan seluruh Indonesia dan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu aja, sederhana kan? Istilah Al-Quran seperti bagaimana? Coba jelaskan. Injil. Injil itu Al-Quran kah? Bukan, itu kitab untuk Nabi Isa alaihissalam yang diwahyukan kepadanya kepada Bani Israel. Kenapa ada Injil dalam kitab saudara? Allah, kenapa ada di kitab saudara? Lo duluan mana? Duluan mana Rasul. Kristen sama Islam duluan mana sih Bang Juma? Lebih duluan Kristen karena itu memang sudah kok repot begitu. Itu memang duluan dia. Kristen inilah yang saya katakan bahwa otak Kristen itu cuma 0,2% yang berfungsi kalau berbicara mengenai agama. Kalau Anda mengatakan Kristen lebih dulu, harusnya Anda percaya diri menggunakan Bible atau Evangelion. Kenapa niru-niru ke Al-Quran? Padahal kalian lebih dulu datang. Kenapa niru-niru ke Al-Quran? Yang mana yang ditiru, yang mana tunjukkan. Semua kata-kata yang prinsipnya dalam Islam itu adalah kaitan dengan akidah, itu diambil, dirampok oleh Bible Anda. Nak terbalik kan, maksudnya bagaimana sih? Coba Anda tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya umat Islam terjemahan istilah-istilah Kristen atau istilah Bible ada di dalam. Tunjukkan ke saya. Saya turun sekarang dan saya tutup ini Komal dan saya tutup YouTube saya kalau ada. Silakan. Bagaimana itu? Kenapa yang saya tahu, Bang Juma, yang saya tahu kan Islam Kristen itu agama plagiat. Apa itu? Agama plagiat. Kitabnya orang Yahudi nempel di Anda. Itu kitab perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu. Perjanjian baru itu. Sekarang saya mau tanya Bang Juma ini. Kalau Anda Islam, Anda percaya tak itu surat 108 itu? Kenapa? Surat 108 itu percaya enggak berarti? Enggak percaya kah? Saya percaya Al-Quran. 100% saya percaya Al-Quran. Yang surat Al-An'am 108 tidak percaya kah itu? Saya percaya. Saya percaya. Terus dong. kenapa mengusik agama orang gitu maksudnya? Siapa yang mengusik? Itu kan kepercayaan orang, biarin aja. Kan begitu. Siapa bilang yang mengusik? Sekarang siapa yang mengusik di sini? Islam atau Kristen? Tidak. Anda yang mengusik. Itu kan kepercayaan. Coba gini. Coba bacakan saya kepada kitab Markus 1 nomor 1. Bacakan saya dulu supaya Anda waras. Saya nak ada bacalah. Itu bagaimana caranya Anda mengklaim agama Anda benar sementara Bible-mu aja kau nggak tahu? Lo sudah, makanya itu sudah tertulis di surat Al-An'am. Jangan engkau Tidak ada Kristen dibahas di dalam Al-Quran selain dengan kata zalim dan kafir. Baru membahas Kristen. Kalau yang Anda maksud dalam Al-An'am itu dikatakan wala tusabbul ladzina yad'una min dunillah. Dikatakan jangan kamu memaki sembahan yang mereka sembah. Kami mana ada memaki Yesus? Coba tunjukkan. Mana buktikan ke saya kalau saya memaki Yesus. Jangan engkau memaki sesembahan mereka, berarti tunjukkan kepada saya bukti saya memaki Yesus. Yang ada Kristen itu memaki Yesus. Bang Juma. Bukan memaki Yesus, bukan. Lah ini yang dimaksud Al-Quran Kristen. Jangan engkau memaki sesembahan orang kan. Al-Quran ini mengatakan jangan kau memaki sembahannya Kristen. Sembahannya Kristen itu apa? Yesus. Mana ada pernah saya memaki Yesus? Itu kan. Itu Bang Juma tidak perlu bilang Bang Juma memaki, tidak perlu bilang ini Al-Quran saya mengatakan begitu kok. Kenapa kamu yang ngatur? Loh tidak. Kalau Islam sebenarnya yang sejati kan bukan begitu sebenarnya. Islam dalam hal ini Bang Suma tidak pernah memaki Yesus. Di mana saya pernah memaki Yesus? Yang memaki Yesus itu adalah ente Kristen. Siapa yang bertanya dulu? Kita buktikan. Siapa yang tergantung terkutuk di atas tiang salib? Terkutuk maksudnya apa? Terus yang memaki siapa? Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib menurut iman saudara? Jujur, jangan kau malu. Karena kau itu pemaki-maki. Maki terkutuk itu apa sih maksudnya? Siapa yang mati terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk
Kutanya lagi samamu. Siapa yang menjadi kutuk di atas tiang pohon untuk Anda? Siapa? Taurat kok bilang kutuk, terkutuk, bagaimana sih? Sekali lagi ku katakan, Kristen itu kalau berbicara mengenai agamanya sendiri, otaknya cuma 0,2% yang berfungsi. Tidak, kalau Bang Juma itu orang Bible Islam, saya yang jelaskan. Harus Bible itu. saya yang jelaskan. Jangan bantah itu ayat Al-An'am itu yang tertulis Saya tidak 108. membantah. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah. Nah, mereka ini siapa? Yang menyembah selain Allah. Siapa itu? Kristen. Ada nggak saya memaki Yesus? Yang kau sembah itu ada nggak saya maki? Justru saya 24 jam sudah berpuluh tahun memperjuangkan kesucian Yesus. Yesus tidak mati terkutuk, tapi kalian mau berkongkol dengan setan dengan mengatakan yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah Yesus anak Maria. Kurang. Kau anggap itu saya salah. Kau anggap apa yang saya lakukan menghina, menghujat. Begitu saya perjuangkan Yesus manusia suci, hamba suci. Berdasarkan Bible, dia manusia yang tak bersalah, tak bercacat. Anda memperjuangkan mati-matian. Oh tidak, Yesus adalah manusia terkutuk karena dia menanggung semua dosa-dosa kami. Nenek lu kiper. Sekarang kau membawa Al-Quran saya dengan menuduh saya memaki Yesus. Saya ketika membahas tentang Al-Quran dan dalam hal ini kristenisasi, saya terangkan dengan sangat jelas, haram hukumnya Yesus mati terkutuk. Kalau kalian berani nggak mengatakan haram hukumnya Yesus mati terkutuk? Enggak. Kenapa? Karena Kristen itu lahir dari asas penghinaan, pencacian terhadap Yesus Kristus. Sampai di sini paham? Paham Tuhan. Soalnya Tuhan, kalau tidak ada yang mati terkutuk Tuhan, enggak ada pengampunan dosa Tuhan. Berarti kamu yang memaki Tuhan sembahanmu sendiri. Tuhan itu maha suci, tapi kamu enggak. Tuhanku itu menurutmu terkutuk, Bang. Karena dia menebus dosa-dosa kami. Orang mencuri, orang merampok, orang memperkosa ibu kandungnya, orang membunuh ibu kandungnya, orang memperkosa kemudian anak kandungnya. Kau katakan semua itu ditanggung oleh Yesus. Gitu. Oh, parah kali agamamu itu, binatang memang. Bang Juma, memang kan. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Itu yang kau paham itu. Binatang menggauli ibunya, binatang menggauli adiknya, menggauli anaknya karena dia binatang tak berakal. Kalian punya otak, tapi kau nggak fungsikan itu otakmu. Itu yang kau harus sadari itu. Bang Juma, yang mengolok-olok Yesus Muslim apa Kristen? Oh, jelas Kristen dong. Kalau tidak ada penghinaan kepada Yesus, Kristen tidak ada, Bang. Kristen itu lahir dari penghinaan kepada Yesus. Akibat penghinaan mereka kepada Yesus, lahirlah Kristen. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang nyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka ada serigala yang buas. Jadi Kristen ini orang yang agama, keyakinan, kepercayaan yang menghinakan Yesus. Cuman di mulut aja. Tuhanku, itu cuman tempelan aja itu. Itu tempelan itu, aksesoris aja itu, pelengkap aja itu. Intinya iman mereka didasari kepada cacian, makian, hinaan terhadap Yesus. Coba, pekerjaan iblis mengkhianati Yesus, merasuki Yudas, imam kepala, mahkamah agama, membuat kesaksian palsu, membuat tipu muslihat. Mereka ambat semua, mereka makan semua. Demi untuk apa? Demi untuk melanggengkan ajaran Romawi menyembah kepada dewa-dewa. Semua tipu muslihat mereka imani. Semua kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk membunuh Yesus, mereka telan mentah-mentah supaya mereka punya Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Itulah Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu unsur kebenaran, yaitu roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Sekarang yang mana yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Islam dong. Kalau Yesus aja dimuliakan oleh Kristen, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya, kalau Kristen aja mereka maki, mereka hujat, mereka nistakan, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini aneh memang. Kenapa demikian? Karena 0,2% aja otaknya berfungsi ketika berbicara mengenai kebenaran. Masya Allah. Bang Juma, terus siapa dong yang merasuki mereka ini? Terus Bintang Timur. Oh, Bintang Timur. Bintang
timur yang merasuki mereka sehingga mereka itu mendudukkan Yesus itu sebagai orang terkutuk. Padahal Yesus yang bintang timur merasuki mereka untuk menghina Yesus yang anak Maria. Jadi ada dua, Yesus yang asli, yang orang Yahudi dari keturunan Yehuda, anak Maria yang adalah Rasulullah, Rasul Elohim, Rasul Eloah, itu mereka nanti jadikan sebagai topeng untuk melanggengkan Yesus yang bintang timur untuk mereka sembah. Makanya ketika Yesus yang bintang timur masuk ke neraka, yang tinggal Yesus anak Maria. Datanglah mereka ke Yesus anak Maria. Apa kata Yesus anak Maria? Hei, hanyalah daripadaku. Hei, aku tidak mengenal engkau. Hei, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mereka pelangak-pelongok kanan kiri loh. Bukannya dia, bukankah kami menyembahmu, bukankah kami memuliakanmu, bermujizat? Oh tidak, sungguh aku tidak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Yang kau muliakan itu, yang kau mengusir setan bermujizat pakai namanya itu, tuh yang sudah lebih dulu masuk surga, masuk neraka, yang mengaku bintang timur. Akulah Yesus, tunas kau sang bintang timur kilang gemilang. Itu, ikutlah kalian ke neraka sama-sama. Aku Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, saya tidak mengenal Kristen. Aku tak mengenal Kristen. Hanyalah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Simpel untuk membuktikan itu. Tunggu aja. Anda tinggal cabut nyawa aja kok masuk di bawah tanah. Buktikan itu kebenarannya. Tunggu aja. Ajal akan mengantarkan Anda kepada keadaan yang sesungguhnya. Begitu masuk di alam kubur, ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa itu? Manusia bang, dari Romawi bang. Bang Juma, itu kalau orang pintar menyimak yang maksud saya, Isa dengan Yesus beda kok. Bang Juma mengurusin itu kenapa itu? Alasannya apa? Kan tadi sudah saya bicarakan sama Anda. Loh, karena Kristen agama Barat, dengar. Karena Kristen agama Barat penyembah bintang timur ini masuk ke Indonesia untuk menipu rakyat Indonesia agar menyembah kepada bintang timur dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran supaya orang Islam yang awam bisa ditipu dan dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Itu fakta. Ada hal apa? Atas kepentingan apa orang Kristen menggunakan istilah Al-Quran? Coba. Apa kepentingannya coba? Anda baca Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus Kristus, anak Allah. Apa kepentingannya Anda menyebut Yesus itu anak Allah? Kenapa Anda enggak menyebutnya anak dewa? Atau anak Tuhan? Atau anak Theos? Atau anak kucluk? Kenapa? Kenapa harus anak Allah? Ada kepentingan apa coba kalau bukan untuk menyesatkan umat Islam? Katanya kamu agama yang lebih dulu dari Islam. Tapi kenapa kau niru-niru kami? Kenapa kau tidak punya jati diri sendiri? Bukankah dalam Yunani, bahasa Yunani itu Theos? Begitu masuk ke Indonesia, kita pun diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa enggak dewa? Ayo, kenapa enggak dewa? Kenapa harus masuk menyebut nama Tuhan umat Islam? Karena di Indonesia mayoritas umat Islam yang menyembah Allah. Meskipun kalian tidak menyembah Allah, kalian menggunakan nama Allah untuk kemudian kalian memurtadkan umat Islam. Paham itu? Sekarang saya tanya kepada saudara, giliran saya bertanya, apakah Anda percaya kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dialah Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan Yesus. Apakah Anda percaya? Jawab. Jawab bro, buka mic-nya bro. Buka mic-nya. Pantasan saya dari tadi bicara nak dengar, sekalinya tertutup mic-nya. Itulah makanya. Bang Juma, Juma ini saya kasih tahu. Pertanyaan saya coba jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Gimana sih? Mana sih? Yang dibahas apa yang di... Ya, Anda kan bertanya, kenapa Anda memusingi agama Kristen? Jawabannya, saya katakan, saya tidak memusingi agama Kristen. Agama Kristen ini siapa yang dipusingi? Cuman karena Kristen ini usil, suka merampas, sebagaimana Belanda datang ke Nusantara suka merampas, maka mereka juga mencoba untuk merampas umat Islam dengan menggantikan istilah-istilah paganisme yang ada di dalam kitabnya dengan istilah-istilah Islam. Itu dulu. Apa buktinya? Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Coba Anda jawab. Yang saya mau tanya, kata Allah itu duluan mana sebenarnya? Dengan mulai kan? Mulai. Loh, bagaimana?
Makanya saya bilang kalian itu cuma 0,2% berfungsi otaknya ketika berbicara mengenai keagamaan. Oh, kalau berbicara mengenai nomor buntut, berbicara mengenai judi, berbicara mengenai minuman keras, narkoba, kalian jagonya. Peternakan babi, kalian jagonya. Tapi berbicara mengenai konsep keagamaan 0,2%, itu pun kalau sampai. Coba, apakah Anda percaya kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang kami sebut Allah? Yang Surat kalian pelintir Al-An'am itu yang saya tanya, itu aja. Kalau benar-benar Islam harus butuh itu kalau orang Islam tahu itu. Hei, coba kau tunjukkan kepada saya, ini ketua apologet Islam Indonesia di bidang pembinaan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Bang Suma pernah mencaci maki Yesus. Tunjukkan. Itu sesembahan orang artinya. Simak loh kata-kata itu surat Al-An'am. Simak baik-baik. Janganlah kamu wahai Bang Suma memaki sesembahan yang Kristen sembah. Mana saya memaki sesembahan Kristen mana? Yang memaki Anda sendiri loh. Anda yang memaki sembahan Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan Anda bintang timur. Bintang timur itu di kitabnya orang Yahudi adalah iblis. Berarti Anda sendiri yang memaki. Kalau yang bintang timur itu adalah anak Maria, Anda lah yang memaki anak Maria sebagai bintang timur, sebagai iblis. Kok jadi saya yang terdakwa? Kan sarap. Anak Maria pernah nggak mengaku sebagai bintang timur? Mana 27 kali mana? Ada Yesus pernah mengatakan, wahai murid-muridku, marilah kita ke Galilea. Biarin aja mereka mau memaki. Sakit. Yesus nggak pernah mengakui dirinya bintang timur, tapi diakui oleh Yohanes melalui wahyunya. Jadi kalau Anda membawa Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini dikatakan jangan kamu memaki sesembahan mereka selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, coba umat Kristen menuduh umat Islam Allah itu batu. Umat Islam menuduh umat Islam itu tangannya kanannya 2. Itu yang terjadi kan? Kalian yang memaki. Sementara kami apologet Islam berusaha kemudian untuk apa? Untuk menggalakkan kebenaran. Bahwasanya kebenaran itu Yesus tidak disalib, dia tidak terkutuk. Kalau begitu berdasarkan kitab kamu Kisah Para Pewarta 4, Yesus itu hamba yang suci. Kenapa kau bilang terkutuk, kucluk? Berarti yang memaki sembahannya sendiri, ya dia sendiri, kau sendiri yang memaki itu. Muncul lagi, ada pemahaman umat Islam yang cupu-cupu juga. Umat Islam yang cupu juga. Ada yang, aku menyesal menuduh saudara Kristenku mencuri nama Allah di dalam Al-Quran, masih kebebas. Ingin rasanya aku berdahak lalu aku buang mukanya orang kayak gitu, orang munafik. Lalu dibawa Ustaz Muhammad Mulzi. Itu sudah ada kebencian di hati Anda itu. Orang gila. Kurang belajar ente. Makanya wawasan itu harus luas. Cakupan pengetahuan itu harus mumpuni. Begitu sudah di hati jadi apa-apa. Ngomong apa ente? Kamu aja benci kepada Yesus. Yani, oh iya memang. Lu diam dulu ya nih. Pembela Kristen laknatullah itu yang mengaku Islam itu, dia mengatakan bahwa yang menerjemahkan kata Allah pertama kali itu adalah Ustadz. Kucuk, makanya sekali-sekali jangan cuma makan singkong. Dari lahir sampai sekarang makananmu singkong terus. Sekali-kali kau makan keju. Singkong terus kau makan. Terjemahan Bible itu singkong. Terjemahan Bible pertama kali diterjemahkan oleh Karisteng itu di tahun 1662. Kucuk. Dasar tulul, bahlul. Abdul Qadir Munsi belum lahir kayaknya itu ya? Belum. Tepuk ngorok, memang orang sakit jiwa mereka. Kau sakit hati sama Bang Suma, jangan gelapkan matamu dengan ilmu pengetahuan. Bang Juma, begini aja.
Oh, usah kau bicara, ilmu nggak ada juga, perlu. Ya, ini lu diam aja ya nih, lu diam dulu di situ. Turun, kalau nggak ada ilmu turun. Loh, sudah, itu aja lah, 6 itu aja ku pegang kalau saya. Tai, udah ku bilang samamu, saya tidak pernah memaki Tuhanmu kau ya. Balaco. Udah saya injak. Bahlul. Makanya kau itu berasal dari sperma babi, jadi otakmu nggak berfungsi. Sperma babi jadi orang ya. Kayak gitulah kau. Kau bawa Al-Quran. Udah 4 kali loh Bang Yuma menjelaskan itu tidak akan pernah kami memaki sembahanmu, kok masih diulang-ulang. Ya makanya kurangi makan babi supaya anakmu juga itu jangan kena itu sperma babi dari kau. Makan babi, makan anjing. Ya, intisarinya dari makanan itu akan jadi sperma. Kau pancarkan masuk ke rahimnya anakmu, istrimu. Lahirlah anakmu itu. Beginilah keadaanmu juga. Tuyul. Mau ku buktikan Matius 5, ku baris kau di lapangan, habis itu ku tampar kiri kanan. Jangan kau balas ketika kau berikan nanti pikiri makananmu. Apabila ditampar, ambil juga pikiri. Ha, sinilah kita buktikan, coba. Supaya saya terlampiaskan ini kekesalan saya ngajar anak TK. Udah giginya gondrong, berjenggot atas bawah, masih dongok, tulul. Si munafik. Ya Allah, terjemahan Al-Quran itu ternyata diterjemahkan oleh salah satu ustaz nyatanya itu yang menerjemahkan pertama kali. Itu dulu saya juga kesal ketika Kristen menggunakan nama Allah. Ternyata yang pertama kali menerjemahkan kata Allah itu adalah ustaz sendiri. Kuclu. Sekali-kali merokok itu jangan cuma pakai rotan. Kau beli rokok agak mahal sedikit. Emang ada muslim berpendapat gitu? Ada. Warisan sakit hati. Anda harus tahu, Bible itu diterjemahkan pertama kali oleh Aserul itu tahun 1629. Kata Allah itu sudah mereka pakai. Tuyul, kamfret. Si mau datang besok. Banyak orang resign di kantor saya gara-gara ku maki. Bikin kesalahan yang sudah berulang-ulang sudah ku ajarin, masih juga ngaku-ngaku maki depan umum, besok masuk pengunduran diri. Mau ku datang besok. Orang tulul, bahlul. Kalau oten yang bahlul masih mending. Ya kamu. Ucluk. Belandi. Kalaupun kemudian konsep Anda itu benar, apakah Kristen tidak punya kekuatan untuk merubah nama Allah itu menjadi Theos atau Yahweh? Kami nggak berubahnya. Kenapa? Karena kami sudah diterjemahkan lebih dulu. Dari tahun 1974 kami sudah diterjemahkan begini, Bang. Jadi kami kami harus mengikuti juga. Kuclu. Bahlul. Sebenarnya kalau masih punya akal kan Belanda masuk Indonesia tuh kan menjajah. Darah jajahannya kan mayoritas Islam tuh. Jadi mereka kalau, dong. Iya Bang Andi. Iya. Ini kalau orang Oten yang bahlul, ya mungkin masalah. Karena paketnya memang kan 2 Korintus itu kan. Ya 1 Korintus 4 kan. Itu paketnya memang. Ya tapi kalau ini yang tadinya kita berjuang sama-sama karena hanya sakit hati, nggak masuk dalam barisan kita, mempertulul diri. Pingin rasanya ku minum. Tapi aku takut labu. Padahal Belanda kan yang nerjemahin sendiri. Iya, Belanda siapa yang larang menerjemahkan sendiri? Betul. Terjemahan pertama sekali itu 1629, kemudian 1662. Itu data kita lengkap loh itu, dan itu malah catatan-catatan penting dalam sejarah Bible di Indonesia ini. Belajar dong. Terus terakhir Belanda namanya anaknya mantunya gubernur Belanda di Batavia namanya Ledecker tahun 1816 menerjemahkan menjadi Tuhan. Betul. Itu betul.
Ini saudara muslim yang sakit hati ini, kalau kau nggak punya ilmu malu-malukan lah. Lebih kau jadi Kristen sekalian ya. Iya, betul. Betul. Masa Allah dipergunakan di sana, kau memakluminya. Di sana Allah itu punya anak loh. Allah anak. Dasar tai gigi jadi orang. Apa dia pernah membaca itu Bang? Cuma roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu nggak, itu menista banget loh itu. Iya, tapi kan mereka mengaminkan. Saya dulu pertama kali itu juga kesel loh ketika mendengarkan mereka mengatakan seperti itu. Tapi setelah aku membaca ada link, ada tulisan yang ternyata pingin ku tampar pakai sendal. Munafik. Munafik itu lebih baik kita andaikan dunia itu ada dua dunia itu bisa dibelah. Biarkanlah orang munafik itu di dunia belahan lain, kita di belahan yang ada aja di sini. Munafik itu bahaya. Jadi disimpulkan dulu Banyuma, yang menista anak Maria, yang mengolok-olok anak Maria, siapa kira-kira? Bebel dan dilanjutkan oleh Kristen. Tuh. Karena jelas di Bible itu mereka mengimani semua. Yesus diolok-olok diimani, Yesus diludahi diimani, Yesus ditelanjangin diimani, Yesus ditangkap diimani, Yesus dipaku diimani, Yesus diikat diimani, Yesus digantung di salib diimani, Yesus dikasih anggur diimani, Yesus ditombak lambungnya diimani, Yesus mati terkutuk diimani. Kok kami yang dituduh yang menista ya Banyuma ya? Kok kebalik-balik bro? Janganlah dibalik-balik bro. Suruh kami ini sering memberitahukan bahwa di Bible Anda itu anaknya Maria itu tidak punya salah. Dia orang soleh. Ibrani 57. Orang soleh dia. Dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa Anda mengambil kebalikannya berusaha menuduh kami? Dasar kebalik-balik tuh otak bro. Mau kayak gila lu bro. Mau kayak gila. Kenapa Step? Silakan. Siapa yang mau bicara lagi? Silakan. Yang naik ini siapa nih? Dirham Salubis, Stephen. Silakan. Stephen mau bicara atau enggak? Saya turunin berisik. Assalamualaikum Bang. Ya silakan. Waalaikumsalam. Anda berisik bro di situ bro. Oh ada kipas angin Bang. Itu ada suara. Bang mau nanya Bang. Ya silakan. Ini sampai kapan perdebatan ini berakhir Bang? Sampai kapan? Setelah istilah-istilah Islam di dalam terjemahan Bible-nya sudah nggak ada lagi. Atau di seluruh dunia menjadi umat Islam semua atau akan berakhir semua? Silakan dijawab dulu Bang Jema. Kita nggak mau mengislamkan orang kok. Iya, nggak ada tujuan kita mengislamkan karena Islam itu agama akal. Sementara saudara Kristen ini kan dalam berkristen tidak boleh pakai akal dia. Jadi sampai kapan perdebatan ini terjadi? Iya, sampai orang Kristen punya harga diri, punya jati diri, menggunakan istilah Yunani sendiri, jangan menggunakan istilah Al-Quran. Nah, baru perdebatan ini selesai. Gitu Bung. Udah dijawab loh, diem lagi nggak ada tanggapan. Iya Bang, dengar Bang. Ya terus tanggapannya apa? Kamu Muslim Stefan apa Kristen? Saya Muslim Bang. Oh Muslim. Ya udah, cukup ya. Ya Bang. Siapa lagi nih? Dirham Syah. Dirham Salubis. Silakan. Assalamualaikum abang-abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Salam dari Sumatera Utara Bang.
Ya Bang, terima kasih sama-sama ya Bang ya. Ya aku sih pengen naik aja Bang, nyimak aja, suka aja sama Bang Jumba. Masya Allah ya, sama-sama Bang. Nggak ada yang lain-lain kok, cuman dengerin aja narasi-narasinya semua ya kan. Iya Bang, Ya, makasih. Bang. Cukup ya Bang. Ya, Kasih Bang. kesempatan Kristen naik ya. Ya Bang, ya Bang. Semoga sehat-sehat selalu Bang ya. Amin, makasih Bang. Bang Yo, assalamualaikum Bang Yo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng, Gurundang, Bang Handi Daeng, host Ahi Yonatan. Lanjut. Sama dulu satu nih Mbak Mamang Tanfan ini. Pak Mamang. Ya Bang, Muslim apa Kristen Bang? aku alhamdulillah Muslim Bang. Ya ada mau disampaikan Bang, silakan. Nggak, aku bangga aja sama cara apa penjelasannya Bang Juma. Biar orang-orang Kristen tuh pada kebuka pikirannya gitu. Memang harus bangga Bang, jangan ikut yang suka ngeritik-ngeritik. Oke ya Bang ya, makasih ya. Iya Bang. Oke Bangku. Oke ya Bang, makasih. Bang Yo, ada sesuatu Bang Yo mau disampaikan, mungkin apa namanya, topik-topik apa gitu yang hangat? Apa ya? Gak ada otennya tuh ya. Sambil menunggu Bang Yo. Apa, ini Gurunda aja biasanya biar berkhotbah dulu Gurundanya, menyampaikan materi. Kalau saya nggak ada apa ya. Saya hobinya Yesus tidak disalib. Itu loh Bang Yo, selama ini kok sama dong. Ya, Bang Yo, selama ini kan Anda menghadapi mereka, kok mereka ini sepertinya enggan mempelajari ya minimal substansi pokok-pokoknya mengenai original teks. Kenapa yang Anda hadapi selama ini hanya orang-orang terjemahan belaka? Sudah dapat lawan tanding yang bisa baca original teks gitu, Bang Yo? Belum ada. Alhamdulillah sekarang aku nambah satu bahasa Suryani, Aramaik. Bahasa semut dong. Iya, itu sih pendusta itu, kayak Paulus itu, Gupron. Si Barakokok. Iya, pendusta juga itu si Gupron itu. Kalau yang di Perjanjian Lama menurut mereka itu ada kata di sana Allah itu artinya apa itu kalau L-nya kurang satu, Wayo? Apa? Allah. Iya, Allah. Sumpah serapah ya kalau nggak salah ya. Iya. Sumpah serapah. Oh. Allah sumpah serapah. Bukan Allah ya, Allah. Iya betul. Terus kedua Bang Yo, yang Anda hadapi itu kesulitannya di mana ya Bang Yo? Apa kesulitannya menghadapi mereka? Sudah dijelaskan original teks, mereka tetap pada pendiriannya di terjemahan. Sulit nggak sih membuka akal orang kayak gini, Bang Yo? Susah. Orang Al-Quran sudah mengatakan kok, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena hatinya sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya pun sudah tertutup. Wa ala absarihim, penglihatannya pun sudah tertutup. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Tugas kita itu baligul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sama itu yang kedua. Yang pertama kan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum bilati hiya ahsan,
dan berdiskusilah dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang yang jolim ya. Kalau orang-orang jolim ya kita harus. Makanya saya di sini belajar sama Bang Juma itu. karena selama ini kan saya memang dasarnya dari Sunda ya. Kalau Sunda kan lemah lembut. Jadi saya belajar ketegasan dari Bang Juma. Begitu. Oh, saya yang diwawancarai ini. Ya enggak apa-apa. Juma, mangga. Lanjut deh. Silakan. Kalau gitu ke Bang Juma deh. Kenapa ya menurut Bang Yo tadi itu mendengarkan firman Allah itu kok budak gitu loh, tertutup. Tapi kalau Bang Juma kalau menerima telepon mendengarkan ada orang mau transfer kok kupingnya bagus. Kenapa itu Bang Juma? Iya, itu dia tadi fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah akal yang sampai kepada poin kebenaran, yang dapat kemudian ilmu pengetahuan. Itu hanya orang-orang yang berakal. Orang yang berakal bukan berarti orang yang berotak. Orang itu semuanya berotak. Tapi tidak semua orang itu berakal. Apalagi berbicara mengenai konsep keimanan, ketuhanan. Seperti itu, Bang. Dan juga disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf di ayat 197 misalnya, ayat 79. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam. Apa sumpah Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam. Apa itu? Apa yang mengisi jahannam? Kata Allah, kathir, banyak, kata Allah, mil jinni wal ins, dari jin dan manusia. Jin ini golongan iblis. Jadi makanya Allah mengatakan kami akan mengisi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami kemudian ayat-ayat Allah. Walhum a'yun la yubsiruna biha. Kemudian mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah juga mengatakan walahum azan la yasma'una biha. Mereka kemudian menggunakan telinga, memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika hum ghafilun. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini kita bertumpuk. Ada yang bisa bahasa Suryani, ada yang bisa bahasa Yunani, ada yang bisa bahasa Ibrani, ada yang bisa bahasa Arab, bahasa mantik, ilmu logika, ya, balagah. Kita susun semua kekuatan kita untuk menyadarkan mereka. Tapi apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Artinya la. Mereka tidak menggunakan. Ketika kita menjelaskan, dibilangnya kita menghina. Ketika kita menguraikan, dibilangnya kita menghujat. Ketika kita menguraikan, dibilangnya kita ini kemudian menista. Itulah hebatnya. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Itu kata Allah. Jadi kalau misalnya kita ada setiap hari itu bingung, kenapa orang-orang ini, ya solusinya daripada kita jengkel, emosi berlebihan, turunkan aja. Karena memang sudah satu paket. Tidak semua kita bisa bersabar menghadapi mereka ini. Jadi solusinya ya diturunkan. Daripada kita berantem, gitu ya kan. Nah, yang celaka kalau misalnya dia dari golongan umat Islam tapi sama, mereka tidak mendengarkan, malah menambahkan, malah mengaminkan kalau Allah itu punya anak, dengan mengatakan bahwa tidak salah dong orang Kristen menggunakan kata Allah, karena ada seorang ustadz yang menggunakan kata Allah untuk terjemahan Bible. Na'udzubillah, inilah kalau kemunafikan itu
mendekatkan orang-orang itu kepada kekafiran. Begitu juga kemiskinan mendekatkan orang-orang itu kepada kekufuran. Maka jangan miskin, sahabat-sahabat sekalian. Usaha. Ini Bang Suma sudah kasih solusi buat kalian supaya nggak miskin. Apa itu? Usaha kingker. Itu kan? Silakan Bang Andi. Ini Bunda Rama nih, bosnya Kingker nih. Iya dong. Gimana kita promosiin dulu nih? Iya, boleh Bunda. Oke ya teman-teman saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam waktu yang senggang ini kita mempromosikan skincare ya. Oke ya teman-teman yang belum menjadi distributor, menjadi reseller, ayo silakan. Mumpung kesempatan ini ya, kesempatan masih ada. Nah, kita harus mensupport ini ya. Ini Gurunda sudah memulai. Orang Islam itu harus punya usaha. Kita harus bangkit ya, bukan bangkit Tuhan nyoten, bukan. Kita harus bangkit dalam menata kehidupan ini supaya kita bisa sukses. Ayo teman-teman, berusaha kita, ayo berusaha semua karena Gurunda sudah membuka peluang bisnis. Tinggal kita yang menyambut peluang ini. Nah, silakan di setiap daerah-daerah itu yang mau jadi distributor, silakan. Mau jadi reseller, silakan. Jadi kalau bisa satu daerah itu diusahakan satu distributor ya. Jadi semua berpusat ke sana, ngambil ke sana. Itu sistemnya ya. Jadi teman-teman yang mau jadi distributor silahkan hubungi saya, hubungi Bang Handi, hubungi admin sahabat Bang Zuma. Nanti kita sampaikan mekanismenya di sana. Minimal mau dong, silakan hubungi saya. Minimal pengambilan tuh kalau distributor itu minimal 100 paket. Boleh di atasnya, tapi minimal paling sedikit 50 paket ya. Teman-teman, jadi silakan ya. Tak punya modal ya nggak apa-apa, sabar, tetap usaha ya Bang. Oke ya teman-teman, jadi skincare ini terdiri dari 4 item, dibanderol dengan harga 130 per paket. Yang 4 item ini ada sabunnya, ada tonernya, ada serumnya, ada krimnya. Nah 4 ini satu paket ini dipakai. Insya Allah sudah banyak testimoni ya, mereka cocok dan lambat laun mukanya cerah ceria, awet muda gitu loh. Bisa ngutang jangan, ini kan baru memulai bisnis kita, jangan dulu ngutang, usahalah dulu kalian jual apa kek baru beli ya teman-teman. Jadi oke ya teman-teman, silahkan di order, silahkan melalui siapa saja ya, orang-orang di API boleh atau langsung ke saya. Saya kasih nomor WA di bawah ya, atau hubungi sahabat Bang Zuma. Boleh teman-teman, Bang Handi. Oke ya, teman-teman. Silakan, itu aja dulu kali ya. Mau Siti Rohayati silakan. Siti Rohayati silakan DM ke saya. Ya, udah banyak ya teman-teman kita yang jadi distributor tuh. Dari Kendari tuh kemarin, entah hari ini udah di ini ya Gurunda. Yang di Kendari tuh katanya hari ini di paket dikirim. Iya, sudah aman semua. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman silahkan ya, mumpung persediaan masih ready, silakan. Oke, saya tunggu ininya ya, konfirmasinya saya tunggu. Yang ingin memesan silahkan hubungi saya. Siti Rohaya silahkan. Oke, itu aja kali ya. Bang Adi Daeng. Bunda, terima kasih. Jadi buat teman-teman, jadi dikit lagi ada pertanyaan. Nggak ada di Shopee, di TikTok Shop. Jadi masuk ke sini nih, coba tengok tuh, masuk di akunnya masuk di akunnya Bang Zuma Store, ya, di TikTok Shop, masuk di akunnya Bang Zuma Store. Di situ coba ingat ya, Bang Zuma Store itu akun TikTok untuk skincare. Di sana kalian tinggal ngetik alamat lengkap, nomor HP. Nah, munculkan berapa ongkirnya, berapa yang mau dipesan, berapa diskon-diskonnya. Itu silakan langsung ke Bang Zuma Store. Itu di TikTok ya. Shopee belum ada ya saudaraku ya. Itu ada tapi yang nanya, TikTok itu Bunda. lebih murah loh, lebih murah TikTok.
Berapa kalau 50 paket Bunda? Itu ada yang nanya di bawah. Itu kena, oh kalau 50 paket tuh distributor 100 kenanya ya. 100 kenanya dan ongkir ditanggung ya adanya Gurunda. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau ambil per paket itu 130. Tapi kalau ambil banyak mau jadi distributor 50 paling sedikit ya, minimal 50 dengan harga 100.000. Ya silakan mau dijual berapa ya. Bang Bayu rock and roll. Ya 100.000 per paket kalau ambil 50. Udah banyak. Insya Allah akan berkembang di seluruh tanah air ya. Udah banyak di Lampung, udah jadi distributor udah ada. Di Jakarta, di Surabaya, di Kendari. Kemarin tuh yang dari kemarin tuh Ambon ya, dia chat saya banyak sudah ini, tinggal ini ya, melakukan transaksi. Papua belum ada yang di distributornya. Papua belum, Lapace belum. Silakan Bang, kalau daerah Papua belum ada tuh. Yang jelas hati-hati 378 karena akun sahabat Bang Juma ada yang palsukan. Hati-hati nanti salah klik. Itu ya. Akunnya sahabat Bang Juma ada, akunnya Bang Juma dipalsukan semua. Banyak pemalsu-pemalsu. Untuk itu saya himbau teman-teman semua harap berhati-hati dalam bermedia sosial. Lebih baik harus benar-benar A1 baru mengambil satu keputusan. Apalagi ini berhubungan dengan dana. Karena mereka ini cara mengisi perutnya yang kosong, mereka mempergunakan segala cara, termasuk pemalsuan akun. Untuk itu saya himbau tetap berhati-hati, saudara-saudaraku ya. Dan apabila sudah ada terlanjur dirugikan kepada pemalsu akun ini, lapor kepada kami akan mengambil tindakan hukum. Gitu ya, Bunda Ramaya dan lain-lain. Betul, hati-hati ya. Jadi saya ketik nomor HP ku ya, karena kalau saya insya Allah saya amanah, saya langsung konfirmasi ke admin. Testimoni banyak testimoni. Yang jadi distributor itu rata-rata mereka ngambil dulu 5, 4, 3. Ternyata dia coba dulu kan supaya dia bisa mempertanggungjawabkan. Jadi dia ngambil dulu, dia pakai dulu. Ya, situ setelah dia merasa ini baru dia mau pesan. Dan dia tidak mau jawab pebisnis kan. Dia nggak mau juga mengambil risiko, dia buktikan sendiri gitu. Ya, jadi para distributor itu ya, betul itu nomor HP saya ya, saudara ya. Di Bang Sani itu boleh menghubungi itu. Saya langsung konfirmasi ke adminnya langsung. Adek Bang Zuma sendiri ya, saudara Bang Zuma. Atau ke Sadli langsung. Jadi transaksi itu langsung ke rekening Sadli, rekening admin Gurunda. Cuma saya sebagai apa ya aku bilangnya, perantara, seperti antara Bapak dengan ini. Saya perantara seperti Yesus ya, perantara tusan. Balikpapan belum ada. Anuku, apa sih nama akunmu, Anuku? Belum ada Balikpapan, saudariku. Silakan ya. Itu nomor WA aku Bun di bawah, M Hartono, Bang Aki. Oke, saya kasih dulu nomor WA ya. 089 plus 280 90 plus 792. 089 plus 280 90 plus 792. Itu saudara ya, silahkan dihubungi. Aku tuh standby 24 jam ya, jadi aku tengok lah WA itu yang masuk. Langsung aku konfirmasi ke adminnya beliau. Kalau nggak di ini saya telepon langsung gitu ya teman-teman. Setelah itu baru kita kirim nomor rekening adik kita Sadli. Itu nomor rekening resmi untuk yang mau order skincare. Oke teman-teman ya.
Oke itu Bang ya, nomor WA aku Bang Hartono. Doakan semoga istri setuju dengan untuk berdagang. Oh, amin. Calo, bukan jika pecalo. Betul ini Ya Basri bilang secalo. Kita lanjut lagi untuk silakan, ada Bang. yang baru masuk, Pak Wawan. Siapa ini Pak Wawan? Ada yang mau disampaikan? Pak Wawan. Pak Wawan. Pak Wawan. Silakan. Kalau nggak mau, turunkan aja Bunda Rama, Pak Wawannya. Pak Jailani silakan. Pak Jailani. Siapa yang namanya satu Billy, silakan. Naik doang, diam-diam baik. Jailani nggak mau ngomong. Turunin Bunda. Billy Banten silakan. belum ya, Banten belum ada ya saudaraku Putra, belum ada Banten. Tadi nih ada yang Bukan Banten, Banten. Banten, oh Banten. Ada nih, ada yang saudara kita Tasriani nih, sematkan nomor rekening jelas di akun story Bang Zuma. Tuh, semoga admin denger ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sematkan nomor rekening jelas di akun story Bang Zuma, Bun. Ya, oke. Silakan Billy, apa yang disampaikan? Mau mengucapkan terima kasih pada Bang Zuma, Handi Kalebes, sama teman-teman semua lah. Ternyata room ini menurutku bagus karena menambah keimanan juga toh dan pengetahuan. Betul itu Bang. Jadi bedakan antara apologet sama ustadz yang ceramah. Kalau ustadz begini, maaf Bang, maaf sekali. Aku ini kan masuk Islam sudah 8 tahun. Dulu waktu aku masih Sikh, dulu aku Sikh dulu, agamaku Sikh. Jadi aku dapat pengetahuan banyak itu ya, tapi dulu bukan di TikTok ya, di YouTube. Itu dulu Bang Andi Kalebes terus sama Pak Sugi itu sering kali itu. Tapi dulu 8 tahun yang lalu. Jadi dapat aku disitulah pengetahuan banyak aku dapat. Jadi aku terima kasih sekali sama Dokter Zakir Naik itu. Nah itu bagus juga dia. Jadi banyak pengetahuan yang gue dapat. Jadi terima kasih sekali. Cuman aku hanya mau sampaikan. Aku kemarin kan cari-cari ini di TikTok. Bang Juma punya. Aku masuk salat Bang Juma juga. Cuman yang dibahas Kristen semua. Tulisannya sama Bang Juma itu. Itu akun bahaya palsu Bang, sekali jangan itu. ke situ. Iya bahaya sekali. Dari kemarin itu ini baru dapat aku malam ini. Jadi aku tengok kan baru dapat, nah ini hari aku naik. Polo Bang, polo kalau ada yang udah ada polo. Ini aku nggak punya HP, aku pakai HP anakku ini. Jadi Bang. ini baru bisa toh. Aku hanya mau mengucapkan terima kasih banyak. Semoga insya Allah akunnya terus berkembang lah. Banyak, semoga berkembang selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman yang ingin naik itu tolong hindari tempat yang berisik ya. Karena ini sempat live di TikTok, live juga di YouTube. Jadi Anda bisa mengunjungi nanti di channel YouTube Zulkifli Abbas, Hadis Lebes Channel, Yonatan Dadar, dan lain-lain. Nontonlah pada channel yang Anda kenal.